Sudah banyak. Oh bukan, itu gambar, itu dia ada gambarnya dulu aja. Ada gambar lantai 1, 2, 3, 4. Ini food knowledge itu on food and nutrition atau food aja? Dad? Food and nutrition. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dalam workshop internasional Micronutrient as a Strategy Tandem of COVID-19 Vaccination and Acceleration of Stunting Reduction. Webinar ini merupakan webinar kedua dari rangkaian workshop internasional tersebut. Hari pertama sudah dilaksanakan pada Sabtu lalu 20 Maret 2021. Adapun tema workshop hari ini adalah The Role of Food Fortification and Biofortification. Webinar ini merupakan kerjasama dari Jakarta Post dengan the Indonesian Institute of Nutrition atau IGI dan Koalisi Fortifikasi Indonesia atau KFI. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Vela Andapita, saya adalah jurnalis di Jakarta Post dan akan memandu acara hari ini mulai sekarang hingga tuntas nanti sekitar pukul 5 sore.
Saya yakin kita akan mendengar sangat banyak informasi penting dan inspiratif dari para pembicara, maka dari itu saya berharap semoga kita semua bisa menikmati setiap sesi diskusi hingga usai nanti. Baik, sebelum kita memulai sesi pertama, izinkan saya untuk memberikan sejumlah penjelasan dulu mengenai webinar hari ini. Yang pertama, webinar ini akan berlangsung dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oleh sebab itu, jika nanti diskusi berlangsung dalam bahasa Inggris dan Anda ingin mendengarkan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, silakan cek layar Zoom Anda, ada tombol interpretasi dan klik tombol tersebut, logonya seperti bola dunia, dan pilih channel bahasa Indonesia. Saya akan mengulang pesan ini dalam bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, good morning from Jakarta. Welcome to this international workshop, and our theme today is the role of food fortification and biofortification. I'm Vela, and this webinar will be both in Bahasa Indonesia and English. So if you would like to listen to the English interpretation, please check your Zoom screen and click on the interpretation feature and choose the English channel. I hope it's clear, and excuse me, I will return to using Bahasa Indonesia. Penjelasan kedua, sepanjang hari ini kita akan menyimak 5 sesi diskusi atau plenary sessions. Diskusi pertama dengan tema Development of Global and National Food Fortification Policy. Agak siang nanti di sesi kedua kita akan menyimak diskusi dengan tema Update on Mandatory Fortification Policy and Program. Lalu sesi ketiga kita akan mendengar diskusi tentang Development of National Rice Fortification and Biofortification Policy and Program. Sesi keempat nanti temanya adalah The Role of Philanthropy and Foundation in Global Food Fortification Program. Dan last but not least, di akhir sesi nanti temanya adalah Conclusions and the Way Forward. Di setiap akhir sesi diskusi, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Oleh sebab itu, jika selama menyimak pemaparan Anda punya pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom Q&A. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk didiskusikan bersama para pembicara nanti. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, sudah ada hampir 200 orang yang menyaksikan kita bersama-sama di ruangan ini. Saya akan segera memulai saja, mumpung kita semua juga masih semangat pagi ini. Bapak Ibu, sesi diskusi pertama dengan tema Development of Global and National Food Fortification Policy. Yang akan memoderasi diskusi ini adalah Ibu Dr. Dina Sarjunani MA. Beliau adalah Chair dari KFI sekaligus Vice Chair dari IGI. Diskusi ini akan berlangsung dalam bahasa Inggris, jadi untuk mendengarkan bahasa Indonesia, silahkan gunakan fitur interpretasi Anda. Pada sesi ini kita akan mendengar perkembangan upaya fortifikasi pangan pada lingkup nasional dan global. So, Mrs. Dina, I hope you're ready. The platform is yours. Bu Dina? Excuse me, you're still on mute. Can you hear me now? Okay, great, loud and clear. Thank you. Thank you, Mbak Vela. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya telah melihat ada sekitar 250 peserta dari International Workshop pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran di dalam workshop ini. Kita akan banyak belajar mengenai hal-hal yang baru untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Very good morning to all of the viewers who are already with us in this international webinar. This is the first plenary session on the development of global and national food fortification policy. As I was introduced, let me introduce myself once more. I am Dina Sarjunani. I'm the chair of the KFI, the Indonesian Fortification Qualification. And I'm also the vice board of the Indonesian Nutrition Institute. And today I'm going to moderate a number of distinguished speakers. And I would like to also say good morning to Pak Howdy. Pak Howdy is already with us.
and also Pak Erick, who are so far away from us from Washington. Good evening, Pak Erick. Selamat pagi, Pak Erick. Thank you for being with us. And also Pak Venkatesh. Good evening, Pak Venkatesh. Pak Venkatesh is from Toronto. And Pak Anang, selamat pagi. And also Pak Soekirman, selamat pagi. We are so honored today, actually, that this international workshop, we have three holders of World Food Laureates. This is actually a kind of Nobel Prize on food and nutrition. And they are, first is Dr. David Nabarro. The second one is Dr. Howarth Buois. I do hope that I'm pronouncing your name correctly, Pak Howdy. And the third is Dr. Lawrence Haddad. So this international workshop is very honored to having these three prominent persons in the world who will talk about nutrition and also fortification in particular. I will start by inviting our first speaker, that is Dr. David Nabarro. Dr. David Nabarro is the senior advisor on Food Systems Summit Dialogues and Special Envoy on COVID-19 of WHO Director General. And he was also special advisor on the sustainable and climate change, and special representative of UN Secretary General at the Global Commodities Forum, head of UN's response to cholera in Haiti, chair of advisory group on reform of WHO, special advisor to the UN Secretary General on the 2030 agenda on sustainable development, and special envoy on Ebola, as well as my guru in the scaling up nutrition movement when I was appointed directly by the Secretary General for 6 years to be one of the lead group members, and he is actually my boss. He is the coordinator of the SUN movement for 5 years. So I was with him during those period, in this period, to tackle stunting problems in the world, and there were more than 50 countries participated in the movement. Without further ado, I would like to invite Dr. David Nabarro to deliver his remarks on the food system, nutrition, and also how they link with SDGs. David, the time is yours. Please, Pak David. Good day. I'm David Nabarro, and in the next few minutes, I'd like to share with you my understanding of the Sustainable Development Goals and the ways in which good nutrition are key to achieving them. The Sustainable Development Goals were developed by all nations of our world after an extensive process of consultation and debate. And they were agreed in September 2015 as a way of showing the direction and the purpose of development action for the 15-year period until 2030. Now, what's special about the whole Sustainable Development Agenda, inside which we find the 17 goals, is that it is the only plan we have for the future of our world and her people. And it's a people-centered agenda. It's about leaving no one behind. It's interconnected, because no part of the development agenda
really can be tackled in isolation. And thirdly, it's universal. It applies to everyone. It should be implemented in ways that are integrated and interconnected with partnering. And that's what governments everywhere, on behalf of their people, agreed to do in 2015. And as we see from what you're doing in Indonesia, you're all hard at work at it now. One part of the effort to achieve the Sustainable Development Goals is trying to make sure our food systems work as well as they can. They're the different processes and institutions, as well as activities and people who, when they come together, enable us to get the food we need at a price that can be afforded in ways that are good for, regenerative for the environment. And the effort to examine our food systems is made more and more urgent because COVID-19 reveals so many parts of our food systems that are not working well. And it shows us how vulnerabilities, particularly to disease, as well as to the consequences of measures to contain the disease, hit poor people the hardest. And although food systems have really massively improved our access to food in recent years, in fact, there's so much food available, there really is enough to feed everybody and have some left over. That what we need to look at more and more is why do some groups of people not do well? Why do some areas not do well? And what could be done about it? So the Food System Summit that takes place in September this year, organized by the Secretary General of the United Nations, will look at different aspects of food systems. And it'll ask, how can they be got better? One part will be people's nutrition and health. I think that we'll spend a lot of time focusing on nutrition, especially of those in their first 1,000 days of life between conception and their second birthday, the time when so much vital organization of the brain and body takes place. And during that period, good nutrition with the right nutrients is absolutely key. And so, as we prepare for the Food System Summit, we have a chance to think about all the different ways in which life could change so that our food systems contribute to good nutrition and health, to good rural development with adequate incomes and remuneration for everybody, to environments and climate that are regenerated so that they really are to benefit generations to come. And food systems that are really designed so they help women and young people find their place. So often women do not get adequately rewarded for their role in food systems, and young people don't want to come in. So these are aspects of food systems that all of us, I think, will want to look at, because what we'd like to do through all the constant conversations around the summit, particularly the work of the action tracks and the dialogues that are taking place in different countries, we want to look for pathways to more sustainable and equitable food systems by 2030. Pathways that describe the future of food systems from the perspective of all 17 Sustainable Development Goals. Pathways that will take us to a really excellent food future in 10 years' time. One that is
going to be good for people and good for planet everywhere. So as you are doing your work on focusing on ways to enable young children to enjoy good nutrition, ways to do it at low cost, at high impact, and ways to incorporate young child nutrition into national and local strategies, I ask you to prepare for other aspects of food systems to be evolving in line with need, because food systems need to actually address so many aspects of our lives and our well-being. And this work you're doing today is part of the broader picture of seeing how food systems can best lead to good nutrition, good health, and good well-being for everybody. Thanks for the chance to speak to you today. I hope the rest of the meeting goes really well. And I wish all who've organized and made arrangements, all of you, I wish you good health and, of course, safety in the face of COVID-19 and other health threats. Thank you. Thank you very much for the inspiring message, Pak David. Indeed, we are talking about how we could feed our children and our mother with nutritious food, which is low cost and with quality. And I think I should underline what Pak David was saying is how what we are talking today is connected to the World Food Summit that will be held in September this year to feed equally all people in the world. Now I'm going to continue to my second speaker. I do hope that Pak Venkatesh is already with us. Yes. Let me check. There he is. Yes. Pak Venkatesh was also with me during the Sun Lead Group period. And in those years, I oftentimes was in the same meeting with him at least twice a year. So I'm so glad to see you here, Pak Venkatesh. Very good evening in Toronto. And this is already 9:20 Jakarta time. I don't know what time is it now in Toronto. Hopefully it's about 9:20 p.m. This is already your sleeping time anyway. But thank you so much, Dr. Venkatesh, to be with us. I would like to introduce you better so that the audience know you, that you are one of the giants in fortification in the world. Dr. Venkatesh Mannar, the friend of Indonesia, long-standing friend of Indonesia. He is the adjunct professor of the University of Toronto and also Cornell University. He has been the global leader in public health and nutrition with abundance of experiences in international nutrition and development initiatives for vulnerable citizens. He was the president of the Micronutrient initiative. During that time, he came so many times to Indonesia to help establishing KFI that I'm now chairing. With Micronutrient initiative, he developed supplementation and food fortification to address hidden hunger in Africa, Asia, Latin America, and Middle East. And he raised the awareness of micronutrient deficiencies and also actively involved with University of Toronto in the development of technology for double fortifying soil
with iodine and iron. Double fortified salt programs resulted in the complete elimination of iodine deficiency and reduction in the number of anemic children. So this is a promising solution to address anemic issues for children. I am now giving this floor to you, Venkatesh. You can have your time, be patient, just explain all of the knowledge that you have to all of the audience, and you have at least more than half an hour to illuminate us. Silahkan, please. Thank you very much, Dr. Dina. Can I share the screen? Can I share the screen now and use the screen? The screen is already with us. Yeah, it's already up. Oh, very good, very good. Yes, my presentation is up. Okay. So, good morning to all friends in Indonesia. It is wonderful to reconnect with you at this very important international workshop that is being organized by KFI and IGI, highlighting the role of micronutrient supplementation and fortification, especially with reference to the world is facing now with the COVID pandemic, and also with the issue of the reduction of stunting. We are definitely meeting in very challenging times, and countries around the world are struggling to do their best to address the problem. And I'm very confident and optimistic that the world will overcome this problem and we will return to a sense of normalcy very soon. The topic I'm going to speak to you today has been something that we're all very much aware of, the problem of anemia and iron deficiency anemia, and how it can be addressed through the medium of fortification, obviously in conjunction with other approaches. So the work that I'm going to describe to you is based on more than 20 years that our team here at the University of Toronto has been working. I was earlier involved from the Micronutrient initiative, and now I'm very much part of the research team here. And we are working in collaboration with several international agencies, governments, and the salt industry. And I believe that the successful expansion of this concept of the double fortification of salt with both iodine and iron could have major impacts on the health and well-being of millions of women and children in Indonesia and across the world. Yet it could be implemented at very low cost and in a manner that will in fact enhance the quality and value of the product that all of us consume, and it will also improve the profitability of the industry that will make it very sustainable. Just last month, there was a global consultation of international experts who worked over 2 years to bring together all the evidence and the experience available with the double fortification of salt. And their findings, which covered all aspects of the technology and its application, its efficacy, its safety, and its cost, economics, and finally proposed ways in which it can be advanced through policy and program action. So just to say that this meeting is being held at a very timely point. Next slide, please. Slide berikutnya. Yeah. Can I operate the slide myself, or shall I just say the next slide? You can say the next slide. Okay, right. We are all aware of the tremendous progress that the world has seen over the past 2 decades in salt iodization. And I have myself been in Indonesia from the 80s when the concept of iodization to address iodine deficiency was being established, and seeing the progress in a country like Indonesia and many other countries around the world. And globally, this has been one of the true major public health successes to see an increase in iodization rates from less than 20% in 1990 to nearly 90% globally today. And every year, we know that several million newborns' brains are being protected against a significant loss of learning ability thanks to
a good iodine status for their mothers. And there are large populations that are no longer deficient. Next slide, please. So these are the figures we have from UNICEF, which show the high levels of salt iodization coverage in different parts of the world. It's all in the 80s and the 90s. And this is obviously the reason why the sustained availability and consumption of iodized salt is leading to a virtual elimination of the problem of iodine deficiency. Next slide, please. So these are the data put together by the Iodine Global Network, which again shows that most of the countries in the world have an adequate iodine intake, and there are a few countries, in fact, with a slight excess, but there are only very few countries left in the world today where iodine intakes are still insufficient. Next slide, please. But as we all know, the problem of anemia persists in large parts of the world. A survey done by WHO between 1995 and 2011, almost 16 years, showed very, very negligible improvement in anemia levels and iron deficiency levels around the world. As you can see, it just reduced from 33 to 29% in non-pregnant women, 43 to 38% in pregnant women, and 47 to 43% among children. And this translated into nearly 500 million non-pregnant women still being anemic around the world, and more than 270 million children with anemia. And these are all data relating to 2011. And all indicators are that there has not been much of an improvement even over the past decade. And in the surveys also found that the concentrations of mean hemoglobin were the lowest, and the anemia prevalence was the highest in South Asia and Central and West Africa. Next slide, please. These are the rates in different parts of the world, and you will see that the bulk of the contribution is in the light blue and the dark blue sections are accounted for by South and Southeast Asia in terms of numbers. Next slide, please. And the same is true for children as well. A bulk of the problem is still in Asia in terms of children with anemia. Next slide, please. We all know of the consequences of this problem of really depleted levels of iron in the diet and iron deficiency, resulting in anemia, loss of energy, reduced productivity, reduced immune resistance, increased maternal mortality, and impaired development. Next slide, please. So this brings us back to the issue of building on what the world has seen through the iodization of salt. So the concept of using the same carrier, which has demonstrated its effectiveness with iodine, to carry other micronutrients as well. This has been a problem that has intrigued me personally for several decades. I come from the salt industry. I come from a family of salt producers. So this is something that is very much literally ingrained in me. And the reasons that I would like to especially highlight are the fact that this is one commodity that is almost universally consumed. It is one of the few processed commodities that reaches every single village, every single hamlet all over the world. The production and processing of this commodity is concentrated in a relatively few locations. And now, especially now, as salt refining operations get more streamlined and modernized, the number of production points is reduced even further. And the next big point is, of course, that over the past 20 years, the infrastructure for the iodization of salt has been well established. All the initial teething troubles with iodization have been sorted out. Quality levels have been well set, and we've learned a lot from that experience. And so we have a ready-made platform with which we can add an additional nutrient like iron, and I'll talk more about that. And the incremental cost is extremely low. Next slide, please. So we are trying to move now from iodization to the double fortification of salt. And
as I just said, it builds on all the efforts that have been taking place with the iodization. And the advantage of this is by having a ready-made platform, we are not spending a huge amount of time developing new channels of production, distribution, and marketing, because we're going to just exactly continue with the same existing supply chains, and we are just going to incrementally build on them. And that will enable a rollout of a program like this in a remarkably short period of time with very low levels of capital investment and operating costs. Next slide, please. When we started to work on double fortification nearly 25 years ago, we thought of this as a simple problem. Just like we added iodine, why not we just include iron in the salt? But that proved to be one of the biggest technical challenges that took us more than a decade to address, because when iron and iodine are present together on the surface of salt, there are huge problems, because the potassium iodate is being reduced by the iron to elemental iodine. And as we all know, once it is reduced to elemental iodine, it can be sublimated and it is lost. So the iodine will no longer be stable in the salt. And the iodine in turn attacks the iron and oxidizes it from a ferrous to a ferric state, which results in color changes and other flavor changes, which we don't want. It also results in much lower bioavailability. So all of these make the interaction between these two nutrients a very significant problem. Next slide, please. So that is when we came up with the idea of developing a barrier between the two nutrients on the base of the salt. This is a concept called microencapsulation. It is used very commonly in the food industry, pharmaceutical industry, and it is a well-known concept of providing a very, very tiny coating around small particles of iron. And this coating is just a few microns thick. And but it is a stable and robust coating that creates a particle of iron that is comparable in size with the salt grains. It is also comparable in color, and it mixes well with the salt grains. It can coexist with the iodine, which has been sprayed on the salt grains in the refining of the salt. And they can coexist in that form till the salt is packed and delivered to the consumer, and the consumer adds it to foods and cooks it. And that is when the coating actually breaks and releases the iron. And that's when there is minimum time for any further interaction to take place, so that both the iodine and the iron are kept stable till they are consumed and form part of the diet. Next slide, please. So this is the solution we came up with. It's an elaborate technology, and it looks complicated. In practice, it is something that can be implemented in most countries, where we have a core with the iron compound, and it is coated with other vitamin and coating agents that keep it stable. Next slide, please. So on the top left-hand side corner, you see the grains of the iron compound, which is ferrous fumarate, which is a dark maroon color. Obviously, we can't add it in that form. So that powder is first agglomerated and extruded to form a larger cylindrical grains that you see. Of course, these are under a very powerful microscope. They're very, very small grains. And they are subsequently coated and treated with agents that make them almost white in color and of a size comparable with the salt grains that you see in the bottom left-hand corner. This is the double fortified salt with the salt grains and the iron compound particles blended together. So there is minimal distinction between the two grains, and they can coexist in a stable form. Next slide, please. We were very particular to test that with the addition of iron, there is no loss of iodine. Obviously, we have developed the whole iodization program
at great expense and effort, and we don't want in any way to disrupt the success that has been achieved with iodization. And so we very carefully observed the retention of iodine in double fortified salt we have now observed it for more than a year or even 2 years. And we have found that the iodine is extremely stable. There is no issue of loss of iodine on account of the presence of iron in the salt. And we have tested it at different temperatures to confirm that. Next slide, please. So the technology for the production of the premix, which I just elaborated to you, has now been scaled up to a commercial level. There are now large premix production facilities operating in India, and this technology is not very complicated. It can be set up in any country that gets into a large scale program. And this is a factory in Jaipur in India that produces enough premix to feed a salt refinery of up to 500,000 tons. So it's a fairly huge premix facility that is already producing this to standards that have been established by the Food Standards Authority of India. And so this is working for the past 2 years. Next slide, please. So this is where the premix is typically produced by a different company, typically a pharmaceutical company or a food company, and it is supplied to the salt production company. And there are many excellent salt companies in Indonesia, and I have visited several of them. So the job for them becomes much easier because all they need to do is to procure the premix, and without any disruption to their existing processes, they can add the premix, as you can see right at the bottom, at the final stage in the salt refining process, just before the salt is packed and stored. And so you have a double fortified salt with a very, very simple blending operation. Next slide, please. But I would like to emphasize that the quality of the premix is key, because you're coating very tiny particles with a very, very thin layer. And it is absolutely critical that the integrity of the coating is perfect. And the quality assurance that is needed for this is very, very important. In fact, we have tested premixes from a number of producers in India. There are a number of premix producers now coming up in India. And as you can see, premix 1, when compared with iodized salt with a reagent that tests the coating integrity, premix 1 performs well, but premixes 2 and 3 are already showing signs of poor coating, which results in a color formation. And this is what we wanted to avoid. And so the critical importance of the premix quality needs to be monitored through appropriate standards, and that's something that needs to be part of any program. Next slide, please. So this is where, in a typical salt refinery, the iron premix is blended with the salt, and this is a production unit again in India. It's a large unit. There are several units producing in the range of 30 to 100,000 tons per year. And so the experience with blending and production of DFS is growing as we speak. So this is becoming really something that can be done very easily at a large scale. Next slide, please. Once the production is established, there are, I would say, 2 broad approaches through which the salt can be promoted, distributed, and marketed so that a large number of people can have access to it. In India, they started with the public distribution programs that provide essential commodities to low-income groups. And here the DFS was made available at a subsidized price. And the government provided strong communications and training of frontline workers and monitoring to convince people to accept this salt.
so that is something that is now going on. But the longer term and more sustainable form would be to convince all salt producers, who are mostly in the private sector, to accept this as a product that they could produce and market on their own, and gradually enter the market and reach a point where it becomes the main product of salt in the market that is double fortified with iodine and iron. And here, of course, it has to be governed by standards, government policies and regulation and monitoring, and also demand creation with active promotion campaigns for conveying the benefits of the product and the safety of its use. Next slide, please. The efficacy of the double fortified salt has been studied in a number of studies. In one study in Bangalore, among school-age children, there was a 50% drop in anemia prevalence when they consumed foods prepared with DFS over 10 months period. And a second randomized control study was conducted by Cornell University in Darjeeling among women tea workers. And they found significant improvements in all biomarkers of iron, even cognitive skills and energy efficiency among the recipients of the DFS. And so we believe that this is a technology that could benefit through its regular use millions or even a billion people around the world, and help in reducing anemia and improving other iron and health indicators. Next slide, please. So based on all this evidence, the state government, the government of India promoted the concept to the state governments, and like in Indonesia, the health is a subject that is handled at a provincial level. And here is where this state of Uttar Pradesh, the biggest state in the country, probably with a population close to Indonesia, they selected 10 districts to implement the program with a total population of nearly 20 million people, and distributed the double fortified salt through the public distribution system at a subsidized price. And as you can see, a number of both national and international agencies were involved in the support for this program because it was the world's first largest trial. Next slide, please. So this is the timeline that you see at the bottom. It has taken almost 5 years to start from a baseline level and preparation for this intervention. And finally, the baseline survey was done in 2017, completed, and the intervention started in early 2018. There was a midline survey in late 2018 and an endline survey by August 2019. There were 1 or 2 disruptions in the supply, but overall, the public received the double fortified salt for a period of more than 12 to 14 months. And as I said, it was supplied at a subsidized price. And in parallel with this implementation, the Gates Foundation commissioned an independent evaluation by GAIN to make an evaluation of the impact and effectiveness of this program at this scale. So it was a large implementation evaluation. Next slide, please. So the results of that evaluation after almost 12 months of consumption of double fortified salt has had a positive impact on iron status, with greater shifts among higher DFS users. Obviously, this is a new intervention, and the program still had some difficulty in convincing all families to accept and use the DFS. They were concerned about what exactly this was and whether it was safe, and they noticed that the specs of the iron were slightly different from the white salt specs, and they suspected whether it was some other impurity. So all of these concerns took time to be addressed, and but even then, it was very clear that in households that consumed the double fortified salt in all their meals regularly, there was
a significant reduction in iron deficiency. It was not significant enough to record a shift in hemoglobin, although we are told that hemoglobin obviously takes longer time to react to improved levels of iron intake. And the next stage would be that if we continue the intervention longer, we will start seeing an improvement in hemoglobin as well. And the other interesting point that I pointed at the bottom of this on the slide is that as people got used to the concept of DFS and they got more comfortable with it, they became more willing to use it. So definitely coverage improved as we went through the intervention. After the initial hesitation and resistance, by the end of the intervention, already more and more families were getting comfortable with using this product in their cooking, daily cooking. And we felt that that was a good indicator of a comfort level and something that could be made sustainable and permanent. Next slide, please. Obviously, we are all concerned about cost, and we just made on the right-hand side a rough cost comparison. Of course, prices of salt vary from country to country, but I just took a base price for iodized salt in the market today of anywhere from 20 to 25 cents. And if we add up the additional cost of double fortified salt of about 7 cents, we will see an incremental cost of 25 to 30% in the price of the retail cost of salt. Now, you might say that that is a large percentage, but if you look at it in absolute terms, an average person consuming 3 kilograms of salt a year, the average incremental cost per person per year is less than 20 cents. And for such an important health benefit, we believe that this is one of the most cost-effective ways of improving iron intake on a sustained basis. And obviously, in public channels, one can hope that it will be subsidized through some government support. And in the case of commercial channels, obviously, commercial producers don't have the capacity or the interest to subsidize it. So they will necessarily pass on the cost to the consumer. And the product has to really stand on its own merit in terms of the additional health benefits that it offers. And hopefully through effective communication and marketing, the consumer will be convinced of the value of buying the salt at a slightly higher price. Next slide, please. An important aspect of the success of any program, not only for double fortified salt, but any fortification program, is obviously the regulatory framework. And here I would give the example of the Food Safety and Standards Authority of India that has become a champion for fortified foods overall, because they are promoting a number of fortified foods that you will see on the right, including DFS, edible oil, milk, wheat flour, rice, and some processed foods. And they have standards now set for each of these foods in terms of what can be added, the levels of nutrients, and the packaging. They have technical manuals and FAQs available for each of these foods. And they have promotional videos. And they also have tips for consumers, especially like in the case of double fortified salt, to warn that even if there are dark specks present in the material, it indicates it is not harmful. It indicates the presence of the iron. So they have done a great job in and also highlighted the role of government in supporting a program of this kind, in addition to the salt producers themselves trying to market it effectively. Next slide, please. The University of Delhi has done a number of stability and consumer acceptability studies. They wanted to make sure that the product is well liked at a household level, that consumers are comfortable cooking with it, and see no change in the foods that they prepare. And so a number of different dishes were prepared and tested by taste panels to see whether they are significantly different from
similar foods cooked with regular iodized salt. And there were a few marginal observations in terms of some of the foods being darker, and some marginal differences. But overall, the level of acceptability in terms of taste and flavor was very, very good. So overall, they concluded that DFS will be well accepted by the consumer in the market. Next slide, please. So any country considering such an intervention needs to address a number of issues before you can have a really good scaled up DFS program. And this is true for any fortified food in terms of setting up and mandating standards, ensuring the production and availability of premix, ensuring the commercial viability, advocacy and marketing, addressing cost and subsidy issues and consumer willingness to pay, and especially making plans to reach lower income groups that obviously are more vulnerable and need such an intervention even more strongly. Next slide, please. This has a number of highlights here, but I'll just touch on a couple of them in terms of the strategy. I've spoken a little about that. The plans of the government need to be fairly detailed in terms of production, distribution, and utilization, and ways in which vulnerable populations can be reached. It obviously needs to be backed by very high-level political support and clearances to introduce the product, establish standards and regulations, sensitize salt producers, ensure consumer acceptability, and then monitor production facilities for both the premix and DFS with quality assurance and program surveillance, training of salt industry, communication materials, and finally an assessment of the program as it moves forward. Next slide, please. I'm also happy to report to this audience that after several years of research, we at the University of Toronto have also been successful in including other micronutrients into the same core particle that has been developed for iron. We are now able to include folic acid and vitamin B12 in the core of the premix, iron premix. And we can also include zinc in an outer coating. So these will enable countries that face deficiencies in folic acid, vitamin B12, and zinc to use salt as a vehicle for these additional micronutrients as well at an extremely low incremental cost. Next slide, please. Of course, we have a lot of detail here in terms of the steps involved in the addition of the other micronutrients. And as you can see from the table, these are introduced at different levels of dosage. The iodine obviously is already at 100% of the daily recommended allowance. Iron is at about 35%. Zinc is about 30%. Folic acid at about 60%, and vitamin B12 at 100%. So these nutrients can be included at a very, very small marginal cost. And this technology is being also scaled up in India, and 2 large efficacy trials are currently underway to assess the nutritional impact of this expanded set of nutrients and to study a whole range of additional outcome indicators, including B12 status and zinc status, and as well as functional outcomes. So a lot of studies are currently underway. Next slide. So in conclusion, I'd like to propose that double fortification of salt offers a platform to make a huge dent on the problem of anemia and iron deficiency. It has the potential to reach very large populations on a consistent basis at a very low cost. It can be integrated well within existing distribution platforms like the salt iodization infrastructure. So there's no need to create a very elaborate additional mechanism to make this possible. It can be done at a very incremental
cost, both in terms of capital cost and in terms of operating cost. It can provide a product with a very, very small increase in price, which well justifies in terms of the health benefits that it now provides. And now with the addition of additional micronutrients, the technology becomes even more attractive and cost effective to provide several of these micronutrients at an extremely low cost. Next slide, please. So I think we have a real opportunity through the medium of salt to provide a range of micronutrients, starting with iron, of course, as the main intervention, but also including other micronutrients as needed in a very specific country situation. Obviously, this is not something that can be done overnight, because it has to be thought through at a very high level in terms of strong policies, program support by the government, active collaboration with the private industry as well as the civic sector to ensure that you have a strong supply chain with systematic monitoring of quality. And finally, the promotion of the product by all sectors to justify this intervention and to highlight its value to the consumers is critical to its success and acceptance by the population to make it sustainable and a permanent solution to the problem of iron deficiency and multiple other deficiencies as well as the program moves forward. Thank you very much. Thank you very much, Pak Venkatesh, for the inspiring presentation of the double fortification of salt with iron and iodine. It has been a long journey to come up with the final product in India. And I believe this is important also for Indonesia in addressing the anemia problems. And it's a new breakthrough to tackle the anemia problems, not only in other countries, but also in Indonesia, to be considered by us, by the academicians, by the experts, as well as, of course, by the industry and the government. We have government representatives also in our panels who could learn directly from you the detail of the strategies and also recommendations as how to implement double fortification of salt with iron and iodine. And it's been proven it's low cost and with a promising result. Thank you very much, Pak Venkatesh. I would like to move to the second speaker. And our second speaker is Dr. Howarth Buois. I hope I'm pronouncing your name correctly, Pak Howdy. Yes. Pak Howdy is our friend, the friend of Indonesia. He is going to explain about Howdy is going to, I'm sorry, I have so many notes in here. Linking agriculture and nutrition, the role of biofortification and food staples in contributing to dietary quality. I think I need to introduce you to all of the audience. We have almost 150 persons following this webinar. Dr. Howarth Buois is a scientist laureate of World Food Prize for biofortification. And now this is the person that I introduced at the beginning. And his vision and tenacity have helped take biofortification from an idea in the mid of 1990s to the increasingly respected and globally expanding nutrition intervention that it is today. Novel approach
to combating vitamin and mineral deficiencies through more nutritious staple crops. And vitamin A-rich varieties of sweet potato, cassava, and maize, high iron varieties of beans and pearl millets, and zinc-rich rice. He is very convinced that biofortified crops are benefiting millions of people in Africa, Asia, and Latin America, including the poor. And I think this is what he always have in mind, how to help the poor to access nutritious food and large-scale fortified food to be provided to the poor. Dr. Howard, Pak Howdy, you have your floor now. Please, Pak. Hello, it's a pleasure to be here, and thank you so much for the honor to be able to speak. I thought to avoid any technical difficulties, I'd pre-record. No, it's okay. It's been solved. It's been solved. So, if you will you be able to run the presentation from there? Yes. Okay. Tolong videonya dinyalakan. Jakarta Post, Pak Firsti, tolong video Pak Howard ditayangkan. Ya, terima kasih. Linking agriculture and nutrition, the role of biofortification and food staples in contributing to dietary quality. Before starting, I would like to express my admiration and add my personal thank you to Professor Soekirman for his dedication and perseverance over many years to improve nutrition in Indonesia. At Professor Soekirman's invitation, I gave my first presentation on biofortification in Jakarta 20 years ago, before Harvestplus started. I now speak to you from Los Baños, Philippines, where I have retired. I will start by delving into the background of what has been happening in agriculture over the past 6 decades and how this has affected diets. Then I will talk about various nutrition-smart interventions that can be taken in the agricultural sector and what are the key constraints. These are some images and messaging developed by the Philippine nutrition community. The fundamental cause of widespread mineral and vitamin deficiencies is that the poor cannot afford to buy sufficient vegetables, fruits, pulses, and animal products. The result is poor dietary quality. This slide shows the broad trend of what has been happening in agriculture over the past 6 decades in LMICs. Population has been growing rapidly, represented by the blue bar. Cereal production, represented by the orange bars, has more than kept pace with population growth. There was a concerted effort to raise cereal yields. This is referred to as the Green Revolution, which depended heavily on increased fertilizer use. However, the broad range of non-staple foods did not experience the same increase in productivity. This is represented by the green bars. Pulses are only one example. Over this period, cereal prices declined significantly and non-staple food prices rose sharply. For India, for example, the chart shows that cereal prices declined by 40%, then have gone back up somewhat. However, and this is the main point I want to make about food prices, again as shown in the price data for India, non-staple food prices have doubled, nearly tripling in some cases. More recent data for the Philippines shows similar trends. Rice, wheat, and fats and oils are the key energy-giving foods. Rice prices in 2013 and 2020 are essentially equal, only 4% above 2012 rice price levels. Wheat prices had increased by 10% and fats and oils prices had remained about constant. By contrast, the prices of vegetables, fruits, fish, and meat rose markedly, with the increases really taking off in 2016 and afterward. Vegetable prices had risen by nearly 60% by 2020 as compared to 2012. Fruit prices by 50%, fish prices by 35%, meat prices by 25%.
Egg and milk prices had risen by only 9% above 2012 levels by 2020, and that increase had already been achieved by 2015. The COVID year 2020 would appear to be part of a longer-term trend, not an exception. It would be interesting to compare price trends in Indonesia. These tables, data for Bangladesh and the Philippines, show the resulting dietary patterns which are typical of all LMICs. Cereal consumption is high to keep from going hungry, the same level of intake across income groups. Intakes of non-staple plant foods increase somewhat with income. Animal product intakes are relatively low because they are the most expensive sources of calories, but percentage increases rise sharply with income. The foods represented by the green and red rows are the most dense in bioavailable minerals and vitamins, but intakes of minerals and vitamins are too low to meet requirements, even for higher income groups. This simulation shows what happens to diets when all food prices rise 50% and income does not change. The beginning chart before the food price rise, using the Bangladesh data in the previous slide, shows total expenditures about equally divided between food staples, non-staple foods, and expenditures for non-food items. Typical of the poor, about 2/3 of total income is spent on food. Now you see what happens with the food price rise. The poor protect from going hungry by spending more for food staples and must lower their intakes for non-staple foods and even expenditures for non-food items. In this simulation, women's iron intakes decline by 35%. There is no one strategy that will solve the problem of mineral and vitamin deficiencies. A mix of strategies is required. Each has its own particular comparative advantages and drawbacks. Some can be implemented relatively quickly, which relieves current untold suffering, but these tend to be more expensive. A theme that I will return to later at the end of my presentation is whether policymakers have the patience and perseverance to pursue longer-term strategies that reduce costs. And the other side of the coin, if they are willing to sustain recurrent expenditures year after year for shorter-term strategies. When the issue of mineral and vitamin deficiencies was first recognized, the nutrition community began with programs to provide supplements and food fortification, which filled the gaps but did not directly treat the underlying problem of poor quality diets. For example, 10 billion vitamin A supplements have been given out over the past 20 years to preschool children, saving millions of lives. The cost is $1 to $2 per supplement. Countries must continue to spend year after year for supplements and food fortification. This simple stylistic diagram makes the point that it is much more cost-effective and sustainable for agriculture to supply a higher percentage of the minerals and vitamins that people need at affordable prices, as represented by the green shaded portion of the rectangles that represent total mineral and vitamin requirements. As we look to the future, we can break down the specific activities to be undertaken within agriculture into two broad groups. First, those activities which focus on food staples, which must increase the density of minerals and vitamins. Consumers already eat maximum amounts of food staples. Second, those activities which focus on non-staple foods must seek to increase the quantities eaten. Fundamentally, this second strategy is only possible if incomes can be increased and food prices can be lowered. Both broad strategies need to be pursued simultaneously. Food staples are not dense in minerals and vitamins. However, the absolute intake of minerals and vitamins from food staples is a result of multiplying quantities consumed times the density. The first term in this multiplication, quantities consumed of food staples, is a high number. Thus, as this slide shows,
Milled rice in the Philippines provides a very significant proportion of a wide range of minerals and vitamins in diets. In fact, no single food in the Philippines provides more nutrients than rice. The objective then within the sub-strategy of focusing on food staples is to increase densities. I myself have worked for more than 25 years to promote and implement a strategy of biofortification through plant breeding. This picture shows a deep orange maize developed through conventional plant breeding, which is high in vitamin A. Africans eat white maize, which has no vitamin A, but vitamin A deficiency is widespread. The orange maizes are high yielding and sell for the same price as white maize. Getting Africans to substitute orange maize for white maize in their diets will go a long way toward eliminating vitamin A deficiency at no extra cost to consumers. Similar to universal commercial fortification, such as for iodized salt, it is not cost-effective to target orange maize to particular socioeconomic groups. The vision is for all maize consumed to be orange. Most of the costs for development of orange maize are for plant breeding and initial scale-up and acceptance of a novel color change. Consumption of orange maize may overlap with vitamin A fortified foods, for example. The body regulates conversion of provitamin A to retinol as required for optimal vitamin A status. The same is true for plant sources of iron and zinc. Orange maize may be regarded as a safety net in the event that other sources of vitamin A are temporarily disrupted. Consider that carrots used to be mostly white or purple with little or no provitamin A. Through color selection over many decades and directed plant breeding, carrots are now a very significant source of provitamin A in diets in the United States, at no extra cost to nutrition programs. Redundancy at low cost is a strong benefit. Thus, coexistence of biofortification and commercial fortification provides stronger, more resilient food systems. A comparative advantage of biofortification is that, unlike supplementation and commercial fortification, recurrent costs are low once nutrient-dense varieties have been developed through agricultural research in a central location, then can be transferred for adaptation in country after country. This slide shows cost per dally saved for a wide range of nutrition interventions. The dark green and light green lines are for biofortification, which predominate at the left-hand side of the diagram where costs are lowest. Biofortification is highly cost-effective, although, as I have said, many types of interventions are needed to fully address the problem of mineral and vitamin deficiencies. Several types of biofortified crops are now released in 40 countries and are in testing for release in another 20 countries. Some crops have more iron, some have more zinc, some have more vitamin A. This map simply shows the 63 countries where releases already have been approved or are in testing for release. Biofortification is truly a global activity. You cannot read the detail in the chart, which is available on the Harvestplus website, and which shows which crops are released and in testing in all 63 countries. The statistics include orange sweet potato varieties developed and disseminated through the International Potato Center, which is not part of Harvestplus. For example, 2 varieties of high zinc wheat are released in Pakistan. Data in the table at the top of the slide shows that plant breeding is a stepwise process, with zinc densities climbing over time in the breeding pipeline, rising from 36 to 38 to 40 milligrams per kilogram. Under an assumption of 20% bioavailability, zinc wheats currently provide an extra 25% or so of the estimated average requirement, and this will rise over time with continued breeding. According to a recent blog in DevX by Lynn Brown of Harvestplus, quote,
If all wheat consumed in Pakistan's Punjab province were zinc enriched, the cost of a nutritious diet for an adolescent girl would fall by 25%. This is because of the price equality of biofortified varieties. More zinc for the same price. Moving now to the topic of scaling up biofortified crops. This is an older map which tries to convey all of the previous detail in one slide. 340 biofortified crop varieties have been released in low and middle income countries. Biofortified crops are being grown by a minimum estimate of 10 million farm households globally. Harvestplus is now striving to make the number of producers and consumers of biofortified crops much higher, in the hundreds of millions. For example, zinc rices have been available in Bangladesh for more than 5 years now. 8 varieties have been released, all highly productive and profitable, filling different varied niches in production patterns and consumer preferences. Harvestplus estimates that 9% of Bangladeshi rice farmers now grow zinc rice. Not all farm households who receive zinc rice seeds permanently grow zinc rice. This is a pattern typical of diffusion of new crop varieties. A high zinc rice variety was released in Indonesia in 2019. The variety name is NutriZinc. Development of this variety was a result of collaborative research between the Indonesian Rice Research Center at Soekirman and the International Rice Research Institute here in the Philippines. NutriZinc has close to 50% more zinc as measured in milled rice than current Indonesian rice varieties. More candidate lines are in the breeding pipeline with higher zinc levels, similar to what was presented earlier about zinc wheat in Pakistan and zinc rice in Bangladesh. NutriZinc has very favorable agronomic characteristics which will be attractive to farmers and drive adoption. Bappenas is working with the Ministry of Agriculture to implement a deployment plan. The first step is always multiplying sufficient seed, which takes several growing seasons. Harvestplus is collaborating on the planning. Turning then to the details of scale-up, Harvestplus works with collaborating organizations all along food value chains to ensure consumer demand and markets for farmers who produce biofortified crops. For example, this slide shows orange maize grits for sale in a supermarket in Lusaka, Zambia. The opposite picture shows a delivery truck for the Star Milling Company in Zambia, which is advertising the orange maize grits on the side of its delivery truck as one of the company's products. Orange maize grits are on sale now in the United States and can be ordered through Amazon. Torbert Rochford has started his own company through Purdue University, where he is professor of maize genetics. Purdue holds the intellectual property rights on orange maize in the United States, developed through Harvestplus funding to Purdue University and Professor Torbert. With the approval of the IFPRI board, Harvestplus Solutions has been formed to facilitate jump-starting of commercial activities and gaps along value chains. The paperwork for establishment of Harvestplus Solutions subsidiaries in India and Nigeria is now almost complete, and a process is being initiated for the Democratic Republic of Congo. Any profits realized can help to expand on scaling up activities in the countries where Harvestplus Solutions operates and/or can be donated to Harvestplus research and advocacy activities. Harvestplus Solutions is non-profit, but can engage in commercial activities in pursuit of its mission to promote the dissemination of biofortified crops. As a program of IFPRI, Harvestplus could not have participated in these activities prior to the establishment of Harvestplus Solutions.
For biofortification to expand rapidly, it is necessary that diverse types of organizations promote and take on biofortification as part of their core operations. 24 countries have included biofortification in their national agricultural and nutrition agendas, policies, plans, and programs. Several UN agencies and the African Union recognize the importance of biofortification as part of their official policy. Harvestplus is working closely with the Global Alliance for Improved Nutrition and World Vision on collaborative projects. CGIAR centers and national governments are mainstreaming nutritional traits into ongoing breeding programs, and there is increased use of biofortified crops as functional ingredients in processed foods. In a speech on the occasion of World Food Day, October 16th last year, Prime Minister Narendra Modi dedicated 17 biofortified varieties of 8 crops to the nation to celebrate the establishment of the Food and Agricultural Organization 75 years ago in 1945. According to Indian media reports, the national government intends to scale up production of biofortified crop varieties and integrate them in government support programs, such as midday meals for school children, to reach the most vulnerable populations. The previous slides refer to work using conventional plant breeding. A drawback to biofortification is that to date, all variety releases increase the density of a single nutrient. Use of transgenic techniques, popularly referred to as GMOs, offers opportunities to multiply the benefits of biofortification. This slide shows that iron and zinc density may be greatly increased in milled rice over what is possible with conventional plant breeding. The height of the 2 leftmost yellow and blue bars in each chart show the iron and zinc densities that may be achieved using transgenics. The dashed red lines show what is possible using conventional breeding. The green lines show densities in current varieties of milled rice. Combine this with golden rice, and transgenic biofortified rice may contain high densities of vitamin A, iron, and zinc. Rice, of course, is the most widely eaten food staple globally. The hope is that the Philippine government will soon give full permission to deregulate golden rice and allow commercial propagation. Let me make a few remarks about the potential contribution of golden rice to vitamin A intakes in the Philippines. I show this slide again to emphasize that current varieties of rice contain no vitamin A. However, for a wide range of nutrients, the contribution of rice to total intakes in the Philippines is already quite substantial. This slide reinforces a point made earlier in the presentation. Food expenditures are concentrated in the energy-giving foods first to keep from going hungry. Rice consumption is constant across wealth quintiles. Wheat consumption rises somewhat with income. At the margin, consumers spend for expensive animal-sourced products as their incomes increase. Philippine nutritionists categorize and describe these as body-building foods. Vegetables and fruits comprise the body-regulating foods. This slide shows vitamin A intakes in the Philippines by wealth quintile and broad food group. Note that vitamin A intakes rise sharply with income. This is because the primary contribution to vitamin A intakes is from animal-sourced foods, whose consumption rises sharply with income. Pork and chicken livers provide up to 30 to 35% of total vitamin A intake. Vegetables and fruits provide some vitamin A, but a low percentage. Foods commercially fortified with vitamin A are found in the energy-giving and miscellaneous food categories. Their contribution to total intakes is low. The prevalence of vitamin A deficiency for children under 13 years of age declines sharply with income.
which is consistent with a significant increase of vitamin A from animal sources. Although this does not prove causality, such causality is highly plausible. Regression analysis is possible with data collected by the Food and Nutrition Research Institute in the Philippines to further understand and elucidate the magnitudes of the apparent high correlation. 100 grams of milled golden rice provide approximately 100 retinol activity equivalents before cooking. On average, per capita consumption of milled rice in the Philippines is 300 grams per day. Thus, on any given day, the golden rice is substituted for non-biofortified white rice. 300 retinol activity equivalents are added per person to the family diets at no extra cost to the families. For the lowest wealth quintile, this would represent nearly a doubling of vitamin A intakes from their present estimated level of 335 retinol activity equivalents. Rice is the perfect food vehicle for biofortification. The poor eat large quantities and are disproportionately benefited. Fertilizers may also be used to increase the densities of minerals and vitamins in staple foods. There are 4 pathways through which fertilizers can contribute to higher mineral and vitamin intakes. In the first pathway, fertilizers increase agricultural output and so keep food prices lower than they would be without use of fertilizers. This is well understood as a general concept, but the magnitude of the impact is not well quantified. The remaining 3 pathways are listed in this slide. Pathway 2, nitrogen fertilizers increase the protein and iron and zinc density of food staple grains. Pathway 3, adding zinc and/or iodine to fertilizers and foliar sprays will increase the zinc and iodine density. Pathway 4, there are synergies in combining biofortified crops with nitrogen fertilizers and adding zinc and iodine to fertilizers and foliar sprays. The evidence for these last 3 pathways was developed by Ismail Çakmak of Sabancı University in Turkey and his colleagues in LMICs under the Harvest Zinc program, which is a sub-program under the sponsorship of Harvestplus. Before closing on the topic of food staples, let me make 2 further background points. First, it is important to note that plant breeding over the past several decades has focused on yield, which gives higher starch content without regard to nutrient content. This graph for wheat shows a historical 10 parts per million decline in iron and zinc density. The trend is in the wrong direction. Second, it is important to note that there is a wealth of evidence now in the nutrition literature that increasing the density of vitamin A, iron, and zinc in food staples improves micronutrient status and demonstrates even that functional outcomes are improved, such as less sickness and better cognitive and work performance. Erick Buois of Harvestplus will present the detailed nutrition evidence in the next presentation after mine. I turn now to vegetables, fruits, pulses, and animal products, those foods which are already dense in minerals and vitamins. In my opinion, the fundamental strategy should be to increase the supply of specific key foods that can contribute importantly to nutrient intakes, where supply can be increased cost effectively through public policy and investments. There are 2 fundamental points to make. First, the primary objective is to lower the price of these specific foods. Second, these specific foods will vary greatly by country, depending on dietary patterns. I find quote-unquote food systems to be a very broad and complex concept that can be paralyzing in terms of determining specific actionable interventions. My advice is to start with the specific foods that can make a difference, then do what is necessary within particular food systems
to relieve constraints to expanding supply and lowering the price. A perfect example is provided by the work of 2019 World Food Prize laureate Simon Groot. For decades, his East-West seed company has been expanding, developing and disseminating hybrid vegetable seeds in Africa and Asia. Farmer productivity is increased, while more rapidly growing supplies allow for the possibility of falling prices of vegetables. This slide lists some possible examples: foods that are highly nutritious but whose consumption may be blocked by high price and low income. Milk, specific vegetables and fruits, eggs, animal livers. Gram for gram, small fish eaten whole are much more nutritious than fish fillet because bones, eyes, and other parts of the larger fish, which are discarded, can be very dense in minerals and many of these foods, and consumers should eat larger quantities. For example, a major push by the Indian government called Operation Flood improved the efficiency of milk production. Supply went up sharply and the price went down significantly. Milk consumption increased. Investing in more efficient milk production was a nutrition-smart agricultural activity. This diagram brings together and summarizes the points that I have made on staple and non-staple food approaches to improving dietary quality. The two rows in the diagram. The columns distinguish between whether improved mineral and vitamin intakes rely on ever-present profit and price incentives, what I call indirect behavior change, the first column, or whether nutrition education is an important component of success, what I call direct behavior change, the second column. I am a proponent of the indirect behavior change approaches. Success in the second column depends on minimizing direct behavior change. For example, Africans must change behavior in switching to orange maize in place of white maize. But for the same price, families get more vitamin A in their diets, an indirect economic incentive, more for the same price. And the taste is quite acceptable, a bit sweeter than white maize. Let me make a few final comments on the resolve or lack thereof of agricultural policymakers to work with the nutrition community on reducing malnutrition and improving health. First, let me make the quick point that focusing on food staples offers advantages under the COVID pandemic. Dietary quality is worsening as incomes fall. There is continued high levels of consumption of food staples and a government focus on ensuring food staple supplies. Food staple approaches to increasing density offer extra minerals and vitamins in the diets at no extra cost to consumers. Apart from short-run concerns about COVID, to address malnutrition, we need a mix of all approaches. Short-run nutrition direct, such as supplementation and commercial fortification, and long-run nutrition smart interventions that treat the underlying causes. It is a matter of finding leaders and champions for each individual approach and persevering. We need to bring in more funding under the overall nutrition umbrella. Although they are cost-effective, sustainable, and resilient, a drawback to agricultural approaches are the long gestation periods. It takes many years, often decades, to have large-scale impacts globally. As parents, we invest in our children's education over 20 years. Can policymakers and donors take the same long-term perspective with agriculture? The long-term payoffs are very high. Agricultural policymakers are accustomed to focusing on increasing agricultural productivity and rural incomes and reducing poverty. Asking them also to give priority to a nutrition lens is a relatively new idea. Some progress has been made which might be discussed in the question and answer period.
It is important to have positive examples to show which can incentivize further momentum. On one of my visits to FAO headquarters in Rome, I was waiting to meet someone in the main lobby. I noticed a small plaque on the wall and went over to read it. Here's what it said. In this building, 16th of October, 1945, so 75 years ago, representatives of 44 nations met and established the Food and Agricultural Organization, first of the new United Nations agencies. Thus, for the first time, nations organized to raise levels of nutrition and to improve production and distribution of food and agricultural products. I thought, wow, 75 years ago, the policymakers mentioned nutrition first and agricultural supply second. What has happened in the meantime? In closing, let me read this quote. Such intimately related subjects as agriculture, food, nutrition, and health have become split up into innumerable rigid and self-contained little units, each in the hands of some group of specialists. The experts soon find themselves learning more and more about less and less. The remedy is to look at the whole field covered by crop production, animal husbandry, food, nutrition, and health as one related subject and to realize that the birthright of every crop, every animal, and every human being is health. This quote sounds very contemporary, but it was written again in 1945. These ideas and concepts, broadly speaking, have been around for a long time, but it takes leadership and perseverance to put them into practice. Thank you again for this opportunity to present, and I look forward to the following discussion. Thank you very much, Pak Howdy, for this very inspiring and rich knowledge that you have shared to all of us on the biofortification and the possibility for the government of Indonesia. We have Pak Anang here, the Director of Food and Agriculture in Bappenas, who is going to talk about the policy. So he's listening very carefully on the speakers before that he will follow up at the end of this session. Thank you very much, Pak Howdy, who has been working very closely with Pak Anang from the early years that I know, early years last year, and Pak Anang has been able to include the biofortification policy in our medium-term development plan. So thank you very much, Pak Anang, for putting this as one of the big policy in our medium-term development plan. I'm going to invite the next speaker, that is Pak Erick, who is the nutritionist at the Harvestplus. I would like to introduce him. He is far away now from Washington. It's about almost midnight there, but he is very much willing to be with us. Erick is here with us already, and he holds his PhD degree in human nutrition from University of California in Davis. He is also a medical doctor from the University of San Carlos in Guatemala. And he is the head of nutrition of Harvestplus now. He's doing a lot of research on food intake, nutrient retention, nutrient bioavailability, and efficacy of biofortified crops, namely high iron beans and pearl millet, high zinc rice, wheat, and provitamin A, cassava, maize, and sweet potato in Rwanda, Zambia, Nigeria, India, Bangladesh, and Guatemala. And he's proactively expanding the zinc interventions into the area of non-communicable disease prevention research. And at the MI,
lead the iron and zinc research, and also at the Institute of Nutrition of Central America and Panama. Research to develop technologies in preventing low birth weight, controlling and preventing iodine and iron deficiency. We are very honored to having you, Pa Erick Boy, far away from Washington, and very much willing with us to share what you have been doing in Harvestplus, as Dr. Howdy has already explained in advance. The time is yours, Pa Erick Boy. Thank you, Madam Moderator. Should I project my presentation? Or do you have it? Oh, there yes, it is. This is the, yes. Okay, well, thank you very much, first of all, for the invitation to basically follow up on how this presentation by presenting the evidence base for biofortification of staple crops as nutrition intervention. Next, please. Or can I? You can ask the, there. You just tell next slide, and they will do it for you. Okay, thank you very much. So basically, I will try to quickly summarize and review the evidence, nutritional research that has underpinned biofortification with micronutrients like zinc, iron, and provitamin A. And the generation of evidence was a conscious and deliberate plan to, based on the learnings from food fortification and supplementation program, to make sure that, first of all, a biological impact on nutritional status was feasible. And that's why many studies were conducted at the beginning of Harvestplus on the actual food consumption for these staples, the losses of the nutrients during traditional cooking, preparation, storage of these crops, and then to measure in humans the bioavailability of these nutrients once they were prepared in traditional ways. And the feasibility phase of research proved to support potential impact, then efficacy trials were conducted to answer the question of whether the regular intake of these crops would generate a nutritional impact that could be measured with available technology. And after efficacy, then the performance of these crops in less controlled conditions has been tested in a few instances through effectiveness trials. And this is what I will try to share with you in the next few slides. Next one, please. So this is the scorecard of all the studies that have been conducted since 2004 to last year, going through the whole chain of related studies, testing all the basic assumptions that went into creating the nutrient targets for each of the crops. So you can see there that all of the studies that have a check have been completed and published. And I would like to focus today on efficacy trials, of which we, collaborators have conducted 15 or 16. Only one is pending, and another one is soon to be published, the one with zinc rice conducted in Bangladesh. So I will focus on efficacy trial results because randomized control trials are perceived and deemed as the golden standard for assessment of causality between, in this instance, the intake of biofortified crops and measurable impact on nutritional status and health-related measures. The next one, please. So again, the basic question that efficacy trials are trying to answer is whether when these crops are consumed regularly as the main staple of their diet, can the increase in micronutrients present in these crops make a significant impact on human nutrition? So I will focus on iron and zinc crops because of the availability of time. I will not go into provitamin A crops, which, how they already mentioned, there is ample evidence, and provitamin A crops are pretty much the oldest crops that Harvestplus has researched, starting with sweet potato. So let's go right into the next slide. So beginning with iron biofortified crops, beans and pearl millet, a legume and a
an ancient grain. So beans have been the subject of one efficacy trial in Rwanda with marginally iron deficient university female students. The study was conducted by several top researchers in the areas of nutrition and cognitive research. And then an effectiveness trial with biofortified black beans was recently finished in Guatemala with adolescent girls in the eastern dry corridor of Guatemala, also by a consortium of researchers conducting the study. Pearl millet, similarly to iron, there a randomized trial was conducted with adolescents in rural boarding schools in Maharashtra, and I will report on that study in the following slide, please. So the Rwanda study has produced 3 peer-reviewed publications, and the data from that study, which was a randomized controlled trial where half of the subjects received high iron beans, the other half normal beans. They consumed the regular canteen diets for 5 days a week for 4.5 months. And after the intervention period, there was a significant improvement in all iron biomarkers among the women that consumed the high iron bean. And that paper was published. But as Venkatesh showed for the double fortified salt iron effects, the iron fortified biofortified bean also produced a significant improvement in cognitive function among the women that were consuming these beans. And that was specifically significant for the speed and efficiency of memory retrieval and for certain attention tasks, which are governed by parts of the brain where iron is an important component of neurotransmitters. There was another paper published. There were actually 2 papers, but I'll focus on the one that showed that these women that improved their iron status also experienced and demonstrated improved physical work efficiency. They could do the same amount of work using less energy because they were more iron sufficient than before they started the trial. So 3 improvements in iron status, cognitive performance, and physical activity. All of these translate into more productive individuals and potentially more productive societies. Next one, please. So similarly, in Maharashtra, the efficacy trial there targeted another vulnerable population group, adolescents between 6 and 12, I believe the age, and they were fed, they were provided at libitum flatbread made from pearl millet, as well as a snack that they could eat between meals. And after just 4 months, the children who were consuming a high iron pearl millet experienced a 65% reversal in iron deficiency, not in anemia, in iron deficiency, which is pretty significant because of the levels of iron in the biofortified variety. And the same tests that were done in Rwanda with university women were done with these children, solving problems on the computer screens. And these children also showed improvement in the same areas of cognition, that is better scores in perception abilities and attention and memory functions, which is consistent with the study that Venkatesh presented and the study with beans and this one. Light physical activity also increased among these children, which means that they spent less time just doing nothing. And so that's also good for children in a school environment and in that age group. Next one, please. And Julia Finkelstein from Cornell University took it upon herself to do a meta-analysis with the 3 iron biofortified crop trials that have been published. And this includes a trial with rice in the Philippines that worked with a rice variety that was not necessarily high in iron, but had higher iron than the comparison group. And her conclusion by comparing iron status response in the 3 studies was that these crops significantly increased serum ferritin and total body iron in the experimental, the treatment groups,
particularly in those subjects that initiated the studies with low iron status, and also improved hemoglobin in individuals who were anemic from iron deficiency at the beginning of the trial. 2 years later, Julia Finkelstein again did a meta-analysis with the two studies with iron biofortified crops that measured cognitive performance. And similarly, her conclusion there is that iron biofortified crops interventions significantly improved the cognitive performance in attention and memory domains compared to conventional crops. Next one. So regarding the effectiveness of an iron biofortified crop, what happens when the seeds are given to farmers and let them grow and consume as they would their normal crops? In Guatemala, about 2,000 households were included in the study in the dry corridor of Guatemala. That was 2,000 households in 3 different states, 1/3 control, and the other 2/3 were high iron beans. And the results in the next one, and these are preliminary results in the next slide, showed that there was no yield penalty associated with the high iron beans, which is good, especially in a dry area. The quantities of beans, of improved beans that were saved by the households for consumption was higher among the high iron bean group, which is a necessary practice in order for any impact to be expected, right? If people don't save this for own consumption, then it won't have any impact on the real life condition. There was also a significant hemoglobin increase, statistically significant, among the girls who were in the high iron bean group, but the increase was clinically really not that important, I think. And finally, the intention to treat results shows that the girls in the treatment group consume more iron per day and receive more of this iron from the beans compared to the control group. So the preliminary findings are also very encouraging and consistent. If we move on to the next set of slides, I will try to review quickly the zinc body of evidence. And I started with iron because there is more robust evidence than for zinc, where we are, I would say, halfway through with the research. And I start with absorption because absorption can be measured very accurately for zinc using stable isotopes, double stable isotope methodology. And absorption studies with humans tell us that significantly more zinc is absorbed from biofortified wheat at different levels of extraction, flour, 70 and 95% extraction, from the biofortified varieties than from common varieties. And the amount of zinc absorbed from the biofortified flour is similar to that absorbed from post-harvest fortified flour with zinc. Regarding rice, one study published done in Europe with healthy adults showed that the absorption of the zinc from the biofortified, hydroponically biofortified rice, the zinc was well absorbed, as well as from rice that had been fortified post-harvest as well. So 2 studies showing similar results. And finally, for maize, one study by Dr. Chomba and Dr. Hambish that in Zambia with children under 5 showed that zinc biofortified maize could contribute about well over 50% of the daily requirement for children of this age group. And again, the amount of zinc absorbed from the biofortified maize was similar to that absorbed from the post-harvest fortified maize, about 1 milligram per child per day. Next one, please. So very consistent data from absorption studies. Efficacy trials, 2 efficacy trials have been conducted with wheat, biofortified wheat. In both trials, there was no effect seen in plasma zinc. But the larger of the 2 trials, the one in New Delhi, 3,000 households, showed improvement in morbidity prevalence among children and mothers. And I will present those data soon after this.
RISE-1 efficacy trial conducted in children under 3 finished last year in Bangladesh by the Swiss group, Michael Zimmerman, director. We expect publication this year, and there again, we didn't see any changes in plasma zinc, even though the children were deficient, most of them to begin with. And the Eric, efficacy, you have 5 minutes. Yes, I'm there. Thank you for reminding me. Sorry to interrupt. No problem. And next one, please. So the 3,000 household trial in India conducted by Sunil Sasawal and his group showed that the mothers and children consuming the biofortified wheat flour experience significantly lower number of days being sick. Children experience less pneumonia and vomiting, and mothers less days with fever, which means that mothers had more time to dedicate to children because they were not sick, and children had more time and energy to utilize better the nutrition that they were getting from their daily meal. All of these differences were significant at 95% confidence interval level. Next one, please. The unpublished study with school children in Bangalore that consumed biofortified wheat flour for 6 months, again, like I said, showed no improvement in plasma zinc, but and it only showed in the green and blue lines you see there from left to right, baseline end line, you see that there is a tendency for plasma zinc to increase for both the biofortified and the fortified wheat flour groups. But these trends never reach the statistical significance. And that is adjusting for compliance. Show the next one, please. And the RISE study with Bangladeshi children that were at baseline 78% zinc deficient and almost 60% stunted, which showed no improvement in plasma zinc, demonstrated again when we consulted with a group of experts that perhaps this zinc requirement for this age group that is recommended by IOM, I think, as 500 micrograms absorbed zinc per day is perhaps too low, and we're not meeting the requirements, which are very high because they are growing at such fast pace. And that not only that, the requirement might be too low, the one we're using, but also that the biomarkers we're using, plasma zinc, and a new one we used in this study, which is fatty acid desaturase activity, are not sensitive enough to these levels of zinc intervention. Next one, please. And so in summary, zinc crops based on the absorption studies still shows that biofortification is viable as a source of zinc, and that we're still challenged on measuring the impact of nutritionally relevant zinc levels because of limitations of the zinc markers that we have available, and that overall the results of the absorption and efficacy study are consistent with a likely benefit of zinc biofortified crops on long-term zinc nutritional status. Next one. Yes, but the research doesn't stop there. We still have to work on biomarkers, and WHO is reviewing the zinc requirements for this age group as we speak. But zinc is also contributing to metabolic health. And so a meta-analysis we published last year that shows that low doses of zinc over long periods of time improve metabolic health, decreasing the risk of diabetes and the risk of cardiovascular disease. So now this is an area of research where we think that fortification and biofortification can play a crucial role in improving the double burden of disease that is affecting our countries and our populations at the same time. And that's the future, and this is the status of the research to date. And the next one, I believe that's my last slide. Thank you very much. Thank you very much, Pa Erick. I do hope that you can stay a bit more for the question and answer. I'll stay awake. I'm drinking coffee. Thank you so much, Pa. Thank you so much, Pa Erick. Now we are moving to the next speaker. I would like to introduce Professor Soekirman. Professor Soekirman is going to share with us
the history and challenges of food fortification policy and programs in Indonesia. He's one of the outstanding nutritionists in the country. Perhaps he's the leader of nutritionists in the country at the moment. And let me introduce him a bit better. He earned his PhD degree in international nutrition and master's degree of professional studies in international development from Cornell University. And then he also holds the Masters of Public Health from the University of Indonesia. He is the Professor Emeritus in Nutrition at the Human Ecology Faculty, Bogor Agriculture University in Indonesia. And then he is still the Professor in Nutrition at the Medical Faculty, Christian University in Jakarta, Indonesia. He is actually the founder of the Indonesian Coalition for Fortification that I'm now chairing, and then the Indonesian Nutrition Institute that is chaired by Professor Razak Taha and vice chaired by Professor Endang Ahadi. Professor Soekirman is the Senior Nutrition Advisor to the government and non-government agencies. He's very active in writing and publishing issues and policies of food nutrition and food security, and more importantly, the fortification that relates to poverty and other development issues. He was the Deputy Minister for National Development Planning in charge for human development for 8 years and persistently advocate nutrition until now. He's going to have about 20 minutes to illuminate us with the history and challenges of food fortification policy program in Indonesia. Time is yours, Professor Soekirman. Mohon di-unmute. Mr. Soekirman, you're still on mute. Excuse me. Can you please? You have to unmute the speaker. Yeah. Okay, can you check your screen? Yeah, okay. Great. It's okay? Yeah. Yeah, thank you. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya mendapat giliran untuk menjelaskan tentang sejarah. Ya mungkin kalau sudah orang tua pensiunan itu porsinya sejarah. Dan mengapa sejarah penting? Karena ilmu pengetahuan itu para filosof dalam dulu mengatakan untuk mempelajari ilmu harus tahu sejarah mulainya. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan berubah selalu. Kita sudah menerangkan tadi beberapa ilmu yang dipelajari ilmu gizi dulu sudah banyak berubah. Orang tidak bicara soal protein lagi sekarang. Tapi kita masih banyak, pemimpin kita masih banyak protein. Kita bicara soal vitamin dan mineral yang sangat gawat. Nah, saya akan memulai dengan sejarah kapan ditemukan fortifikasi. Saya tidak akan mendefinisikan fortifikasi karena tiga pembicara tokoh-tokoh tadi sudah bisa dicemui apa itu fortifikasi. Tidak sederhana, yang sangat kompleks, yang sangat dalam dan sangat luas. Dan fortifikasi ditemukan di Swiss dan Amerika tahun 20 di dalam minyak garam. Jadi fortifikasi yang dipertemukan pertama adalah iodisasi garam karena negara-negara pada abad itu semua di seluruh dunia hampir pandemi kekurangan yodium dalam bentuk goiter atau di sini dikenal dengan penyakit gondok. Ya, zaman kecil dulu saya di mana-mana lihat orang gondok, sekarang sudah tidak ada. Ya, tetapi masih banyak
masalah kekurangan yodium dalam tingkat medium yang membahayakan bayi, janin, anak dan anak-anak pertumbuhan anak. Nah, memang masalah kekurangan yodium yang dikenal dengan IDD itu dikenal secara global diderita 2 miliar untuk per hari, 2 miliar orang di 130 country negara, termasuk Indonesia dulu. Misalnya WHO, karena itu WHO bukan misalnya, karena itu WHO pada tahun 1905 mengeluarkan suatu deklarasi Universal Salt Iodization. Seluruh dunia harus mengiodisasi garamnya karena IDD waktu itu mengancam keselamatan penduduk, terutama ibu hamil, bayi, anak, dan juga orang dewasa. Next slide. Nah, hebatnya barangkali tidak banyak tahu, hanya 7 tahun setelah ditemukan teknologi fortifikasi, pemerintah Belanda telah mengeluarkan fortifikasi wajib garam di Indonesia. Baru 7 tahun dari penemuan, karena apa? Belanda melihat waktu itu ada politik baik hati dari Belanda itu, maka dia melihat satu penderitaan inlanders, penduduk asli itu di mana-mana stunting, di mana-mana kardil, di mana-mana gondok, dan itu memang pandemi, maka dia mengeluarkan pertama kali wajib fortifikasi tahun 1927, yaitu mengharuskan pabrik garam di Madura, dan waktu itu satu-satunya monopoli pemerintah, harus diiodisasi. Next. Nah, sekali lagi, kita itu tidak punya data, dulu tidak punya data mengenai yodium. Data itu kita baca pertama kali dari laporan WHO tahun 60 yang diolah dari data-data zaman Belanda. Dan waktu itu setelah dinyatakan di tahun 60-an sampai 70-an itu Indonesia itu adalah negara yang sangat tinggi prevalensi gondoknya, terutama di daerah sepanjang perbukitan seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Mereka mengatakan mountainous islands in the goitrous belt of Indonesia archipelago from Aceh to Papua. Itu isinya penyakit gondok dan orang-orang gondok. Saya tinggal di Aceh tahun 60-an dan pernah ke Takengon, itu daerah pegunungan. Benar, di sana juga tahun 60-an masih menemukan banyak ibu-ibu yang gondokan, anak-anak yang dan sebagainya. Itu situasi problem di Indonesia pada waktu itu. Next. Nah, masalahnya gondok ini jarang ditemui di kota, selalu ada di desa, terutama di daerah endemik dan yang kekurangan yodium. Di situ kalau di Jawa itu terkenal daerah Sengi, di daerah Magelang, itu penduduknya, rakyatnya itu semua kerdil, hampir semua di mana-mana melihat kerdil, dan kalau anaknya stunting dan ibunya gondokan, itu pemandangan biasa sampai saya kira tahun 60-70-an. Sebagai mahasiswa saya sering ke sana. Nah, dari WHO itu dikatakan prevalensi gondok di Indonesia itu 61% untuk laki-laki, 67% untuk perempuan, dan angka itu 2 kali lipat angka waktu itu waktu 2 kali lipat dari prevalensi di Thailand dan Brasil tahun 40. Bayangin, ini data sudah tahun ini. Di tahun 40 mereka sudah jauh lebih minim. Dan hanya secara sinis mengatakan bahwa Indonesia ya lebih baik dari Tanzania. Itu untuk gambaran bagaimana seriusnya masalah gondok waktu itu. Bahwa, nah ini lalu kita menyimpulkan kenapa sampai begitu. Pada awal-awal merdeka itu ternyata masalah gondok, masalah garam itu menjadi, banyak yang mengatakan, termasuk saya juga, is a neglected public health problem,
Public and Nutrition Program in Indonesia tahun 70-an. Nah, karena apa? Waktu itu konsentrasi orang semua bilang memikirkan soal protein kalori malnutrition, Indonesia KKP, VCM, vitamin A defisiensi, dan iron defisiensi. Itu konsentrasinya. Sehingga terlupakan bahwa ada masalah gondok. Mengapa terlupakan? Karena penderita gondok umumnya di daerah tertinggal, di pegunungan dan desa-desa yang miskin. Nah, biasanya daerah-daerah itu tidak terjangkau dan juga ya selalu yang namanya orang miskin itu selalu perhatiannya kurang. Jadi mereka adalah kelompok left behind dalam pembangunan waktu itu. Mudah-mudahan sekarang tidak. Next. Nah, hebatnya ini saya harus mengakui atas jasa para pejabat di UNICEF pada tahun 70-an. Saya sudah duduk di Bappenas dan mereka menyadarkan kita bahwa Indonesia menghadapi masalah besar yang jarang disebut dan jarang disentuh oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, maka dari itulah Bappenas dan Pak Depkes waktu kami mulai aktif berkumpul bicara-bicara soal ini oleh Kementerian Kesehatan, Industri, Perdagangan, Dalam Negeri, dan Pertanian membicarakan soal gondok ini. Itulah awal perhatian gondok dan saya selalu ingat ini dimulai dari advokasi para pejabat UNICEF dengan pemerintah kita. Nah, hasil daripada percakapan diskusi-diskusi ini ya kita mulai sadar dan berhasil pemerintah mengeluarkan pertama kali dekret presiden waktu itu, peraturan presiden mengenai wajib iodisasi garam tahun 19. Itulah sejarah pertama kali fortifikasi Indonesia, resminya 94, meskipun telah dimulai oleh Belanda tahun 27, tetapi sesudah itu neglect. Next. Nah, dengan adanya, dari kalau dulu saya katakan neglected, dengan adanya namanya impres iodisasi garam, itu betul-betul pemerintah daerah tergugah dan semangat besar untuk mulai memperhatikan apa itu gondok, bagaimana sebabnya dan lain-lain, banyak riset, banyak penyuluhan, banyak. Nah, ini membawa satu dampak positif pada coverage garam rakyat dan garam industri yang garam pemerintah yang di iodisasi. Yaitu ada data tahun 90, kalau dalam tahun 80 hanya 30% garam diiodisasi, setelah tahun 70-an sudah naik menjadi 72 kali lipat. Ini data Riskesdas dan inilah dampak dari impres itu dan semangat dan kesadaran akan pentingnya iodisasi garam. Sayangnya sejak tahun 16 perhatian itu menjadi berkurang. Nah, is declining. Di samping itu jarang sekali ada updated data di dalam publikasi tentang IDD. Ini juga saya heran, mungkin ada 1-2, tetapi secara nasional saya besar enggak ada, sehingga kerepotan cari datanya. Datanya dari mana? Akhirnya dari ya, peninjauan lapangan, melihat daerah dan sebagainya. Jadi sampai sekarang terasa sekali, meskipun as an impres wajib fortifikasi garam tahun 96 sampai sekarang masih ada, tetapi banyak yang merasakan perhatian menjadi kurang. Ada teman-teman di lapangan, selalu saya punya mahasiswa banyak di lapangan, saya mengatakan program iodisasi memang sudah tidak mendapat perhatian. Jadi pengawasan pada iodisasi garam yang karena kalau wajib itu harus diawasi, jadi law enforcement-nya menjadi kurang, motivasi untuk memberikan itu kurang, karena pemahaman juga sudah mulai
Mereka mengatakan, saya masih aktif sering dan sekarang kalau ketemu pejabat daerah mengatakan, kenapa Pak? Ya, sekarang Pak ada lagi ya orang gondok di negara, Bapak cari nanti saya bayar kalau ketemu. Jadi mereka membuat ukuran mengenai IDD itu dari goiter, dari struma gondok itu. Itu memang sudah tidak ada. Di seluruh dunia tidak ada. Tetapi WHO mengatakan yang justru berbahaya itu adalah subclinical yang medium. Kekurangannya yang bisa masih mempengaruhi keselamatan janin dan pertumbuhan fisik dan otak anak-anak. Itu yang masih mengancam, yang kelihatannya kita tidak sadari, dan memang kurang ada pendidikan gizi, kampanye soal demikian itu. Dulu waktu impres itu pasar-pasar ada semua garam ada label garam untuk kecerdasan. Itu di mana-mana. Sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu yang sekarang juga kurang dipahami bahwa IDD ini adalah salah satu faktor penyebab stunting. Nah, ini mudah-mudahan banyak yang stunting itu jangan hanya masih menyangkutkan protein. Stunting tidak banyak protein, selalu banyak, lebih banyak ke mineral termasuk yodium ini. Mudah-mudahan dengan workshop ini ada yang menggerakkan bagaimana menggerakkan kembali kesadaran akan pentingnya utilisasi garam. Next. Nah, ini cerita mengenai terigu. Ya, terigu ini dimulai tahun 2001. Perindustrian sudah mengeluarkan namanya standar SNI, peraturan wajib fortifikasi terigu dengan besi, zinc, asam folat, vitamin B1, B2. Begitu dikeluarkan tahun 2001, saya sudah mulai mau mendirikan KFI, belum diri tapi sudah mulai. Soekirman, you have only 5 minutes left. Pro dan kontra itu sudah keluarkan. Nah, pro kontra ini adalah awal dari indikasi bahwa memang fortifikasi tidak mudah. Selalu ada yang pro dan kontra. Dan saya baca ternyata tidak hanya di Indonesia, di banyak. Inilah yang harus kita hadapi. Nah, next mengenai setelah itu kita mengenai fortifikasi vitamin A dalam minyak. Ya, baru pada tingkat pilot di Makassar dan scale up 5 tahun di India, meskipun berhasil menggerakkan 50% minyak itu sudah difortifikasi dengan vitamin A suatu dan dapat pujian dan dapat publikasi. Dan waktu itu Menteri Perindustrian sudah mengeluarkan SK bahwa fortifikasi ini akan diwajibkan mulai tahun 2016. Kita sangat bergembira dan sudah masuk peta fortifikasi Indonesia. Unfortunately, saya tidak tahu mengapa sejak itu sampai sekarang tidak terlaksanakan karena peraturan pelaksanaannya belum keluar. Jadi dengan kata lain kita belum punya resmi fortifikasi vitamin A rakyat yang sangat dibutuhkan oleh miskin. Nah, apa yang terus next? Saya tidak akan menciptakan beras ini karena waktu tidak ada beras. Itu sangat kompleks. Kenapa tidak sampai sekarang tidak ada? Karena teknologinya masih banyak constraint. Mudah-mudahan dengan datanya teknologi biofortifikasi yang diuraikan oleh Buois tadi memberikan harapan bahwa beras akan pegang peranan untuk perbaikan gizi rakyat. Beras bukan hanya kalori, ada protein, tetapi harus difortifikasi supaya juga mengandung besi, mengandung segala macam. Itulah yang dibutuhkan rakyat. Jangan produksi biofortifikasi ternyata hanya untuk ditargetkan pada orang-orang yang banyak duitnya. Mereka tidak perlu, mereka sudah makanan sudah bervariasi. Apa tujuannya saya? Apa masalahnya sekarang? Next. Nah, masalah yang pengalaman saya hadapi puluhan tahun hampir menghadapinya adalah pemahaman tentang apa itu fortifikasi sangat minim di pemerintahan maupun masyarakat industri kita. Mereka istilah fortifikasi dikenal di semua sekolahan,
apalagi di teknologi. Tapi yang fortifikasi yang kita perlukan ini apa? Jadi kurang dipahami apa itu fortifikasi, apa, bagaimana, untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana cost-nya, jarang yang menghabis itu. Ya, ini satu masalah. Kedua, ya yang harus diakui, mengapa fortifikasi sulit, ternyata memang ada several interest group, baik politik, ekonomi group, yang masing-masing punya argumennya sendiri-sendiri yang menjadi perhatian pemerintah. Ini yang juga harus kita garap agar interest group ini tidak merugikan rakyat kecil yang membutuhkan micronutrient ini. Nah, harapan saya workshop ini setelah ada sedikit, kalau tidak berubah, ada perubahan lah di polisi pemerintahan ini untuk bagaimana pentingnya fortifikasi dan nanti kemajuan lagi biofortifikasi sebagaimana diuraikan oleh para pakar dunia yang bicara tadi. Di negara-negara lain itu sudah banyak dan kita masih itu saja. Yang di sini itu masih tahun bau-bau 60 waktu saya masih dosen muda. Nah, sekarang kita harus berubah melihat ke depan. Karena itu sejarah itu bukan berarti hanya melihat ke belakang, tetapi kita harus melihat ke depan. Itulah tujuannya kami mendatangkan para pemegang Food Prize Award itu seperti apa itu award yang Nobel Prize, yang tinggi di dunia, Nobel Prize, supaya menyadari bahwa fortifikasi bukan barang kecil. Dunia sudah mengakui, di tulisan saya banyak sekali. Mudah-mudahan inilah yang kita pentingkan. What's next after this workshop? Thank you. Thank you very much for the presentation, the history and challenges of the fortification policy in Indonesia. Professor Soekirman, we have now Pak Anang. Pak Anang, Mr. Anang Nugroho Moeljono is now the Director for Food and Agriculture, Ministry of National Development Planning and the Development Planning, National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia. Is already in our screen. Pak Anang has over 30 years of experiences in public service. He earned his master's degree in engineering management, focusing on energy management and environmental program and resource economics programs from George Washington University in USA. And he earned also his bachelor degree of agriculture from Bogor Agriculture University. Besides, he is now the Director for Food and Agriculture in the Ministry of National Development Planning since 2018. He is also the National Chair for SDG 2 to end hunger from 2018 until now. Beforehand, he was also the chair of SDGs 14, Life Below Water, right? Yeah. And he was also the Director for Ocean and Fisheries Development in the same ministry, and Director for several positions in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, in the Marine and Fisheries Product Development, Investment and Private Sector Development, Center for International and Interagency Cooperation, Fishing Industry Development, International Marketing, and International Institution during 2001 to 2000, in the 16 years of his career in that ministry. And he was also the deputy-led shepherd for Ocean and Fisheries Working Group in APEC in 2013-2014, coordinator for ASEAN Fisheries for Public-Private Partnership in 2014, and chairperson of Financial Resource Working Group and Coordinating Mechanism Working Group for Coral Triangle Initiative in the first years in 2000. Pak Anang is going to present the important issue that is the role of food fortification
in sustainable food system. This is what was questioned and addressed and underlined by Dr. David Nabarro at the beginning of this session. Pak Anang, you have the floor. Thank you very much indeed, Ibu Nina. This is a very important session for us in the government that we could promote and also intensify our ideas regarding with the food fortification and including biofortification within not only our national development, but also we are inviting all the potential partners to support us to fight and to develop the system to reduce malnutrition and all of the matters related. First of all, I would like to express my appreciation for Professor Soekirman. Selamat pagi, Prof. For his dedicated efforts to join with us along his period previously in the government of Indonesia to improve and to make a link how the nutrition becoming our national development agenda. And fortunately, with the platform or the foundation that Professor Soekirman developed at this moment, I think this is a really great expression, not only on his interest, but also as the infrastructure for us to develop a collaborative leadership through this platform. We are hoping that this platform of the IGI and KFI Foundation could hand in hand with our office to support and to develop more wider appreciation how important nutrition not only into the development aspect, but also to improve the capacity of the capacity for the human development as a whole. I would like to share the performance that we achieved already in the context of, we call it as a Global Food Security Index. This index is also, we are located into our one of the indicators for our development activities. You can see that throughout 2018-2019, we've been already achieved quite progressively that we are improving the index, and also we are continuing this index throughout until next 2024. However, we are still experiencing some limitations of how we are improving this food security. You can see that from these 4 indicators, we are successfully to improve the access of or the affordability for the food for our people. And also, side by side, we are also improving the availability for our food supply. But on the other side, we are still struggling how to improve and to maintain our natural resources and also keeping its resilience. And of course, all of us knowing and recognize the system of our food quality and safety need to be improved significantly. So based on those 4 index, we are inviting all of the parties to support us how to intensify our capacity within those 2 left index, maintaining or developing the capacity of managing our natural resources, and also developing more great capacity to improve food quality and safety system.
On the other side as well, we are facing significantly nutrition problems. I think everyone already aware that Indonesia, for some burden, we call it as a triple burden malnutrition. On the undernutrition aspects, government giving quite significant attention how to reduce potential of stunting in children. You can see from the graphs that there are continuous effort we've been already done, starting from 2010 going into the 28, and also including on this undernutrition problems that the potential of occurrence of the wasting in children, we are continuously trying to reduce. On the other part of this undernutrition, unfortunately, we are also facing a problem of overnutrition. There are several cases that have been already recorded within the statistics that the overweight in children, fortunately, going to be decreased. However, on the other side, within the adults' age, we are having a potential to obesity. Then the last burden of the malnutrition, we call it as a micronutrient deficiency, seems that need going to be a great and big challenge for us. There are still increasing data or statistic happen, especially on the also the occurrence of anemia in pregnant women. So those are the triple burden malnutrition that not only government but also hand in hand with the society we need to tackle and handle it quite properly. How we are mitigate those problems? Fortunately, starting on this, we call it as a national development plan for the next 5 years and endorsed by our presidents. Fortunately, we are having now 5 program priority, including activity priority inside. The first program priority that been endorsed by the president as well is in order to increase availability, accessibility, and quality of food, we will take action. First, to increase quality and safety, fortification, and biofortification of food consumption. So, referring to Professor Soekirman previously, Professor, now I'm continuing your efforts, and fortunately, government endorsed that fortification and biofortification already as a part of the mainstreaming within our development policy. It is the first ever that the fortification and biofortification becoming public policy discourse, and of course could be implemented through the budget allocation. The second activity that's quite still considered very important is, while we are improving the quality, safety, and developing fortification and biofortification for our food consumption, we need to improve the stability and sustainability of our food supply. And referring with our geographical context, including the potential of our ocean and fisheries coming out of ocean and fisheries based food coming out from our resources. The third program activities is, of course, productivity still matter. However, we are in the potential of maintaining how the sustainability of our agriculture human resources is now come into our attention. Why? Because the reason is our farmer, petani-petani kita, our farmer getting older, and also big challenge from our agri-food sector, how to make this sector more attractive for the youth and younger generation.
Continuing for this priority, we are also applying technology, especially how to digitize our agriculture works and practices. Having said to have 4 pillars or 4 important activities, now we are facing how to improve our national food system, and we call it food governance. I think this narrative is going very important at this moment, how to make the better coordination among us within internally in government, in addition developing the collaborative leadership with other elements of the society. We are hoping through these 5 priorities, going to be more nutritious food and more sustaining food production, we could achieve on this next going to be 2024 as the last period of the 20 years of our development period. And we are expecting on the basis of this going to be an asset or the foundation to get a more success revering with the achievement for our 17 goals within the SDG as well. Specifically on this food sector, in order to achieve those priorities, we will be operating what we call it as a national food system. This is very new. This is still need to be promoted and socialized. Our national food system expected based on the 5 subsystems. The first subsystem is, of course, we would like to support and to improve our capacity on the corridor of domestic food production. Within this domestic food production, as I'm previously mentioning, that the fortification and biofortification is there already. And also other activities related to support and to make a sustain of our domestic food production. For the second subsystem within the national food system, we would like to not only introduce but also expanding our local food within the context of industrialization for this local food capacity. Having said to have the 2 subsystems, if this is going to be success, then this will be continue to have a more stability of our food access. Those 3 subsystems, we are hoping that could be going into the more efficient within our food distribution, while in the same time we are developing the business mindset within our farmer. That's why we are calling as a part of developing, we call it as a farmer corporation. We do recognize that the farm and farmer activity or farmer agribusiness in this country is considered still small scale, but they need to have a business mindset in there. As our president mentioning that we would like to consolidate all of this small agribusiness going into the more corporatization ideas. Then within our RPJMN, then within our 5 years development plan, we are allocating resources how to develop 350 food new farmer corporation. If those 4 subsystems being a foundation of this national food system, certainly we need to consider our others people's segment that need to be supported through the food aid. And this food aid is considered important being directed for the vulnerable households. I'm also sharing some indicators dedicated to support our
priority. I'm hoping that everyone could see the initiative from the government that already being started on 2020, that we are planting our rice production with biofortified varieties that produce from our Sukamandi, and thank you from support as well from the Harvestplus. I think this is a good and success already, and we are continuing to plan on this 2021 50,000 until the 2024 200,000 hectares. And I think regarding with the fortification rice is also included into these indicators as well. So if this posture express that our agri-food sector is becoming more nutritious sensitive, how we are working to make this operational, there are approach that we would like to come into the each of supply and value chain of the food production. We are starting with the biofortified rice seed starting around 2020, and we are hoping that throughout the years until 2022, we could have a more full version of the potential to reduce micronutrient deficiencies. And on this part, I think the evidence base or the data statistic needed to be improved and updated. That's why we are proposing to have micronutrient survey that at this moment we are discussing with our partners from WFP and also other potential partners encourage. I do not want to make another additional explanation how important iron, zinc, and vitamin A put it into the our healthy human healthy system, since the experts already mentioning previously. But I would like go through to the slides related with the benefits of fortified rice that at this moment initiated as well with our colleague from WFP through the Dina support, that we are now exercising of implementing post-harvest fortification. I think those are the picture how we build a benefit wheel of having fortified rice further. I'm trying to share the updated version of how we are implementing the biofortification rice in Indonesia. And again, I'm trying to continue the potential works with our colleague from Harvestplus, and also those collaborative effort through our center in Sukamandi. I think this is going to be not only a good start, but also good posture and exposure how this country going to be having more nutritious agriculture development. There are several slides that will be also a part to support of this activity. Then I think the big portion or the big major important parts I've been already mentioning that I think is considered as a part of our discussion further. Thank you very much, Ibu Dina, back to you. Thank you so much, Pak Anang, for illuminating the commitment
of the government in bringing fortification and biofortification as the sustainable domestic food production. And I think I'm one of the happiest person among the speakers here to hear your commitment, your personal passion as well to this issue. Let's work together, Pak Anang, to materialize the dream of our nation in improving the nutrition status of our people, including the poor. Now I'm going into the next session. I have only, theoretically, I have only 3 minutes for question and answer, but I would like to, with your permission, I would like to address the question because I think Dr. Venkatesh, Professor Venkatesh has left. It's really midnight already in Toronto, but I'm so amazed that Erick Boy is still with us here. Erick, could you take one question? Yes, of course, I'm still awake. Okay. All right. I know that you have ample of coffee beside you. Yes. And also, Howard, you are still with us. Aside from Professor Keith West from Johns Hopkins is also still with us. Professor Jonathan Gorstein is also with us here. Thank you very much. And Professor Keith, you're still with us. You're so loyal to this issue. Terima kasih, Pak Keith West. The question that is addressed to Pak Howard, let me see. There are a number of questions already been discussed in the question and answer room, but one question that that I could address to Pak Erick Boy from Ibu Desi Utami. She is from University of Esa Unggul in Jakarta. She says that she is interested to hear more about the result of the study in Rwanda on iron biofortified pearl millets, which improve the physical activity of children. Could you please elaborate a bit more about that? And sure. I would like also to address one question to Pak Howdy. Let me see, because there are so many in here. Pak Howdy, there is a question addressed to you, Pak. Let me see. Okay, I'll go back because there are so many that I have to scroll. But that question first to Pak Erick, please, Pak Erick. Thank you. Yes, I did provide an answer to the person who presented the question already, but first, the pearl millet study was not in Rwanda. It was in Maharashtra, India, with adolescent school children. And the theory behind the cognitive performance impact is that when there is iron deficiency, all the tissues in the body are iron deficient as well, the brain not excluded. And so when you replenish the iron, the slower reaction time and the slower retrieval of memory and the shorter attention spans are reversed. And these functions are reversible, unlike the damage done during the first years of life when myelinization is affected by severe iron deficiency. Those effects are different and are not as easily reversible as these the neurotransmitter effects are. And so by focusing on areas of the brain and functions related to those areas that are related to iron neurotransmitters, then we are able to study the impact of iron-specific interventions
I don't know if that answers the question. Okay. Thank you so much for the answer, Pak Erick. Ibu Lucy, could you help me the question of for Pak Howdy? Ibu Lucy? Ibu Lucy? Hold on one second. Pak Howard. Okay. Ibu Lucy, I need your help to address the question for Pak Howdy. Ibu Lucy? Ibu Lucy, are you still there? Ibu Lucy? Hold on one second, Pak Howdy. Hold on one second. Maybe rather than answering your question, I might just make okay, all right. I think that is even better. A couple of comments. First, sure. I'm very gratified to hear about the progress of zinc biofortified rice in Indonesia. I met Pak Anang in December 2018, and I'm very happy to see the multiplication that's going on and the plans for expansion. It's personally very gratifying. We had a program in Indonesia in 2000 to 2002 when we were first exploring the idea of biofortification in Indonesia. One point that I'd like to make is we have to understand in terms of diets that people, the poor cannot afford a balanced diet. People often say there's enough food in the world, it's just not well distributed. I disagree strongly with that statement. I think there's enough cereals in the world. There are enough food staples in the world. There's probably enough rice in Indonesia. But food is also vegetables and fruits and animal products. And there's not nearly enough of the non-staple foods for everyone in the country to eat a balanced diet. That's why the prices are high. The supplies are not high enough. The prices are high. The higher income groups can still afford a balanced diet, but the lower income groups cannot. I was listening yesterday to one of the recommendations on the multiple micronutrient supplementations. The last recommendation was that pregnant women should eat a balanced diet. To me, that's a little bit insensitive recommendation. I'm sure many women would love to eat a balanced diet, but they can't afford. They're making sacrifices. They're making sure their children are getting the better food, and the mothers are making sacrifices. So I think we always have to be sensitive that the non-staple foods, the prices are high, and there are people that want to eat these foods and they just cannot afford them. So I just wanted to emphasize that. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Howard. That is also what we have been thinking about seriously, the balanced diet, the difficulty of the poor to consume balanced diet, and why then fortification and especially biofortification should be the answer for addressing micronutrient deficiency. Right. Now I have to conclude this session. I'm 5 minutes more than what is scheduled, but thank you once more for Pak Howdy for your presentation. We learned a lot about biofortification as a promising instrument to address micronutrient deficiency, especially for the poor. And also, Pak Erick, you've been very kind to share what Harvestplus has done, and questions for the next research that need to be done as well. And for sure, Pak Anang, I'm very happy that I think you boldly said that food fortification
and biofortification is in the medium-term development plan. And even this is one of the instrument or action one of the food summit that will be held in Indonesia. So Pak Anang is the convener of the food summit, food system summit in Indonesia. And we also learned from what Professor Soekirman explained, the history, the upheavals, the challenges, problems in the policy of fortification, especially mandatory fortification. There are many homeworks that need to be done still, Pak Anang, but we also have option that is offered by Dr. Venkatesh on the double fortified salt, iron and zinc that can be done. It's not only able to be done in India, but that can also be implemented in our country. Aside from what Pak Haudi has assisted Pak Anang with Harvestplus for the biofortification in our rice. With this, I will have to conclude this session. Once more, I will have to express my sincere gratitude to all of the distinguished speakers this morning. Thank you so much for bringing the issue of global fortification to the national level that was addressed by Dr. David Nabarro at the beginning. Hopefully, we can have more answers in the next plenary session. Thank you very much, and hope you stay healthy in this challenging era of the corona pandemic. Thank you once more, and I will have to return this to our MC. Thank you so much. Great. Thank you. Terima kasih, Bu Dina. Terima kasih. Profesor Soekirman. Hi, how are you? Terima kasih, Mas Anang. Hai, Mbak Thank Dina. you so much, Mas Anang. Terima kasih banyak. Ladies and gentlemen, before you leave, ladies and gentlemen, I would like to ask you to stay here because we want to take a picture together with all the speakers and Ibu Dina too. So Pak Anang, Pak Howarth, Mr. Venkatesh is already not here, Pak Erick, Pak Soekirman, if you please turn on again your camera because I would like to capture my screen for a photo session. Okay. Mas Renaldo, can you prepare the screen for a photo session? Okay, great. Okay, I will. Okay, great. Thank you very much, Mr. Howarth. You're still here. Okay. Nice. I'm speaking from the Philippines, so it's easy for me to be out. It's still afternoon over there. Great. Yes. Mas Renaldo, can I be on the screen or just let the speakers only? If so, I will count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Please smile to the camera. Okay, once more. Wait a sec. Many people want to join for a photo session. So 1, 2, 3. Okay. Pak Erick is also still here, Mas Renaldo. Yeah, Pak Erick is still here. Yeah, Pak Erick is still here. Thank you very much, Pak Erick, still waiting for us. I'm glad I made it to the picture. Erick is not yet in the picture, Mbak Vela. We're still waiting for Mas Renaldo to let him in. There. Oh, great. There we go. Nice. Okay. Can we do that once more? Sure. Once again, I will count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Great. Thank you very much, ladies and gentlemen. What an insightful discussion. Once again, thank you. Stay well, and I hope to see you soon. Baik, Bapak Ibu, itu tadi diskusi kita di sesi pertama. Anang. Semoga bermanfaat dan saya yakin pasti bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bu Dina, Pak Howarth, Pak Anang, Pak Erick. Pak Mas Suryana, terima kasih Pak Derajat. Anang. Dina. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih sekali Mas Anang. Patrun.
Baik, Profesor Bapak Ibu. Oke. Soekirman. Iya. Bye-bye. Terima kasih Mbak Rina. Baik. Kasih. Diskusi berikutnya kita akan langsung lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu silahkan peregangan dulu sedikit ya, supaya tidak kaku badannya. Moderator berikutnya ada Pak Derajat yang sudah standby. Baik, kalau begitu kita langsung saja beralih ke sesi berikutnya. Akan lebih seru lagi sekarang karena pembicaranya ada banyak dari pihak pemerintah Indonesia gitu, ada dari Bappenas, Kementerian Industri, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Diskusi ini akan dimoderasi oleh Bapak Dr. Insinyur Derajat Martianto MSc, Vice Chair KFI dan Vice Chair IGI. Pak Derajat, semoga sudah siap. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vela. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu ini adalah sesi yang paling berat dari sisi topik maupun berat dari sisi ini menahan mata untuk tidak karena ini jam-jam ketika food security kita mengalami gangguan. Jadi feel free Bapak Ibu sekalian, ini karena jam istirahat, maka kami tetap berharap Bapak Ibu sekalian masih berada di gelombang ini, tapi boleh dengan agak sedikit santai begitu ya, yang sudah menyiapkan kopi, yang sudah menyiapkan makan siang atau camilan, silahkan saja sambil dinikmati. Ya, saya sudah masuk sebagai apa nih? Saya sudah masuk nih. Mudah-mudahan tetap bisa mengikuti acara di sesi kedua ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak informasi baru ya dari berbagai narasumber, mulai dari Pak David Nabarro, Pak Venkatesh, Pak Erick dan seterusnya, yang sangat luar biasa. Nah, berikut ini kita akan bersama-sama mendengarkan update ya, apa yang kita laksanakan di negara kita ini di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di dalam hal mencegah dan menanggulangi masalah kurang gizi mikro ya, melalui dua program utama yang tadi disebutkan, yaitu fortifikasi pangan dan biofortifikasi. Pak Anang baru saja menjembatani bahwa di dalam RPJMN kita, ya, sebetulnya ada suatu kemajuan yang sangat luar biasa bahwa di dalam RPJMN tahun 2020-2024 itu fortifikasi dan biofortifikasi mendapat tempat yang utama sebagai salah satu strategi di dalam penanggulangan masalah gizi mikro. Namun yang lebih penting dari itu juga adalah bahwa ya sangat penting kita memiliki suatu perencanaan nasional yang baik, tapi itu belum selesai, itu syarat cukupnya. Tentu kita harus menindaklanjuti dengan implementasi. Nah, dalam kerangka implementasi ini biasanya kita punya beberapa kendala dan masalah ya. Tadi Pak Prof Soekirman sudah dengan sangat luar biasa tadi menjelaskan sejarahnya dan kemudian secara fortifikasi di Indonesia, termasuk masalah, tantangan dan sebagainya. Satu quote yang penting dari Pak Kirman, belajar sejarah itu sebetulnya adalah bukan untuk hanya sekadar belajar best practice, tapi kemudian bagaimana kita memikirkan untuk mengembangkan future practice. Nah, kami berharap ada 6 narasumber yang siang ini akan menemani kita semua dengan memberikan informasi-informasi yang luar biasa. Ke-6 narasumber ini adalah dari pemerintahan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, Bapak Ibu sekalian. Siapa saja beliau, CV-nya sudah ada pada saya. Tapi sebelum itu saya ternyata ditugasi dulu untuk menyampaikan beberapa informasi ya. Update tentang program fortifikasi di Indonesia sejauh ini sampai di mana begitu. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, narasumber, Pak Bandi dan kawan-kawan, untuk sejenak saya menyampaikan dulu update dari program fortifikasi di Indonesia. Tapi saya tahu persis karena peserta dari, kalau saya tadi melihat question and answer ya, peserta ini juga cukup bervariasi latar belakangnya, maka sedikit banyak nanti saya juga akan menyampaikan beberapa ya pengertian singkat lah begitu ya tentang fortifikasi wajib dan sebagainya supaya kita semuanya sama persepsinya. Jadi saya mohon izin. Ya, jadi satu quote penting Ibu Bapak sekalian yang tadi kita dapatkan pagi ini ya adalah bahwa sebentar.
bahwa fortifikasi pangan itu adalah intervensi yang dianggap paling cost efektif. Jadi saya kira ini suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa selama ini mungkin kita mencari-cari program penanggulangan masalah gizi mikro itu yang paling efektif. Tapi kadang-kadang tidak terlalu memikirkan berapa kosnya. Nah, tadi dari berbagai informasi kita sudah memperoleh data dan nanti akan ditegaskan lagi dalam diskusi siang ini bahwa fortifikasi pangan itu adalah intervensi yang paling cost efektif. Nah, ini tadi Pak Anang sudah menyampaikan ya, bagaimana masalah kita di Indonesia, kita punya problem stunting, kita punya micronutrient deficiency, kemudian masalah kurang defisiensi zat gizi mikro yang lainnya. Di dunia kita tahu peta kita untuk anemia pada wanita hamil masih cukup memprihatinkan, masih di antara 30-40%. Kemudian juga pada ibu hamil, menurut data yang ada, kita masih punya problem dengan kekurangan vitamin A. Belum lagi yang terjadi pada anak-anak, pada anak balita dan sebagainya. Prof. Soekirman tadi menyampaikan, mungkin tidak sampai pada masalah klinis, hanya persoalan-persoalan subklinis. Tapi justru ini adalah persoalan besar. Jika kita melihat persoalan-persoalan kurang mineral mikro itu adalah subklinis, maka biasanya kita tidak tahu kalau kita punya masalah. Kemudian ketika datang badai seperti pandemi saat ini, tentu itu akan menjadi sesuatu yang bisa dalam tanda kutip ya meledak menjadi masalah besar kalau kita tidak mampu mengantisipasinya. Nah, ada banyak strategi untuk mengatasi itu. Tadi sudah dijelaskan, 2 diantaranya adalah fortifikasi pangan dan kemudian biofortifikasi. Bapak Ibu sekalian, fortifikasi pangan itu merupakan suatu strategi pilihan yang sangat baik. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa ke depan seharusnya sih sebenarnya, seperti tadi disampaikan oleh Pak David Nabaru, kalau kita bisa memperbaiki pola konsumsi pangan kita ya, menuju balance diet semua masyarakat, sebetulnya itu sudah selesai. Tapi faktanya adalah bahwa masalah gizi itu tidak bisa seluruhnya diselesaikan dengan pencapaian balance diet. Karena apa? Karena kita memiliki akses terhadap pangan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, data Susenas tahun 2020, seperti Bapak Ibu sekalian melihat di sini, kualitas pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih relatif, ya, saya tidak bilang rendah, tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan kalau kita menggunakan indikator misalnya pola pangan harapan. Konsumsi ya, asupan pangan kita, terutama dari pangan hewani, sayuran, buah, yang tadi sudah disebutkan di awal oleh para narasumber, itu adalah pangan-pangan yang penting, sumber zat gizi mikro, sekaligus sumber-sumber zat gizi penting lainnya, seperti protein dan sebagainya. Nah, jadi masih ada ketimpangan akses. Pak Anang tadi sudah menyampaikan bahwa ketimpangan semacam ini kan juga harus kita atasi. Harus ada prioritas pada kelompok-kelompok yang rendah ini untuk bisa mendapatkan akses pangan ya, entah mulai dari bantuan pangan, ataupun kita menyediakan pangan-pangan yang bisa diakses dari produksi pangan mereka sendiri melalui biofortifikasi, dan sebagainya. Jadi karena balance diet ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk setiap orang bisa mencapainya, maka kita membutuhkan komplementari strategis. Mulai dari suplementasi ini sudah lama sekali dilakukan oleh pemerintahan kita, tapi kita juga tidak bisa 100% ke depan mengandalkan suplementasi karena ini costly. Ya, maka fortifikasi adalah menjadi jawaban karena apa? Ya, bukti-bukti menunjukkan tadi disebutkan ya, fortifikasi, biofortifikasi hanya menambah double fortification hanya menambah $0,07 yang seperti disampaikan oleh Pak Venkatesh. Artinya kalau ya 1 kilogram garam itu tadinya 14.000 misalnya menjadi 14.980, tetapi kita dapat manfaat ganda dari zat besi dan yodium. Jadi sangat murah. Umumnya tambahan cost untuk fortifikasi itu hanya sekitar 0,05%. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan oleh masyarakat, apakah fortifikasi itu aman, apakah fortifikasi itu tidak membebani pada konsumen, apakah fortifikasi itu efektif dan sebagainya, itu sudah ada jawabannya semua. Bahkan
menurut FDA ini tahun 1980, sudah lama sekali, ya. Semua pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada jawabannya dari riset-riset yang ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita ke depan membuat suatu strategi meningkatkan fortifikasi dan biofortifikasi yang alhamdulillah itu sudah ada di RPJMN yang tadi disebutkan Pak Anang, menjadi suatu program yang patut kita andalkan. Indonesia dengan 17.000 pulau, ya, tentu tidak mudah kalau kita berpikir bagaimana logistiknya. Tapi dengan fortifikasi kita tidak perlu memikirkan bagaimana membawa suplemen ke daerah-daerah yang pelosok begitu ya. Kenapa? Karena mikronutrien itu sudah numpang pada pangan-pangan yang didistribusikan. Numpang pada terigu, numpang pada minyak goreng, kalau nanti kemudian minyak goreng numpang pada garam dan sebagainya. Maka pangan-pangan yang ditumpangi tadi sering sekali disebut vehicle. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, diskusi kita hari ini tentang fortifikasi kita batasi pada fortifikasi yang sifatnya mandatori, ya, bukan yang voluntary atau yang sifatnya hanya lebih banyak menambah added value untuk alasan ekonomi. Jadi fortifikasi yang betul-betul untuk perbaikan gizi masyarakat. Nah, menurut Copenhagen Consensus tahun 2008, ya, ini jelas sekali bahwa food fortification dan biofortification itu sudah masuk di dalam pilihan utama yang artinya top 5 solution untuk pemecahan masalah gizi mikro. Jadi ini adalah program-program yang terbukti secara saintifik, punya banyak evidence base bahwa ini adalah yang cost efektif. Micronutrient fortification dan biofortification. Mungkin memiliki suatu pengalaman yang panjang untuk melakukan analisis di berbagai negara, menyimpulkan anemia, gondok, kemudian kurang vitamin A khususnya ya, ini masalah-masalah yang ada di Indonesia, itu bisa dihilangkan atau bisa diatasi dengan fortifikasi pangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang banyak sekali tantangan. Prof. Soekirman tadi menyampaikan, kita kalau namanya fortifikasi pangan ini kan banyak sekali yang harus berperan. Tidak bisa hanya pemerintah, karena pemerintah lebih banyak pada regulasi, lebih banyak pada memberikan insentif. Yang bisa menambahkan zat gizi ke dalam pangan itu pasti hanya industri. Nah, bagaimana kemudian penelitian tentu juga membutuhkan dukungan. Mulai dari akademia, kemudian lembaga-lembaga internasional juga sangat penting. Untuk terutama pada saat melakukan pilot project dan sebagainya. Di Indonesia kita sudah tahu persis banyak bantuan dalam penelitian fortifikasi itu dari WHO, dari Bank Dunia, dari GAIN, dari Micronutrient Initiative atau Nutrition Indonesia dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana kita kemudian semuanya satu persatu padu membangun masyarakat Indonesia untuk mencapai gizi yang lebih baik, terutama pada anak-anak kita yang masih tumbuh berkembang, itu menyatukan ide bagaimana bisnis dan kesehatan itu bisa berjalan bersama-sama, bisa berjalan seiring, kita better business to achieve better community health, dan sebagainya, ya. Atau bagaimana mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, melalui suatu bisnis yang baik yang mendukung untuk itu. Ini yang paling penting untuk kita diskusikan nantinya. Nah, sampai di mana sekarang program-program gizi yang sifatnya mandatori di Indonesia, terutama untuk iodine deficiency disorders, kemudian untuk mengatasi masalah anemia gizi besi dengan melalui fortifikasi pada tepung terigu dan fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A. Pak Kirman tadi sudah cerita, sebetulnya kalau kita ingin tahu bagaimana perkembangan program gizi penanggulangan IDD di Indonesia, sebetulnya tidak bisa dimulai dari 1976, tapi bahkan sejak zaman Belanda. Ya, kita tahu persis bahwa Belanda pun juga dulu concern di tahun 1928-29 kalau saya tidak salah ya, sudah mulai memfortifikasi garam kita dengan iodium. Dan kemudian setelah kemerdekaan dan bahkan setelah Orde Baru, ya kita baru memulai lagi program ini. Nah, ini program yang mengalami pasang surut, ya Bapak Ibu sekalian.
tahun 94 dimulai lagi mandatori dengan SNI yang diterapkan setiap garam harus mengandung 30-80 ppm dan seterusnya. Mengalami pasang surut, tetapi akhir-akhir ini menunjukkan suatu kinerja yang membaik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat status iodin di Indonesia, ya, kalau untuk anak sekolah itu masih ada 14,9% yang kekurangan yodium, ya. Kemudian kalau kita lihat dari garam yang beredar, yang kurang dari 30 itu semakin rendah sebetulnya, ya. Artinya yang memenuhi syarat semakin tinggi, ini mungkin agak sedikit harus diimprove. Nah, kemudian kalau berdasarkan beberapa penelitian, memang ini masih kalau kita melihat penelitian terserah belum sama. Tentu ini akan sangat tergantung background dari mana penelitian itu dilakukan, ya. Tapi ya intinya kalau kita melihat dari asupan, kita lihat pada anak-anak sebagian besar tercukupi, ya. Kemudian yang insufisien ya kira-kira 14,3%, ya hampir sama dengan kasus-kasus kurang gizi, kurang yodium pada anak balita di Indonesia yang di studi lain. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat dari data Riskesdas ini yang terakhir di tahun 2007 ya, yang untuk kandungan yodium. Jadi kandungan yodium itu kalau dibuat rata-rata adalah sekitar 20,28 ppm, yang masih kurang dari 30 ppm dengan standar deviasi sekitar 16,3. Ada juga yang tidak mengandung, sama sekali tidak mengandung yodium, tapi ada juga yang kandungannya sangat tinggi. Dua-duanya sangat bermasalah. Yang tidak mengandung tentu sangat tidak baik, yang tinggi pun juga tidak baik. Ya, jadi kita tentunya harus melakukan upaya-upaya nanti ke depan. Kita dengarkan bersama-sama apa saja yang akan kita lakukan dengan melihat dari data yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita intinya adalah bahwa kita masih punya tantangan besar. Bagaimana untuk mencapai target USI, ya, Universal Salt Iodization, yang 90% gitu ya, atau yang 80% karena kita baru mencapai sekitar 70%. Nah, kita punya masalah lain, yaitu terkait dengan ini problem besar kita terkait dengan fortifikasi pangan adalah memang ketergantungan kita pada industri fortifikan. Untuk kalium iodat kita masih beruntung punya kimia farma, tapi kimia farma masih satu-satunya. Nanti bagaimana ke depan kita bisa mengembangkan lebih lanjut, kita akan mendengarkan dari para narasumber. Ya, kemudian persoalan distribusinya juga. Apalagi di dalam kondisi situasi pandemi seperti sekarang ini, persoalan distribusi logistik kadang-kadang menjadi masalah, terutama di awal-awal pandemi. Ya. Kemudian juga kita semua tahu bahwa di Indonesia industri garam itu begitu banyaknya, ada yang industri garam rakyat, garam yang industri yang modern dan sebagainya. Variasi ini tentu juga menjadikan PR khusus juga di dalam sisi pengawasan, ya. Saya pernah punya pengalaman di daerah Wonosobo sana, merek yang sama pun bisa jadi ada yang mengandung, ada yang tidak, variasinya besar karena rupanya pemalsuan merek untuk industri-industri garam yang kecil, menengah itu juga bisa saja atau mudah saja terjadi, atau memang mereka sengaja melakukan variasi untuk sebagai satu strategi dagang untuk memberikan diferensiasi harga yang berbeda-beda tergantung dari pilihan konsumen nantinya. Kemudian ya untuk IDD, untuk iodium ini biasanya yang kita cenderung pada persoalan-persoalan terkait kekurangan. Padahal kita juga punya masalah di satu sisi dengan kelebihan, dan kelebihan ini juga menimbulkan bahaya yang sama besarnya dibandingkan kekurangan. Nanti mudah-mudahan Ibu Dian bisa juga memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana status yodium di dalam masyarakat, kemudian baik yang kekurangan maupun kelebihan dan what next-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi disampaikan Pak Kirman, kenapa kok Indonesia itu memfortifikasinya tepung terigu, bukan beras. Ya tadi sepintas sudah disampaikan oleh beliau bahwa ya
kalau beras itu sebetulnya paling baik dalam artian bahwa 99% orang Indonesia itu mengkonsumsi beras secara rutin dalam jumlah yang cukup. Tapi persyaratan fortifikasi kan bukan hanya itu. Untuk memfortifikasi pangan pokok seperti beras misalnya, ya quality assurance menjadi penting, quality control menjadi penting. Bagaimana mungkin Indonesia yang memiliki lebih dari 170.000 penggilingan padi? Karena kalau mencampur premix kernel dengan beras itu dilakukannya di penggilingan, dan itu memerlukan mixer, memerlukan dosifier yang cukup tidak canggih-canggih amat, tetapi harus paling penting adalah tepat dosisnya, dan itu tidak semua. Dan 170.000 tentu bagi Badan POM ataupun Kementerian Pertanian karena ini produk segar adalah pengawasan yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dan kemudian satu lagi, fortifikasi beras itu additional cost-nya memang masih cukup besar. Kalau yang lainnya kira-kira hanya 0,5% dari harga, sedangkan untuk beras bisa 5-10%. Tergantung di mana itu difortifikasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu pilihannya jatuh pada terigu, karena sekarang terigu adalah second staple food bagi orang Indonesia. Konsumsi orang Indonesia sudah tinggi ini, terigu mengalahkan pangan-pangan pokok yang lain. Ya, impor kita sudah di atas 10 juta, pabrik terigu di Indonesia yang tadinya hanya 5, sekarang sudah ada 32 kalau saya tidak salah di seluruh Indonesia. Ya, meskipun bertambah banyak, tetapi dari sisi quality control saya kira masih relatif lebih mudah dibandingkan 170.000 yang tadi. Nah, perkembangannya cukup panjang. Ini awal mulanya juga dulu bantu oleh UNICEF di awal-awal uji cobanya, ya. Kemudian terus berkembang. Persoalan terbesar dengan fortifikasi terigu saya kira adalah persoalan bioavailability dari jenis iron yang digunakan. Nah, mulai tahun 2021 nanti, tepatnya Agustus 2021, diharapkan kita sudah menggunakan besi yang lebih tinggi, ya, efektivitasnya, bioavailability-nya, sehingga kita berharap, ya, dengan terigu yang difortifikasi, khususnya produk-produknya yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga berpendapatan rendah, mie instan dan sebagainya, itu bisa membantu pemerintah Indonesia di dalam memecahkan persoalan terkait dengan anemia gizi besi, dan juga di situ ada anemia karena folic acid juga bisa diatasi karena mengandung folic acid. Ada zinc juga yang terkandung di situ, dan beberapa vitamin B. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa tantangan yang kita hadapi di dalam persoalan fortifikasi terigu ini tentu masih ada saja gitu, ya. Meskipun dari sisi teknologi sebetulnya fortifikasi terigu saat ini boleh dikatakan yang paling established, paling canggih begitu. Karena biasanya pabrik terigu sudah di-equip dengan peralatan untuk fortifikasi ini. Nah, monitoring dan evaluasi kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalam tepung terigu tentu kadang-kadang masih menjadi tantangan. Dulu di awal-awal terutama ada problem dengan kandungan folic acid, sehingga yang selalu hanya terhitung kira-kira setengahnya, sehingga kadang-kadang besinya didobelkan dan sebagainya karena keinginan pabrik untuk comply dengan regulasi, tetapi kemudian itu tentu berdampak negatif, ya, terhadap kualitas dari terigu dan sebagainya. Tapi hal-hal semacam itu sekarang sudah relatif bisa diatasi. Nah, bagaimana kemudian persoalan hasil-hasil temuan di lapang untuk kondisi saat ini, tentu nanti kita ingin mendengarkan dari para narasumber kita. Ya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, yang tadi diceritakan oleh Pak Kirman tentang kekurangan vitamin A, yang kemudian solusinya adalah pada fortifikasinya pada minyak goreng. Bagi sebagian besar orang Indonesia, minyak goreng itu sama dengan nasi, sama dengan beras, ya. Dia dikonsumsi, hampir semua orang Indonesia menggunakan minyak goreng untuk berbagai keperluan memasak, mulai dari menggoreng, nyambel, dan sebagainya. Jadi ini konsumsi ini adalah jenis pangan kedua yang luar biasa, memenuhi syarat gitu, ya. Banyak orang yang bertanya, kalau minyak goreng mau difortifikasi dengan vitamin A, apakah itu tidak rusak? Bapak Ibu sekalian, studi-studi tentang itu sudah sangat established, ya.
biasanya dalam fortifikasi minyak goreng yang digunakan sebagai fortifikan itu adalah retinil palmitat yang sangat stabil pada suhu 160-180 derajat Celcius. Digunakan untuk beberapa kali penggorengan dalam studi-studi yang dilakukan di Makassar dengan dukungan NDB, Kemenkes, KFI, sudah diperoleh jawabannya. Dalam studi-studi selanjutnya yang didukung oleh GIN, itu juga sudah didapat jawabannya, termasuk juga efektivitasnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang kemudian berujung pada kebijakan itu sudah selesai sebetulnya. Tinggal bagaimana kemudian kita mengatasi persoalan-persoalan yang lebih pada implementatif. Karena awalnya fortifikasi minyak goreng ini memang dirancang begitu ya, untuk ditambahkan pada minyak goreng curah yang waktu itu kira-kira 10 tahun yang lalu kira-kira market share-nya itu sekitar 70%, sekarang mungkin sekitar 60%, 40%-nya sudah branded atau paling tidak pack di botol. Nah, tetapi Indonesia adalah salah satu dari sangat sedikit negara yang masih menjual minyak goreng dalam bentuk curah. Kita semua tahu bahwa minyak goreng curah, ya itu sebetulnya dalam tanda kutip ya, berpotensi berbahaya karena itu sangat terbuka di pasar, mungkin bisa kemasukan tikus, kecoa, dan sebagainya. Kalau kita bicara yang jauh lebih ke depan, mungkin bioterorisme bisa saja terjadi pada pangan-pangan yang tidak di-pack seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam pengembangan SNI tentu, ya kalau mau SNI ya harus di-pack, di botol ataupun dikemas dalam tertutup. Nah, ini nampaknya yang masih menjadi kendala di situ, sehingga nanti akan kita diskusikan apakah mungkin kita segera bisa mengimplementasikan fortifikasi minyak goreng yang sudah tertunda-tunda ini ya. Kemudian tentu saja bagaimana strateginya, mulai kapan, karena mestinya mulai Januari harusnya sudah bisa dilakukan. Nah, tentu kita akan mendengar sama-sama jawabannya dari para narasumber kita. Bapak Ibu sekalian, bersama kita akan ada 6 narasumber yang seperti tadi saya sampaikan. Saya ingin memperkenalkan satu persatu. Nah, ini bukan narasumber, ini moderator. Narasumber kita yang pertama adalah nanti Bapak Dr. Sugandi Sarjoko. Beliau sejak tahun 2015 ya sampai sekarang bertugas sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas. Pendidikan beliau itu S1-nya di IPB di jurusan Sosial Ekonomi, kemudian S2-nya di Saitama dan S3-nya di Kyoto University di bidang Resource Economic di Kyoto University. Pengalaman di Bappenas banyak sekali, beberapa kali menjadi direktur, 3 kali periode menjadi direktur, dan saat ini menjadi deputy, seperti tadi saya sampaikan. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Insinyur Supriyadi, Magister Sains. Beliau adalah Direktur Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan. Ya, beliau juga banyak sekali pengalaman di birokrasi sejak muda nampaknya ya, di beberapa jabatan. Pendidikan beliau adalah sarjananya dari Sarjana Peternakan Institut Pertanian Bogor, kemudian Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Supriyadi. Narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Insinyur Fridi Yuwono, Magister Manajemen. Beliau adalah Direktur Industri Kimia Hulu. Sama seperti Pak Supriyadi, tadi juga banyak pengalaman beliau di Kementerian Perindustrian, ya, sebelum menjadi Direktur Industri Kimia Hulu. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Teknik Kimia Universitas Syahkuala dan S2-nya Manajemen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kemudian berikutnya narasumber kita dari Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Dian Propoyekti Dipo, SKM MA. Beliau adalah Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan, dan yang saya tahu persis beliau sangat menekuni bidang gizi mikro ini dari tugas-tugas beliau sebelumnya.
Beliau juga cukup panjang perjalanannya di Kementerian Kesehatan, di Direktorat Gizi khususnya. Pendidikan beliau dokternya dari Universitas Indonesia, demikian juga masternya. Masternya bukan dari Universitas Indonesia ya, tapi dari Inggris, dari Magister Gizi Kesehatan Masyarakat di The University of Leeds. Kemudian dalam hal ini, hari ini beliau mewakili Ibu PLT Dirjen Kesehatan Masyarakat. Nah kemudian Ibu Dr. Anda Rita Endang, apoteker, Magister Kesehatan. Beliau adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan, Olahan Badan POM, ya. Sangat panjang juga pengalaman beliau di dalam birokrasi. Beliau menamatkan pendidikan di S1-nya Fakultas Farmasi, S1 Farmasi di Pendidikan Profesi Apoteker di Universitas Indonesia. Masternya juga beliau selesaikan di Magister Kesehatan dari Universitas Indonesia juga. Kemudian last but not least, kita punya Pak Dr. Insinyur Suprayoga Hadi, Pak Yoga, ya. Ya, kalau saya melihat pengalaman beliau sangat panjang, ini nampaknya punya hobi juga untuk menjadi deputi atau dirjen ya, Pak Yoga. Mulai tahun 2011 sampai saat ini beliau di eselon 1 di berbagai bidang, saya kira sangat luar biasa. Beliau menamatkan S1-nya di Universitas Lampung di jurusan sosek, kemudian S2-nya di dalam bidang perencanaan wilayah di ITB, dan S3-nya juga masih dalam perencanaan pembangunan di University of Southern California, USA. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa tadi. Saya akan memulai diskusi ini dengan dimulai dari Pak Bandi. Ini waktu kita memang kita dapat sekitar 1 jam untuk diskusi ini, dan kira-kira karena ada 6 narasumber masing-masing 10 menit. Pak Bandi, sudah? Halo, Assalamualaikum Pak Bandi. Salam Pak Bandinya berubah Pak. Oh, maaf Pak Pungkas. Waduh. Ya. Ini Pak Pungkas, mohon maaf tadi saya belum memperkenalkan Pak Pungkas. Pak Pungkas adalah Direktur, sekarang Direktur Kesehatan dan apa Pak Pungkas? Dan gizi Pak. Kesehatan dan gizi ya di Bappenas. Pak Bandi tambah muda berapa tahun ini. Pak Pungkas, bisa diceritakan Pak Pungkas, nanti ini saya yang bertanya, bisa juga nanti dari peserta atau juga dari bersama saya ada Bu Jenny juga ini nanti ya, yang bisa menginterap untuk bertanya. Pak Pungkas, barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut ini strategi fortifikasi pangan di Kementerian Negara Bappenas. Tadi Pak Anang sudah menjelaskan tentang biofortifikasi, dan fortifikasi memang sudah di RPJMN. Bisa dielaborasi lebih lanjut Pak Pungkas, bagaimana ke depan future practice kita? Ya, baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Pak, tidak sempat memberitahu karena pemberitahuan Pak Bandi juga mendadak. Beliau ada rapim, jadi akan diwakilkan ke saya. Mengenai pertanyaan next step-nya ke depan ya, saya kira kalau di dalam rangka ke depan jangka menengah Pak, jangka menengah sampai 2024 ya, saya kira kalau kita berpedoman kepada RPJM sudah jelas bahwa sekarang fortifikasi itu ada di 2 tempat. Kalau dulu di bagian agenda pembangunan manusia, sekarang ini juga merupakan bagian dari agenda ketahanan ekonomi. Jadi yang disampaikan Pak Anang tadi di pertanian adalah fortifikasi dan biofortifikasi, itu ada di ketahanan ekonomi, sementara di kesehatan dan gizi juga ada fortifikasi. Jadi saya kira dari sisi itu sudah sangat kebijakan sampai 2024, jelas fortifikasi merupakan satu kebijakan prioritas nasional. Nah yang kedua, kalau future-nya seperti apa, tentu kita akan melihat lagi. Dan tahun depan kita akan menyusun tiga rencana pembangunan Pak. Satu adalah RKP 2023, yang kedua RPJM
periode berikutnya yaitu 2029, kemudian RPJP kita juga akan menyusun juga. Jadi ya mudah-mudahan nanti saya kira kalau melihat dari konteks tadi, konteks yang disampaikan oleh pembicara tadi pagi, tentu ini masih sangat relevan. Dan saya kira indikator-indikator juga sudah ditetapkan dengan jelas, termasuk persentase fortifikasi yang harus dipenuhi. Ini di dalam KL itu masuk ke Badan POM. Nanti saya kira Badan POM akan menjelaskan lagi bagaimana kita mengawal indikator capaian untuk fortifikasi. Kalau untuk masalah 2021 nanti saya kira ada Pak Supriyadi nanti lebih menjelaskan. Tapi saya kira intinya kita semua ada komitmen, hasil rapat kemarin di setup juga menyatakan bahwa ini akan berlaku lagi. Nanti Pak Supriyadi bisa menjelaskan. Nah, saya akan concern lebih yang ke depan, Pak. Saya kira ini sangat menarik fortifikasi karena ada berbagai sudut pandang ya. Sudut pandang permasalahan kita tentu ada kekurangan di sini, tapi juga masalah kekurangan juga kelebihan gizi. Nah, tentu dalam konteks ini kalau melihat tren ke depan, kita kalau tidak melihat sumber pangan ya, tentu kita berharap bahwa semua kebutuhan itu terpenuhi, entah dari asalnya, dari fortifikasi, entah dari magang, atau entah dari suplementasi gitu ya. Apapun itu sudah masuk. Dan di dalam RPJM sebenarnya suplementasi itu merupakan bagian yang kita sebut life saving approach, karena sebenarnya itu untuk jangka panjang seharusnya tidak seperti itu ya. Jangka panjang tadi ada beberapa solusi, antara lain adalah dengan peningkatan konsumsi atau diversifikasi. Saya kira yang paling baik ke depan adalah diversifikasi, yaitu semua mengkonsumsi semua jenis makanan. Saya kira betul ke depan yang jangka panjang ini Pak Anang dengan IPB sudah melakukan proyeksi konsumsi Indonesia ya, termasuk konsumsi beras yang meningkat saat konsumsi, tantangannya konsumsi buah dan sayur ya. Tadi disampaikan salah satu kendalanya adalah harganya mahal. Dan di kita saya kira sangat betul, sudah 95% penduduk itu tidak mengkonsumsi buah dan sayur sesuai dengan rekomendasi WHO. Saya kira itu salah satu alasan juga kenapa kita perlu fortifikasi. Konsumsi protein hewani kita, makanan hewani sumber dari berbagai zat gizi mikro tadi juga masih sangat kurang. Jadi kalau sekarang tentu ada berbagai blended policy, ini harus saling melengkapi, mana yang perlu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjang kita harapannya adalah dari sisi konsumsi itu sesuai dengan gizi seimbang. Tapi kalau dilihat dari pengalaman internasional, waktu itu saya pernah lihat presentasinya Prof Endang, dimanapun penduduk negara maju atau tidak maju, ternyata juga ada kelompok-kelompok penduduk yang selalu kekurangan, contohnya besi, gizi besi ya, iron. Artinya itu bisa jadi suatu saat memang suplementasi dan fortifikasi juga memang akan terus berjalan gitu ya, walaupun konsumsinya sudah seimbang. Ini jadi pertanyaan besar, konsumsi seperti apa sebenarnya bisa memenuhi terutama kebutuhan anemia ya. Nah, kalau kita ke depan jangan sampai juga kita ke depan didorong pada satu jenis makanan tertentu. Kalau misalnya katakanlah satu, tadi ada tendensi yang menarik penelitian dari India ya, ternyata dalam satu wahana agen itu bisa difortifikasi banyak sekali juga produk-produk zat-zat gizi. Nah, saya kira itu sangat bagus dan efektif. Yang perlu kita hindari adalah jangan sampai kita semua rely on pada satu sumber ya, satu sumber makan, karena mungkin di situ penuh ya, tapi kita tahu bahwa sumber gizi itu banyak sekali yang dibutuhkan. Kalau kita rely on satu sumber tentu akan kekurangan. Sebagai contoh, di luar zat gizi kita butuh serat juga gitu ya. Kalau zat gizi dipenuhi oleh satu jenis produk makanan, pasti kita akan kekurangan di zat lain. Saya kira itu Pak, intinya adalah ketiga kombinasi ini harus kita lakukan terus dengan melihat perkembangan zaman dan sisi konsumsi. Saya kira demikian Pak Dajat, terima kasih. Satu lagi Pak Pungkas bisa singkat nanti menjawabnya. Begini, sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam perencanaan ya Pak, tadi sudah saya sampaikan bahwa perencanaan fortifikasi itu kan memerlukan keterlibatan banyak pihak ya.
Jadi perencanaan yang inklusif seperti apa yang akan dilakukan untuk terutama ya memperkuat public private partnership kita di dalam fortifikasi pangan, Pak Pungkas. Ya, salah satu yang kita dorong sebenarnya di dalam RPJM adalah yang kita sebut dengan front pack labeling. Saya kira sudah mulai di Badan POM ya, Badan POM bagaimana kita memilih konsumsi makanan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu, termasuk di sana fortifikasi kita dimasukkan di situ. Kemudian juga keterlibatan di dalam swasta ini, kalau kita dengan SAN itu salah satu yang kita dekati adalah tentu dari proses bisnis ya. Dari industri itu tidak hanya terlibat tentu dalam proses CSR yang tentu ada filantropi ya, ada kontribusinya. Tapi yang paling penting karena kita semakin didorong oleh consumption dari proses food ya. Proses food itu saya kira semakin lama kita semakin besar konsumsinya. Sehingga mau tidak mau memang peran industri akan sangat besar. Walaupun kita tahu kalau bicara mengenai masalah keamanan pangan, justru sumber terbesar adalah di industri yang kecil, mungkin bukan proses food ya, tapi juga makanan segar. Nah, karena itu peran industri kalau bicara proses food akan sangat-sangat besar. Dan kita, menurut saya Pak, ini kalau kami dari mumpung ini akan melakukan RPJMN, RPJP, saya kira dari kami yang sangat dibutuhkan adalah data-data mapping tadi ya, seberapa banyak kita konsumsi mana dari sumber apa, kemudian gizi apa yang kita peroleh, semacam total diet study yang dulu pernah dilakukan, tetapi saya kira dulu kita melakukan itu cuman analisisnya yang menurut saya masih kurang. Jadi salah satu PR kita adalah dengan data-data kita analisis sebenarnya peta konsumsi pangan seperti apa. Kami juga sudah dengan Badan POM nih tahun 2021 minta melakukan semacam baseline untuk pola konsumsi pangan, karena pola konsumsi. Jadi mengetahui konsumsi makanan apa yang paling banyak dikonsumsi, karena itu akan mempengaruhi kebijakan kita. Saya kira dari sisi peran industri sangat besar Pak, terutama ke depan dalam konteks dunia modern ini. Selain proses food yang banyak, juga kemampuan industri kita perlu manfaatkan. Bagaimana tantangan terbesar kita adalah memproduksi makanan dengan gizi yang cukup tapi seimbang gitu ya, tapi affordable terhadap untuk miskin. Saya kira itu selain fortifikasi juga itu tantangan terbesar dari itu, dan kita tidak bekerja sama itu tanpa ada dukungan industri. Kalau antar KL saya kira kita sudah punya mekanisme yang di pemerintahan. Baik, terima kasih Pak Pungkas. Kemudian saya bergeser ke Pak Abdul Rahim. Selamat siang Pak. Sebentar, mohon maaf. Selamat siang, Pak Supriyadi. Supriyadi, Pak. mohon maaf ya Pak Supriyadi. Ya, Pak Supriyadi, saya boleh melanjutkan pertanyaan yang dari Pak Pungkas tadi ya Pak ya. Iya Pak. Ke depan saya kira kalau kita berbicara fortifikasi ya, bukan biofortifikasi, peranan Kementerian Perindustrian ini memang sangat besar ya Pak untuk bisa ke sana. Tadi Pak Pungkas juga menyebut-nyebut sebetulnya bukan hanya industri besar tapi juga industri kecil. Bisa juga sebetulnya kalau sekarang mungkin dalam tanda kutip masih lebih banyak sebagai sumber masalah keamanan pangan ya Pak Pungkas. Tapi bagaimana ke depan ini juga bisa sebagai resources yang bisa kita gerakkan juga untuk menjadi industri pangan yang bukan penyebab masalah tetapi menjadi salah satu solusi dari pemecahan masalah gizi kurang termasuk gizi kurang mikro. Kalau kebijakan umumnya di Kementerian Perindustrian dalam fortifikasi pangan seperti apa Pak Supriyadi, bisa dijelaskan? Iya. Terima kasih Pak Derajat, Dr. Derajat sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Pak Dirjen, Pak Abdul Rahim, bertepatan ada hal yang lain jadi diwakilkan kepada saya. Jadi memang industri makanan minuman kan sebagaimana diketahui dalam kondisi pandemi saja kemarin tahun 2020 yang lalu kita masih tumbuh positif ya Pak ya, masih tumbuh positif karena memang dalam kondisi pandemi industri makanan minuman ini masih sangat dibutuhkan lah, masih sangat dibutuhkan. Apalagi dalam rangka meningkatkan
gizi masyarakat untuk ketahanan daya tahan tubuh gitu ya. Dan kita di tahun 2020 masih tumbuh 1,6%, Pak. Dan tapi memang karena kondisi-kondisi pada saat pandemi itu agak sulit buat kita gitu ya, buat industri. Banyak industri khususnya tepung terigu dan industri minyak goreng sawit itu minta adanya relaksasi gitu, adanya relaksasi. Bahan saya sudah di sana ya Pak ya. Mohon maaf Pak. Nah, ini ya, iya itu langsung. Berarti langsung di halaman ke ini saja, langsung di halaman ke 8 saja. Langsung di halaman 8 saja. Tadi saya udah pertemuan, langsung di halaman 8 saja. Ya, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan di tahun 2020 karena kondisi awal-awal pandemi. Tiba-tiba kan Pak Dirjen ditanya sama wartawan. Ya, jadi kondisi awal pandemi, jadi ada beberapa negara eksportir yang memang harusnya kita sudah menerapkan fortifikasi untuk tepung terigu dan minyak goreng, terpaksa kita relaksasi, Pak, karena memang negara eksportir untuk fortifikan itu seperti vitamin A, Zn dan lain sebagainya itu kan masih FE, seperti misalnya Malaysia dan India itu juga lockdown gitu. Jadi kita kesulitan. Sementara kan kebutuhan masyarakat akan tepung terigu dan minyak goreng tetap masih dibutuhkan. Apalagi tepung terigu dan minyak goreng ini kan merupakan bahan baku untuk industri makanan minuman ya Pak ya, untuk makanan minuman. Jadi memang sangat tepat apabila di industri minyak goreng dan terigu ini diberikan fortifikan gitu, karena memang ini kan sebagai bahan baku Pak. Jadi tersebar baik di biskuit nantinya, minyak goreng juga di goreng-gorengan, memang sampai ke desa-desa ya. Untuk roti dan lain sebagainya gitu fortifikannya. Mungkin itu hal yang ini, tapi memang pada tanggal 31 Desember relaksasi itu semua sudah berakhir Pak, sudah berakhir dan dimulai 1 Januari 2021 ini kita mulai Pak, tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan Permenprin yang berlaku ya Pak ya, sesuai. Nanti satu persatu saya sampaikan. Tapi mungkin nggak bisa ini nih karena saya lihat kok slide-nya sangat banyak sekali gitu. Sementara waktunya 10 menit, ada 30. Nanti saya lompat-lompat saja. Untuk minyak goreng berarti relaksasinya sudah selesai juga ya Pak ya? Sudah Pak. Artinya Januari ini harusnya diimplementasikan begitu ya Pak? Ya, tapi kan berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian ada yang baru Juni mulai diberlakukan Pak, mulai Juni 2020 nanti akan saya sampaikan satu persatu Pak. Saya juga agak lupa nih, nggak ingat semua. Ya, jadi memang ini saya kira saya fokus langsung ke fortifikasinya saja ya, karena tadi saya sampaikan bahwa tepung terigu merupakan bahan baku untuk industri makanan minuman, memang sangat dibutuhkan karena kebutuhan di dalam negeri ini sampai saat ini itu saya kira nggak usah ini ya, produksinya utilisasi produksi di dalam negeri itu tahun 2020 saja sekitar 6,6 juta ton Pak, walaupun memang kapasitas terpasangnya sekitar 8,8 dan produksi itu 6,6. Ya itu memang sesuai dengan kebutuhan yang di dalam negeri. Nah, lanjut saja, dan industrinya memang tersebar di seluruh Indonesia Pak, tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah industrinya semua ada semua di Pulau Jawa ada 21, Pulau Sumatera 3 dan Sulawesi 1 Pak. Ini belum yang kecil menengah ya Pak ya. Iya. Lanjut saja, lanjut ini juga lanjut. Nah ini saya sampaikan tadi, saya sudah sampaikan, dan
sudah berakhir ya, relaksasinya sudah berakhir 30 Desember kemarin, dan 1 Januari bertepatan dengan, saya kira lanjut saja karena waktunya juga ini timeline saja langsung di halaman 16. Halaman 16 ya, langsung saja. Jadi memang di tahun 2020 kemarin kan kita ada relaksasi sebentar, istirahat karena memang kondisi pandemi. Kita melihat bahwa di tahun 2021 ini yang penting Pak, di tahun 2021 alhamdulillah kita sudah kan di 2018 kita menyelesaikan revisi SNI yang tahun 2009 Pak ya, menjadi SNI 3751 2018, tepung terigu sebagai bahan makanan, di mana fortifikannya yang tadinya FE menjadi FE fumarat, Pak ya, FE fumarat. Dan di tahun 2021, alhamdulillah peraturan Menteri Perindustriannya yang terbaru sudah terbit, yaitu peraturan Menteri Perindustrian nomornya aja nomor 1 Pak, tahun 2021, itu pemberlakuan SNI 3751 2018 tepung terigu sebagai bahan makanan secara wajib. Jadi acuannya adalah SNI tahun 2018. Nah, apa saja hal-hal yang ini saya kira lanjut saja, masalah prevalensi tadi sudah banyak dibahas oleh narasumber. Jadi ini Pak aturannya. Jadi 18 Januari 2021 itu ditetapkan, 4 Februari. Jadi kita sudah sebenarnya dari 18 Januari 2021 ditandatangani oleh Pak Menteri, cuma memang baru diundangkan 4 Februari oleh Kemenkumham Pak. 4 Februari 2021. Tadi Permen Prin 1 tahun 2021. Nah, pemberlakuannya biasanya kan itu 6 bulan setelahnya itu ya Pak. Yeah. 6 bulan setelahnya gitu. Jadi tanggal 4 Agustus 2021. Nah, sekarang sekarang berlaku SNI wajib, tapi yang tahun masih Permen Prin yang lama Pak. Tahun untuk SNI yang 2009 itu Pak ya. Masih yang SNI 2009. Sebentar. Ya, jadi informasi yang terpentingnya adalah tahun ini insya Allah kita sudah mulai bisa menikmati produk-produk yang difortifikasi lagi secara normal ya Pak? Ya Pak, ya sudah Pak. Cuma memang untuk yang dengan SNI yang 2018 baru mulai nanti di Juni 2021 gitu Pak. Ya Pak. Di Juni 2021. Baik, kalau begitu Agustus 2021 Pak ya. untuk yang tepung terigu gitu Pak ya. Ini halaman selanjutnya Pak. Jadi biar lebih jelas. Selanjutnya lagi. Nah, ini aturan-aturan di Permen Prin nomor 1 tahun 2021 Pak. Jadi SPPT SNI 3751 2009 masih tetap berlaku paling lama 12 bulan sejak Permen Prin 1 tahun 2021 mulai berlaku Pak. Intinya di dalam itunya. Tepung terigu yang telah diproduksi dan telah beredar di pasar sebelum peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar dan diperdagangkan sampai dengan habis masa kadaluarsa tepung terigunya, karena kan dia kan sudah diproduksi. Ya. Tapi produksi dengan FE ya Pak ya, bukan FE fumarat, dengan FE. Pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan SPP PT SNI tepung terigu dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian harus diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan dalam peraturan Menteri yang baru ya. Ini ya Pak ya. Penggunaan label kemasan SNI 3751 2009 dinyatakan tetap berlaku paling lama 12 bulan sejak peraturan Menteri ini mulai berlaku. Itu aturan-aturan yang ini Pak. Jadi itu Pak, lebih tegasnya lagi di peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 tahun 2021. Itu yang tepung terigu Pak. Saya bisa lanjut ke yang minyak goreng ya Pak ya? Bisa lebih singkat ya Pak? Oh ya, oke. Berarti yang minyak goreng saya juga langsung saja ya Pak ya? Ya silakan Pak. Langsung saja di halaman
di halaman 27 langsung. Ini Pak, sebenarnya SNI minyak goreng sawit yang pemberlakuan SNI wajib minyak goreng sawit dengan tambahan fortifikasi vitamin A sesuai dengan SNI MGS 7709 2019 itu bisa sudah harus diberlakukan tahun 2020. Tapi kan kita kemarin karena karena yang tadi saya sampaikan ya Pak ya, pengecualian ya dengan surat edaran Menteri Perindustrian, jadi kita undur per 1 Januari 2021 Pak. Di tahun 2021 per 1 Januari pemberlakuan SNI minyak goreng sawit mulai efektif diberlakukan. Nah, aturan-aturannya ini jadi zat fortifikannya bukannya ditambahkan Pak ya, tapi memang mengandung Pak. Jadi waktu itu kita rubah, jadi mengandung vitamin A minimal 45 IU per gram gitu ya Pak ya. Yang penting itu karena berdasarkan penelitian bahwa vitamin A ini mudah rusak pada saat diperdagangkan gitu ya Pak ya, kena panas dan lain sebagainya. Akhirnya dunia usaha menambahkan atau pada saat berproduksi itu menggunakan langsung saja di akhir aja, di akhir presentasi di akhir. Ya, jadi menambahkan vitamin A hingga 70 IU, Pak. Sampai 70 IU, agar nanti pada saat diperdagangkan, kalaupun ada kerusakan-kerusakan, masih memenuhi SNI wajib, Pak, 45 IU. Itu, Pak. Jadi memang itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Dan Pak Supriyadi, sebelum ditutup, ini dengan ketentuan ini, padahal sekarang kan masih banyak juga vitamin minyak goreng curah. Ini ketentuan ini berlaku juga untuk minyak curah? Kalau untuk kemas, kalau nggak salah ini di sini ada di peraturan Menteri Perindustriannya itu sampai pertengahan tahun, Pak. Sampai pertengahan tahun, Pak. Oke. Baik, jadi nanti BPOM lebih banyak pengawasan pada yang... Iya. Kemasan itu kalau nggak salah sampai pertengahan tahun, Pak. Sampai masih pertengahan tahun 2021. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyadi. Informasi dan update-nya luar biasa sekali. Jadi kita banyak berharap ini tahun ini pangan-pangan kita sudah mulai difortifikasi lagi. Berikutnya kita mohon kesediaan Pak Fridi Yuwono. Pak Fridi, siap Pak Fridi ya? Siap Pak Prof. Derajat. Pak Fridi, tadi disampaikan salah satu kendala untuk fortifikasi ini kan kemarin pada saat lockdown dan sebagainya kita jadi terhambat memperoleh fortifikan dari luar dan sebagainya. Kalau kemampuan Indonesia untuk memproduksi fortifikan ke depan bagaimana Pak Fridi ya? Kira-kira. Terima kasih Pak Derajat. Jadi mungkin kalau di kami ini di industri kimia ini kaitannya dengan fortifikasi di garam, Mbak. Yang di garam itu ada fortifikasi potasium iodat atau KO3. Ini yang kalau kemampuan dari tadi disampaikan Pak Supriyadi, memang kita sih kalau nggak salah mesti impor ya Pak Supriyadi ya, bahan bakunya itu ya. Karena kita belum ada memang industri yang menghasilkan itu, pemisahan menghasilkan murni vitamin tadi itu. Kita belum sampai ke sana memang. Contohnya juga yang fortifikasi untuk kalium iodat kita juga masih impor lah. Memang ada waktu itu produksi dari kimia farma, tapi memang belum mencukupi pada saat itu. Jadi kalau di kami Pak, memang dari garam ini kan udah tahun
95 ya. Jadi memang kalau garam ini memang sekarang ini kan sangat strategis Pak, karena kalau kita melihat dari kebutuhannya terus meningkat. Jadi sekarang ini kebutuhan kita sekitar 4,6 juta ton, tapi 83% itu adalah untuk industri. Nah, yang 16% itu adalah untuk lokal, khususnya lokal untuk yang pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat sebagai garam konsumsi atau garam meja, ini kan untuk rumah tangga maupun untuk rumah makan ya, restoran dan lainnya. Ini sudah difortifikasi dengan PO3 dan wajib hukumnya. Jadi industri ini sudah, industri besar, menengah dan kecil sudah sangat tahu dan sudah mengimplementasikan dengan baik yang kandungan KI3 30 ppm itu. Jadi wajib dan juga dimonitor terus. Jadi sebenarnya fortifikasi di industri garam ini sudah berjalan sampai sekarang. Cuman sekarang ini malah begini Pak, dengan fortifikasi ini menghalangi juga garam untuk kebutuhan yang lain. Contohnya yang kalau garam yang untuk konsumsi ini tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang sangat-sangat relatif terjangkau. Tapi ada garam-garam khusus untuk konsumsi juga untuk kalangan tertentu dengan harga yang mahal. Ini tersandera dengan adanya KO3. Jadi kami akan melakukan revisi sebenarnya hanya untuk garam-garam yang kearifan lokal. Contohnya yang ada di Bali, semuanya itu garam Amet maupun garam yang ada di Kalimantan. Ini juga punya pasar khusus. Jadi kalau lihat memang kami akan merevisi peraturan Menteri Perindustrian untuk SN yang terakhir. Jadi pemberlakuan ini nanti kami akan, tapi kalau yang untuk konsumsi secara umum masyarakat itu pasti berreview. Tapi yang lain kami ingin juga nanti teman-teman BPOM, kami sudah berapa kali dengan BPOM, dengan kementerian yang lain, untuk khususnya Kementerian Kumham yang sudah mengeluarkan ada namanya sertifikat indikasi geografi, yaitu garam-garam yang punya kekhususan. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan secara umum. Intinya keberhasilan sejak tahun 95 sampai saat ini, industri garam konsumsi yang beriodium itu sudah berjalan dengan baik dan terus dimonitor, terus diawasin dari tingkat pusat maupun dari daerah. Daerah-daerah juga melakukan monitoring dan selalu memberikan laporan kepada kami hasil fortifikasinya itu apakah memenuhi atau tidak. Alhamdulillah memang rata-rata sudah memenuhi. Jadi cukup baik Pak untuk yang garam ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fridi. Jadi kalau nanti ada pengaturan khusus berarti yang untuk konsumsi dan untuk pengasinan ikan tadi ya Pak Fridi? Atau yang tadi ada 10 jenis? Ya kalau garam yang untuk ya sebenarnya kan kalau yang lain itu kan KO3 apa maksudnya NaCl-nya Pak. NaCl-nya tinggi. Kalau untuk industri kimia kan paling besar tuh memang nggak perlu KO3. Artinya ini kan untuk konsumsi saja, itu tidak untuk konsumsi. Untuk pokoknya CAP untuk di tempatnya Pak ini juga di hasil hutan itu untuk pemutih kertas semuanya seperti itu kan memang konsumsinya besar. Untuk drying sama untuk farmasi Pak, farmasi kan memang dia kekhususan juga, jadi itu memang kita tapi untuk konsumsi umum itu memang sudah wajib ya. Begitu Pak derajatnya. Kalau pengalaman selama ini Pak Fridi, apakah ada leaching nggak Pak yang untuk kepentingan non konsumsi lari ke konsumsi? Selama ini tidak ada Pak, karena gini, ini kan diproses Pak. Artinya gini, memang ada indikasi, ada laporan bahwa adanya lari seperti itu. Tapi sangat ketat sekarang kan gini Pak. Jadi itu kan garam harus diproses, dicuci, dikeringkan, difortifikasi. Dan masyarakat sekarang kan berbeda dengan yang 10 tahun yang lalu masih suka garam kerosok yang kasar itu. Tapi sekarang kan rata-rata tidak ada. Jadi garam itu memang senangnya garam halus, sudah jarang garam kerosok. Yang dari yang lain itu mungkin garam kerosok itu memungkinkan Pak, tapi udah mereka berpikirlah beberapa kali karena aparat sangat
ketat untuk mengawasin itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Fridi atas informasinya. Kemudian saya bergeser ke Ibu Dian. Bu Dian, selamat siang. Selamat siang Pak Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, bisa disampaikan nih update dari Kementerian Kesehatan, terutama dari Direktorat Gizi ya, tentang komplementari antara program suplementasi dan fortifikasi pangan saat ini seperti apa dan rencana-rencana ke depannya, Bu Dian? Baik, terima kasih Pak Derajat. Jadi sebenarnya tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Derajat juga dalam introduksinya tadi menyebutkan bahwa strategi untuk menanggulangi masalah gizi itu ada 3, yaitu gizi seimbang dalam hal ini adalah edukasinya, kemudian suplementasi gizi mikro, dan juga fortifikasi. Nah, kalau suplementasi gizi mikro itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pungkas, itu adalah untuk jangka pendek sebenarnya. Sehingga yang untuk jangka panjang adalah edukasi mengenai gizi seimbang dan fortifikasi ini. Dan itu merupakan hal yang memang harus menjadi perhatian karena memang pola makan masyarakat Indonesia kan juga belum beragam dan minim asupan gizi mikronya. Sehingga ketiga hal ini harus dilaksanakan saling melengkapi dengan harapan dapat meningkatkan asupan gizi mikro pada masyarakat, terutama pada kelompok rawan gizi. Untuk program fortifikasi sendiri secara nasional, Kementerian Kesehatan pasti sangat mendukung ya, apalagi dengan situasi saat ini, situasi COVID yang pasti mempengaruhi daya beli, sehingga juga pasti akan mempengaruhi asupan. Dengan adanya makanan atau bahan makanan berfortifikasi, maka dapat membantu dalam pemenuhan asupan gizi dari masyarakat kita, terutama target yang kelompok rawan gizi. Seperti itu. Nah, berikutnya yang paling penting dalam program fortifikasi ini adalah adanya advokasi, pengawalan program, dukungan edukasi yang benar-benar sampai kepada sasaran gitu kan. Nah, dengan adanya hal-hal tadi yang disampaikan, kembali kita juga harus memahami tentang pengawasannya. Apakah memang benar-benar misalnya tepung terigu yang beredar juga memang sudah sesuai dengan standar terfortifikasi dengan baik. Garam yang beredar sudah teriodisasi dengan baik, seperti itu. Dan minyak goreng pun seperti itu. Sehingga yang tadi mengenai mandatory dan voluntary tadi juga menjadi penting, seperti itu Pak Derajat. Ya, saya lanjut ya Bu Dian. Ini biasanya permintaan dari SNI voluntary menjadi SNI wajib itu kan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Perindustrian ya. Prosedurnya kan seperti itu. Nah biasanya kita juga membutuhkan support informasi terutama hasil-hasil penelitian tentang efektivitas, efikasi, efektivitas dan sebagainya. Nah dari beberapa pengamatan saya memang kita agak kurang di situ Bu Dian. Gimana Bu Dian kajian-kajian untuk mengevaluasi efektivitas dari program-program fortifikasi ini, apakah ada dalam rencana Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Gizi? Ya, Pak Derajat, sekali lagi memang dalam setiap strategi kita dalam melakukan intervensi, pasti memang selalu diikuti dengan edukasi, gitu kan. Nah, tadi sempat juga kemudian di dalam diskusi sempat juga terfikirkan, seharusnya memang kalau contohnya saat ini untuk garam. Garam itu kan banyak banget garam yang diproduksi oleh rakyat, yang dimana agak sulit ketika harus mengawasi apakah teriodisasi dengan baik atau tidak. Nah itu akhirnya kemudian kita melakukan pengawasan, kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah sementara ada juga hal yang tadi pagi kita juga mendengarkan ada iodisasi dan double fortifikasi pada garam. Seperti itu kan, jadi sebenarnya jadi satu aja udah jadi gampang gitu kan. Nah itu juga mungkin juga memang perlu kajian-kajian di luar Kementerian Kesehatan ya, oleh badan-badan yang memang melakukan kajian sehingga memang kebijakan menjadi tepat untuk disampaikan atau diberikan kepada masyarakat kita, terutama masyarakat kelompok rawan gitu kan. Nah, mengenai efektivitas fortifikasi, seperti kita ketahui selalu
setiap kita melakukan atau menetapkan program, tidak mungkin tiba-tiba langsung ada gitu kan, pasti akan melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan kajian ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya fortifikasi itu adalah cara yang sangat efektif untuk pemenuhan asupan gizi bagi kelompok rawan. Jadi memang sudah pasti efektif dan memang juga bisa meningkatkan kebutuhan zat gizi, misalnya zat besi, maka dapat menurunkan angka anemia seperti itu. Untuk vitamin A pada minyak goreng juga dapat menurunkan prevalensi kurang vitamin A pada sasaran. Seperti itu Pak Derajat. Ya, terima kasih Ibu Dian. Jadi artinya riset-riset ke arah sana tetap on schedule gitu ya. Oh iya, ya betul. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dian. Sementara itu dulu, ini karena 6 narasumber hebat-hebat, waktunya hanya sedikit, masing-masing 10 menit. Sebelum nanti kalau ada tambahan pertanyaan lagi, nanti saya juga akan mengundang Bu Atmarita di terakhir ya, mudah-mudahan masih bisa. Sebelum ke Pak Yoga, ini Pak Yoga juga sudah hadir, saya ke Badan POM dulu, ke Ibu Rita Endang ya. Tadi Bu baru saja disampaikan bahwa peranan Badan POM itu sangat luar biasa ya untuk menjamin mutu pangan yang beredar itu, supaya betul-betul ya tujuan dari fortifikasi pangan untuk meningkatkan asupan zat gizi mikro sesuai dengan kebutuhannya gitu, itu bisa terjamin. Nah, tantangannya bagaimana Bu di dalam implementasi di lapangan, terutama sekarang dengan minyak goreng harus sudah mulai di fortifikasi per Januari, kemudian nanti di bulan Agustus yang fortifikan baru, juga ketentuan fortifikan baru untuk tepung terigu misalnya juga sudah mulai diimplementasikan. Kesiapan Badan POM seperti apa Ibu? Mohon maaf masih di mute Bu. Terima kasih Pak Derajat. Mohon izin Pak Derajat, sebelumnya akan dibawakan oleh Ibu Deputi, Ibu Dr. Rita Endang, namun beliau ada rakor tim sehingga diwakilkan oleh saya Pak. Ya, saya dari Direktorat Pengawasan Peredaran. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana Badan POM melakukan pengawasan pangan fortifikasi. Pengawasan pangan fortifikasi kami lakukan secara komprehensif, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Pengawasan pada sektor hulu atau sebelum produk beredar atau pre-market dengan fokus pada jaminan keamanan dan mutu pada saat pendaftaran produk sebelum beredar. Kemudian juga hasil pengawasan sarananya, produsennya. Apakah sudah menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian juga dilihat kesesuaian fortifikannya, baik jenis dan jumlahnya, kemudian kesesuaian informasi pada label sesuai regulasi yang berlaku. Pengawasan pada sektor hilir atau post-market dilakukan melalui sampling dan pengujian produk dengan fokus pada mutu dan keamanan produk. Kemudian kami juga melihat kesesuaian fortifikan, baik jenisnya dan jumlahnya, kemudian legalitas produknya. Kemudian informasi pada label dan tetap dilakukan pemeriksaan sarana produksi berbasiskan risiko. Kemudian kita lihat bagaimana sarana tersebut melakukan quality assurance, quality control, dan konsistensi di dalam pelaksanaan cara produksi pangan olahan yang baik. Itu kira-kira di dalam kami melakukan pengawasan, Pak. Untuk itu memang mungkin saya sampaikan bahwa di dalam melakukan pengawasan, tren hasil pengawasan mungkin ya Pak yang kami sampaikan, bahwa untuk dalam 5 tahun terakhir untuk garam beriodium, tren pangan yang memenuhi syarat ini cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 sebesar 84,2%. Mungkin sebelumnya bahwa indikator kita Pak adalah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.
ini sudah ada targetnya, yaitu pada tahun 2020 sebesar 87% untuk pangan fortifikasi yang meliputi minyak, kemudian tepung terigu, dan garam. Capaian pada tahun 2019 adalah 81,5%, namun pada tahun 2020 adalah sebesar 87,6%. Nah, tadi saya sampaikan kalau untuk per jenis pangannya, untuk garam tren cenderung meningkat, walaupun kalau kita lihat yang kami lakukan sampling, Pak, tidak hanya garam yang mendapatkan izin edar, tapi juga garam yang tidak tanpa izin edar. Itu kami lakukan sampling. Nah, memang kalau dilihat hasilnya, ini jadi tidak mencerminkan kondisi peredaran garam konsumsi yang existing, karena masih ada usaha mikro kecil garam konsumsi yang memang tidak mendaftarkan, ya, tidak mendapatkan izin edar, dan juga tidak mendaftarkan SNI wajib. Kemudian untuk tepung terigu, hasil pengawasan memang ada fluktuasinya dalam 5 tahun terakhir terhadap persentase pemenuhan fortifikasi. Demikian juga dengan minyak goreng sawit. Ini juga mengalami fluktuasi persentase pemenuhan fortifikasi vitamin A. Hal ini mungkin juga karena ada kebijakan tadi relaksasi, ya Pak, fortifikasi melalui surat edaran dari Kementerian Perindustrian. Kemudian saya kira itu kira-kira, Pak, yang kami lakukan untuk melakukan pengawasan dan hasil pengawasan yang kami lakukan. Kira-kira itu, Pak Derajat. Baik, terima kasih banyak Bu Ratna. Artinya kita kalau secara umum pangan-pangan yang difortifikasi masih sebagian besar memenuhi syarat, ya, meskipun tadi masih ada beberapa, terutama yang produk industri kecil, ya. Pembinaannya seperti apa ini? Apa dikembalikan ke Kementerian Perindustrian atau seperti apa? Kami juga melakukan pembinaannya kepada sarana produksinya, Pak. Selain itu juga kami melakukan advokasi kepada Pemda, Pak, dalam rangka untuk juga membantu melakukan pengawasan, terutama garam-garam konsumsi sebagai salah satu pangan fortifikasi. Itu kira-kira apa yang kami lakukan. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ini sebetulnya masih banyak pertanyaan, tetapi saya kira waktunya yang tidak ada. Saya beralih kepada Pak Yoga, ya. Pak Yoga, sudah hadir bersama kita? Siap. Pak Yoga, terima kasih atas baru gabung. Ya, tidak apa-apa, Pak. Ini saya undang saja. Bagaimana posisi fortifikasi pangan di dalam kerangka penanggulangan stunting ini, Pak Yoga? Bisa dielaborasi? Siap. Mohon izin kalau boleh saya share screen, ada 2-3 slide saja kalau dimungkinkan. Karena saya pikir ini menjadi hal yang penting di kami di Wapres ini kan kebetulan nantinya dan kemarin waktu pada saat Stranas disusun memang Wapres yang sudah banyak memberikan arahan dan sebagainya, dan kami mencoba di sini untuk share sebetulnya dalam kaitannya dengan hal-hal yang saat ini sedang diupdate dalam hal ini, karena kita tahu juga bahwa dengan pilar yang ada, kita kan ada 5 pilar, dan kemudian kita juga sangat memahami bahwa salah satu kunci di salah satu pilar itu pilar keempat, ya, tadi mungkin sudah banyak dibahas dalam kaitan dengan nutrisi dan kebijakan food security yang sudah banyak mungkin ditelaah tadi maupun dibahas, dan teman-teman termasuk Prof ada segala macam, saya pikir sudah sangat terlibat dalam hal ini. Tapi paling tidak kami sebetulnya ingin mencoba memberikan semacam penekanan kepada konteks konvergennya sebetulnya. Jadi
semacam yang disebut dengan National Convergence untuk program stunting, penurunan stunting, tapi dalam konteks yang lebih kepada fortifikasi yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung lah istilahnya, bagaimana stunting ini bisa kita lakukan percepatan dalam hal ini. Jadi ini yang kita ingin coba untuk sampaikan dalam konteks bagaimana pilar 4 ini kita coba untuk dorong ke depan. Nah, kemudian hal berikutnya, mungkin slide berikutnya, mohon izin. Kami ini mencoba memberikan semacam yaitu tadi bagaimana konvergensi dari berbagai lembaga dan kementerian dalam hal ini, ya kita tahu lah Kementerian Pertanian, Kemenkes, tadi sudah termasuk Badan POM barusan tadi disampaikan, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian yang sudah juga tadi menyampaikan, dan juga KKP jangan dilupakan juga dalam konteks produksi perikanan dalam hal ini. Dan ini yang sebetulnya kita sudah kawal sebetulnya kalau kita ingin melihat dalam konteks stranasnya. Nah ini sebenarnya kami di Wapres ini memang lebih kepada pengawalan stranas ini, walaupun nanti di dalam konteks kedepannya berhubung Wapres juga diminta untuk melakukan koordinasi atau mengkoordinasikan arahan sebetulnya untuk Perpres yang nanti sebentar lagi akan diterbitkan. Paling tidak 20-22 kementerian lembaga nanti akan kita coba berikan semacam penekanan atau arahan, tidak hanya yang terkait dengan fortifikasi, tapi juga dengan bagaimana penerapan dari 5 pilar yang ada. Jadi pilar 4 dan pilar 1, 2, 3, dan 5 dalam hal ini yang kita akan coba dorong ke depan. Nah, slide berikutnya sedikit aja. Saya ingin menekankan di sini sebetulnya untuk konteks bagaimana sebetulnya eliminating kelaparan dan sebagainya itu memang salah satu lah. Kalau kita melihat dalam konteks RPJM yang lalu ya 2020-2024 kita lanjutkan lagi. Kemudian kita tahu pilar 4, dan kemudian kalau kita ingin melihat dalam konteks yang mungkin tadi saya rasa sudah dibahas, 2 kategori intervensi dalam hal ini untuk yang sifatnya mandatori dan yang sifatnya voluntary. Jadi saya rasa ini sudah termuat sejak 2018. Jadi saya pikir kita tinggal memantapkan aja sebenarnya beban kita akan coba untuk dorong ke depan dalam hal ini. Walaupun sebetulnya kita tetap menekankan dalam konteks yang mandatori seperti apa dalam hal ini, ya kita lihat dalam konteks industri garam, kemudian industri terigu dalam hal ini, dan juga minyak akan dalam hal ini. Itu atau mengawal dalam tanah ini. Pertanyaan lain yang mungkin ada juga untuk sesi ini. Monggo Pak Derajat. Terima kasih banyak Pak Yoga. Saya kira clear ya. Konvergensi memang menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam program fortifikasi pangan ini. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal punya waktu 6 menit. Saya akan mengundang Bu Atmarita, 1 menit pertanyaan Bu Ita ya. Oh iya. Pak Derajat, informasi dari Bu Nina, acara ini sampai dengan jam 14:10, jadi masih agak lumayan panjang. Okay. Tapi kalau memang saya diberi kesempatan, mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Sebetulnya saya itu entah sebagai peneliti atau sebagai masyarakat atau sebagai apapun lah. Ini saya tadi sudah mendengar dengan baik sekali dari Bapak Ibu sekalian. Tapi ada beberapa hal yang terkait yang sangat penting ya barangkali untuk Indonesia itu, seperti misalnya kan air laut nih, terutama yang untuk garam nih Pak Derajat. Air laut itu kan hasil pengolahannya menjadi garam rakyat, selain dia mengandung NaCl, juga mengandung mineral lainnya, ya seperti entah itu kalium, magnesium, kalsium, dan lain sebagainya, zat besi atau sulfat gitu ya. Nah ini sementara kita masih belum mempunyai standar di SNI-nya masih belum
terpapar zat mineral lainnya ini. Dan ini sangat terkait dengan food safety sebetulnya, karena kan garam itu menjadi konsumsi sehari-hari penduduk yang kalau kita mengkonsumsi tapi tidak memperhatikan hal itu menjadi dampaknya ke kesehatan. Dan juga apakah mungkin standar-standar yang mengarah ke sana itu mulai dibahas ya barangkali di dalam penelitian entah apapun gitu, seperti itu. Kemudian tentang ini yang kedua itu maraknya berita tentang import garam. Ini juga kayaknya berpengaruh nih pada produksi garam lokal. Ya artinya bagaimana kita mengantisipasinya gitu kan ya. Masalah lain yang sangat terkait dengan standar harga dan lain sebagainya itu apakah pemerintah mengendalikan harga garam dan lain sebagainya itu kita bisa mengantisipasi. Entah siapa nih yang bisa menjawab begitu. Kemudian penggunaan tadi yang kebutuhan food industri juga ke garam. Ini juga nih kaitannya juga masih perlu kita bahas secara serius begitu ya. Artinya karena kan shifting masyarakat yang dari mengkonsumsi makanan di rumah mencoba untuk membeli pangan industri ini. Kelihatannya aturan-aturan ke sana sejauh mana kita bisa memperhatikan hal tersebut. Akhirnya kan ke masyarakat yang akan mengkonsumsi garam yang intinya adalah kemungkinan akan berlebihan. Baik kalau dia berkelebihan yodium, tapi kalau kelebihan yang garam yang mineral lainnya ini sangat negatif dampaknya. Kemudian untuk tepung terigu ini kan sebetulnya ada upaya yang pemerintah. tadi Pak Fridi ya. Ya. Pertanyaan tadi lebih banyak untuk Pak Fridi Yuwono ya. Supaya beliau mungkin silakan aja nanti di siapa saja yang bisa menjawab. Kemudian tentang tepung terigu ini kan sebetulnya dengan adanya mandatori dari tepung terigu terhadap zat besi dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya yang sangat dipentingkan oleh ibu hamil. Nah ini nih bagaimana nih upaya-upaya pemerintah yang sangat emang kaitannya dengan entah itu advokasi, entah itu penyuluhan dan lain sebagainya, atau mungkin dalam bentuk-bentuk bantuan pangan ini sudah merupakan bagian dari dari pangan yang diberikan kepada target populasi terutama ibu hamil, terutama di kuintil 1 dan kuintil 2 itu, walaupun mungkin secara umum hampir semua lapisan punya masalah kalau untuk ibu hamil tentang zat gizi mikro, terutama yang terkandung dari yang sebetulnya sudah bisa masuk kalau mereka bisa mengkonsumsi intinya tepung-tepungan ini, karena kan dia artinya kalau dia mengkonsumsi tepung terigu dengan peningkatan konsumsi diasumsikan ibu hamil ini juga akan terpenuhi zat gizi mikronya. Juga dengan terkait minyak goreng sawit. Nah, ini juga kan sebetulnya tadi sudah dijelaskan sebetulnya dari relaksasi yang terjadi, walaupun sebenarnya kan mandatori minyak goreng sawit ini belum berlaku gitu ya. Masih ditunda-tunda, kemudian terjadi relaksasi dan lain sebagainya. Hal ini sebetulnya yang dirugikan juga masyarakat umum. Nah, ini bagaimana mengantisipasi ini semua? Artinya misalnya seberapa jauh bantuan pangan itu sudah memberikan minyak goreng sawit yang bervitamin A misalnya seperti itu, atau memberikan garam yang beriodisasi, atau memberikan tepung terigu yang terfortifikasi juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Atmarita. Ini ada beberapa pertanyaan sekaligus ya. Baik, saya mohon kesediaan Bapak Ibu narasumber mungkin bisa dimulai dari Pak Fridi untuk menjawab, kemudian yang kedua Pak Supriyadi, dan juga Ibu Ratna nanti. Silakan Pak Fridi. Oh, masih off ya? Atau Pak Supriyadi dulu? Ya Pak Derajat, terima kasih Pak Derajat. Mungkin untuk yang poin yang pertama yang tadi masalah fortifikasi zat besi, upaya pemerintah untuk advokasi mungkin lebih ke ini di Kemenkes ya Pak ya, di Kemenkes. Yang jelas itu kan sudah ada di dalam tepung terigu gitu, cuma masalahnya kan kalau memang kalau dia bumil itu makan
bahan-bahan yang mengandung tepung terigu, tapi kalau enggak kan jadi ini mungkin itu urusan di Kemenkes lah. Tapi yang jelas yang saya jawab mungkin yang sawit mandatorinya sudah, tapi memang masih belum berlaku, ditunda-tunda terus. Itu kan ditunda kemarin gara-gara itu aja sih Pak Bu, istilahnya ini kan pandemi bukannya setahun sekali ya. Bisa 1 abad sekali atau apa ya, memang kondisinya seperti itu. Dan memang sayangnya vitamin A kita ini kan kita belum bisa produksi di dalam negeri, kita harus impor semua itu, harus impor. Dan juga industrinya di luar negeri juga sangat terbatas, kalau nggak salah cuma ada 3 industri yang penghasil vitamin A. Dan sebenarnya ini kalau berdasarkan Permen PIN nomor 46 tahun 2019, seharusnya 1 Januari 2021 ini sudah mulai diproduksi, Bu. Harus sudah produksi gitu. Penambahan vitamin A ini gitu di minyak sawit. Kalau diproduksi ya di pabrik sudah harus gitu. Cuma kan masalahnya masih ada minyak goreng sawit yang diproduksi sebelum 1 Januari 2021 kan masih boleh beredar dong kan, kasihan juga gitu mereka produknya sudah diproduksi gitu dengan keterbatasan waktu itu belum ada vitamin A gitu. Nah, sementara tadi saya mungkin sedikit saya koreksi. Kalau masalah wajib kemas, Pak, wajib kemas itu berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan, Pak, berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 2020. Jadi wajib kemas itu baru di 1 Januari 2022, Pak. Baru di Januari 2022 gitu. Dan penambahan tanda SNI juga sebenarnya sih seharusnya sudah mulai di 1 Juli 2020, tapi kan dengan surat edaran itu menjadi 1 Januari 2021. Tapi yang itu masih boleh beredar, Pak, yang kemasan yang lama. Jadi yang kemasan yang baru yang sesuai dengan Permendag 36 2020, Pak. Jadi mulai berlaku di 1 Januari 2022 gitu, wajib itunya. Tapi kalau kita lihat kan di lapangan sudah ada itu tanda itunya ya, tanda SNI-nya gitu. Tapi memang belum SNI yang 7709 2019, belum berdasarkan Permen PIN 46 tahun 2019. Itu Bu. Jadi memang ya mohon maaf karena kondisi yang pandemi ini jadi kita mundur sedikit, tapi ini mulai tahun 2021 ini semua sudah mulai diberlakukan gitu. Itu saya kira clear Pak Supriyadi. Cuman mungkin satu tambahan pertanyaan saja tadi masih terkait dengan kemasan. Kalau itu kan memang peraturan Kementerian Perdagangan ya Pak Supriyadi ya. Iya betul. Nah terkait dengan yang ini Pak Supriyadi, minyak goreng yang dikemas 1 ton saja kan yang nanti ya, yang kena kewajiban yang sesuai dengan SNI ya. Kalau yang di tangki-tangki yang beredar itu untuk dibawa ke industri dan sebagainya ini tidak termasuk dalam sebagai objek pengawasan nanti ya Pak Supriyadi. Yang dibawa ke industri termasuk Pak, nanti di 1 Januari 2022 ya harus ini juga Pak. Dengan truk tangki itu termasuk yang salah satu. Iya harus ada intinya tulisannya bahwa itu sesuai dengan SNI gitu Pak. Betul. Ya karena di dalam. Apalagi nanti kan kalau dikemas ulang juga kan yang kemasan ulangnya itu juga harus sudah mencantumkan itu juga Pak. Betul. Kalau yang dikemas ulang memang dia harus ada cantuman itu ya. Iya. Tapi ketentuan bahwa yang di SNI itu hanya yang di atas yang maksimal 1 ton, artinya tidak berarti bahwa yang diperdagangkan lewat tangki-tangki itu tidak kena itu kan ya, tidak kena aturan, tetap kena aturan kan mereka ya. Hanya pengawasan Badan POM barangkali yang nanti menjadi agak sulit, kecuali kemudian itu dibawa ke industri kemasan yang kecil-kecil itu di-pack dengan aneka macam merek seperti yang banyak sekali kami jumpai di Surabaya, sekitar Surabaya. Iya Pak. Tapi itu tetap
produksi di pabrik harus sudah ditambahkan vitamin A, Pak. Ya. Produksi mereka di pabriknya itu harus tetap sudah ditambahkan, kan produksi di pabriknya kita lihat itu. Ya, jadi artinya pengawasan itu mulai dari titik produksi kan ya? Ya, betul Pak. Bukan hanya di pasar ya, yang ya. Di pasar bagian badan POM. Ya, kan ada masing-masing ininya Pak, nanti diproduksi di pabrik, biasanya kita Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan BPOM juga gitu, nanti di pasar, perdagangan, kerjasama sama BPOM, segala macam, semua lintas KL terkait gitu Pak, semua pengawasannya terintegrasi. Ya. Baik, terima kasih Pak Supriyadi, Bu Ratna dan Bu Dian mau menambahkan terkait pertanyaan Bu Atmarita. Nanti saya juga mengundang Pak Rozi ya, Pak Rozi. Yang dari eksesif sama itu ya, sama yang garam. Coba mukanya belum di itu. Silakan Bu Dian dulu. Ya, terima kasih Pak Derajat. Ini saya sambil break, sambil nyuap nih tadi Bu Ita, waktu Bu Ita nanya habis, udah lewat waktu ini takut pingsan, jadi nggak bisa jawab pertanyaan. Baik, jadi memang sekali lagi kalau untuk garam atau dalam hal ini, kalau dalam hal program gangguan akibat kurang yodium, memang sampai dengan saat ini kita memang masih membutuhkan data. Kita nggak punya data baru lah, dalam artian seperti itu. Data baru besaran masalah. Kita tidak punya data baru besaran masalah, sehingga kita masih sangat rely on atau sangat bergantung dengan pemberian garam beriodium. Nah, pemberian garam beriodium yang kita lakukan selama ini memang juga belum berjalan maksimal. Semenjak tadi Pak Prof Kirman dalam historinya juga ada beberapa menyampaikan ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan secara optimal di beberapa tahun ini, sehingga memang kita nggak punya data persis untuk besaran masalah, sehingga juga tidak bisa menyebutkan bahwa ini udah akan eksesif atau tidak gitu. Mengingat juga memang sekali lagi bahwa fortifikasi garam atau iodisasi garam ini tidak hanya di iodisasi ini tidak hanya pada garam, tapi juga ada beberapa makanan olahan lain. Tadi juga disebutkan bahwa makanan olahan juga terjadi peningkatan seperti itu kan. Nah, ini memang perlu tindak lanjut yang berikutnya adalah memang perlu duduk bersama Pak Derajat, duduk bersama kita bahas lebih dalam, baik dari sisi kebutuhan, dari sisi program, dari sisi kenyataan, ketersediaan bagaimana dengan bahan-bahan yang terfortifikasi dengan iodium, misalnya seperti itu, apa saja dan bagaimana, dan ini memang kita tidak bisa melakukan sendiri. Makanya kemarin sempat berpikir harusnya kita hidupkan lagi ya tim fortifikasi kita. Jadi baik dari sisi pengawasan, pembinaan dan sebagainya kita lakukan secara bersama. Jadi informasinya informasi yang sama gitu, tidak hanya dari Budian dulu tanya gimana di masyarakat, dari Badan POM dulu tanya gimana itu pengawasannya, ntar tanya lagi, nggak selesai gitu kan. Nah, kalau ada tim kita bisa duduk bersama, kita bahas semua dengan baik, itu juga menjadi selesai gitu Pak Derajat. Ya, saya kira yang tadi disampaikan Pak Yoga ya, bagaimana kita ke depan akan bisa konvergensi, sebutkan 20 sampai 22 institusi yang akan bisa bersama-sama bergotong royong bersinergi membahas ini gitu kan. Pak Pungkas juga tadi menyampaikan sebetulnya inklusivitas di dalam perencanaan selama ini juga sudah dilakukan ya Pak Pungkas ya, termasuk ya yang public private partnership yang dulu terutama untuk SAN ya, itu juga masih bisa juga kan berjalan untuk fortifikasi pangan ini. Jadi satu lagi Pak Derajat, ya, satu lagi informasi terkait dengan keadaan seperti ini, kami merencanakan pertemuan dengan baik dengan teman-teman kementerian lembaga maupun pakar hari Rabu. Semoga undangan sudah diterima. Kita akan bahas mengenai hal ini lebih dalam sehingga akan menjadi tepat nanti pelaksanaannya di lapangan. Seperti itu Pak Derajat. Baik, terima kasih Bu Yan. Barangkali Pak Pungkas
ada yang mau ditambahkan? Saya kira tadi semua sudah Pak, tidak ada pertanyaan khusus ke kita ya untuk ini. Cuma tadi saya akan menambahkan sebenarnya bahwa fortifikasi ini Pak, pintu masuknya itu bukan hanya stunting Pak. Kemarin kita diskusi hari Sabtu kemarin ya dengan banyak para pakar. Fortifikasi kan sering kita menyebut fortifikasi itu kaitannya dengan stunting, itu jelas. Tapi saya lihat juga yang justru banyak itu kepada angka kematian ibu, angka kematian bayi yang notabene juga prioritas nasional juga, itu arahan presiden juga. Jadi artinya ke depan tidak hanya dari segi gizi, tetapi juga dari kesehatan ibu, ya, kesehatan bayi ini menjadi faktor yang sangat penting. Fortifikasi karena tujuannya kan ada 3, terutama yang terkait dengan anemia ya, dengan iron fortification dan dengan ZN dan sebagainya. Itu saja Pak, mengingatkan saja bahwa tujuan dari fortifikasi tidak hanya gizi tapi multifaset. Jadi kalau kita melakukan kegiatan ini sebenarnya dampaknya bisa berlipat-lipat gitu, tidak hanya satu sisi tapi di banyak bidang. Saya kira itu saja Pak. Pak, sepakat sekali Pak. Ya, memang hanya ini tematiknya saja agak lebih didorong sedikit ke stunting ya Pak. Selamat sore Pak Derajat, bisa masukan? Monggo silakan. Iya, saya Pak Darto. Pak Darto. Selamat sore Prof. Rasak. Mungkin kami memberikan masukan ke Pak Pungkas atau seluruhnya. Sampai sekarang kan belum ada riskes lagi. Tapi masalah cakupan konsumsi garam beriodium itu yang sampai sekarang belum teratasi adalah masyarakat di sentra garam rakyat dan daerah terpencil terluar. Karena satu, sedikit mereka konsumsi dari garam hasil produksi. Kedua, kalau daerah terpencil, ya kalau adanya edaran dari atau pemasaran garam yang berkualitas. Kalau tidak, dialah yang paling banyak sampai sekarang itu kurang mengkonsumsi garam beriodium. Kedua, ada kendala, ada masyarakat daerah sentra, misalnya Jeneponto dan sebagainya itu ada UKM, ada IKM memproduksi, tapi dia berpihak pada bagaimana tetangganya mengkonsumsi garam beriodium, tetapi belum memenuhi persyaratan izin edar dan sebagainya. Nah, nanti kena dari pihak yang berwajib. Nah, makanya kebijakan masalah iodisasi garam ini saya setuju tadi segera dibuat suatu pemikiran yang betul-betul menyelesaikan masalah yang real dari tahun ke tahun tidak selesai. Mungkin itu tadi mungkin Pak Rosi yang sebetulnya dari MI berjuang dulu dengan kita untuk bagaimana meningkatkan cakupan garam konsumsi beriodium di tingkat masyarakat. Jadi problemnya adalah di lokus-lokus yang perlu dijamah atau tidak terjamah oleh kebijakan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya sebelum dijawab Pak Pungkas, ini saya mempersilahkan Pak Rozi supaya tuntas ya pertanyaan pertama tentang garam dan terigu. Silakan Pak Rozi. Halo Pak Rozi, tadi saya sudah hubungi beliau. Pak Rozi. Kalau belum, silakan Pak Pungkas dulu, tidak apa-apa. Silakan Pak Pungkas. Ya Pak, saya kira itu tadi yang kami sampaikan sama dengan Bu Dian ya, kita memang masih ada kekurangan data, itu saya kira PR kita ya, kita harus satu kekurangan data, dua data yang ada harus kita analisis lebih dalam, supaya karena rata-rata nasional itu kadang-kadang menutupi apa yang terjadi di daerah gitu ya. Jadi bisa jadi nasional cukup, tapi kalau ada daerah tertentu sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi saya kira dengan adanya kemajuan teknologi dan data ini sudah saatnya kita memikirkan memang kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal, entah per kabupaten, entah provinsi, entah per satu wilayah. Disebutkan tadi Pak Sudarto ya kan, ini beliau yang sangat pakar pertama mengenai garam sampai sekarang masih mengawal terus, jadi pasti tahu betul apa yang ada di lapangan dan itu perlu kita dukung dengan data-data Pak. Jadi call for action-nya untuk sini memang kita menganalisis data Pak dan mencari data untuk itu. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Pungkas. Ada tambahan Pak Dr.? Ini Pak Rozi Afri Al-Jafar sudah bisa masuk? Halo. Halo. Selamat siang. Suara Ya, saya bisa terdengar sekarang Pak Derajat? bisa Pak Rozi, silakan Pak Rozi. Baik, mohon maaf tadi masih di mute oleh panitia Pak Derajat. Jadi baik, sedikit banyak tadi Budian sudah sampaikan, Pak Darto juga sudah sampaikan. Kalau tentang garam memang problem kita terletak masih pada industri kecilnya Pak Derajat dan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya dengar juga BPOM sudah melakukan sampel terhadap industri yang tidak terregistrasi. Pertanyaan saya seberapa besar Bu yang sudah disampel dan sudah dianalisis? Karena problem terbesar itu justru yang kalau yang industri ya Pak Darto ya itu ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Yang industri ya, bukan yang belum yang petani. Tadi benar Pak Dator sampaikan tetap walaupun beberapa wilayah timur kita masyarakatnya sedikit populasinya, tapi mereka adalah manusia yang harus kita lindungi dari gaki juga. Di wilayah timur itu tidak ada fasilitas garam, meyodisasi garam. Pak Dato sudah sampaikan tadi beberapa pulau terluar. Jadi di sini pemerintah juga harus memikirkan bagaimana garam-garam bahan baku yang diproduksi di wilayah tersebut bisa kita yodisasi tanpa memerlukan proses misalnya cuci dan lain-lain dulu. Yang penting ada yodiumnya dulu, masyarakat bisa mendapatkan garam beryodium di wilayah tersebut. Yang berikutnya saya ingin sedikit menyampaikan ini kepada pemerintah karena ada penulisan KIO3 kita masih masalah Bapak Ibu sekalian. Kita punya kimia farma, memang kita punya, tapi produksi kimia farma itu kalau saya hitung di lapangan keluhan industri kecil tidak lebih dari 10-15% dari kebutuhan total. Untung masih ada beberapa produsen besar yang mengimpor KIO3. Jadi ini mumpung ada bapak-bapak dari penulisan, bagaimana kita bisa mendorong kimia farma untuk bisa memenuhi produksi KIO3. Kimia farma lebih cenderung mengekspor yodiumnya daripada memproses KIO3. I menjadi KIO3. Sedikit, makin kurang. Ya, itu salah satu problem. Yang kedua, tentang industri kecil, tentang tadi, saya setuju sekali Budian, karena Permendagri nomor 5363 tahun 2010 sudah dicabut, Pak Darto, kita harus reaktivasi lagi tim gaki agar kita bisa berkoordinasi lagi membahas apa saja permasalahan yang kita hadapi, terus bagaimana alternatif solusi yang kita bisa kerjakan bersama. Tim seperti ini juga saya pikir Pak Derajat perlu juga untuk tim sub task force fortifikasi yang lain seperti tepung terigu maupun minyak goreng. Terima kasih Pak Derajat. Pak Rozi, jangan ditutup dulu Pak Rozi. Baik. Saya juga mau melontarkan pertanyaan ke Bapak ini. Orang bertanya malah ditanya ya. Nggak apa-apa ya Pak Rozi. Dari pengamatan Bapak di lapang, mungkin nggak kita mengembangkan small scale fortification untuk wilayah-wilayah tertentu? Kalau di negara-negara lain kan tepung terigu, garam dan sebagainya sudah berkembang juga itu SSF. Mungkin untuk kondisi sekali, Indonesia seperti daerah-daerah yang terluar, tertinggal seperti tadi, bagaimana Pak Rozi? Saya pikir mungkin sekali Prof Derajat. Di situ diperlukan komitmen Pak Derajat dari pemerintah terutama untuk membina mereka-mereka. Bagaimana contohnya untuk garam ya, seperti Pak Derajat tahu kalau tepung terigu di Asia Selatan itu caki istilahnya Pak Derajat ya, sangat kecil-kecil sekali ya. Garam pun bisa, asal satu kalau saya lihat yang pertama masih ada tumpang tindih di sini perindustrian dengan kelautan Pak Derajat. Ini harus diseparasi sekali apa masing-masing tupoksi kementerian ini. Jangan seringkali kelautan itu orientasinya menghasilkan produksi saja, kualitas garamnya tidak difikirkan, sehingga tidak diserap oleh industri tadi. Harus bisa kita pikirkan, tadi Pak Darto sudah sampaikan ada grand design sebenarnya untuk menghasilkan kualitas garam. Tapi itu mungkin sekali Pak Derajat, pemerintah yang harus membangun fasilitas sarana prasarananya. Mungkin di awal-awal kita subsidi dulu, tapi dengan perlahan waktu nanti dia bisa sustain sendiri nantinya Pak Derajat. Seperti yang kami sudah pernah buat bersama Pak Darto di Bima ya Pak Darto ya. Itu sudah mulai sustain sendiri. Itu yang penting kita pikirkan karena tetap mereka di wilayah timur itu penduduk Indonesia Pak Derajat. Pengawasan dilakukan oleh siapa? Pemda atau
sekarang dengan Pemda Pak Derajat, cuman kurang sustain sekarang ini. Komitmennya harus kita tingkatkan kembali. Bisa Baik. memberikan masukan Prof Derajat? Monggo Pak Darto. Ya, jadi dulu itu di bawah Pak Rasak itu kan sudah ada sistem monitoring di tingkat produksi perindustrian, di tingkat perdagangan, Kementerian Perdagangan, masyarakat, Badan POM, termasuk Pemda. Nah, ini dulu koordinirnya di kesehatan sama Bappenas. Nah, kalau ini akan dihentikan lagi. Yang kedua, kami dengan Pak Rosi itu tahun 2008 itu melakukan fortifikasi yudisasi di tempat, karena itu problem solving. Dan inovasi kami sekarang ada, tinggal mengimplementasikan. Jadi membuat garam di lahan dan pengawasan, itu membuat garam beriodium. Jadi sekarang yang terpencil, yang terluar di sentra itu sebetulnya sudah kami pikirkan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan. Kami punya inovasi paten garam itu ada 3. Kalau mau dipakai ya alhamdulillah, karena sejak dulu sampai sekarang belum banyak. Ya itu aja yang kami siap untuk. Kami punya cita-cita dengan dulu Prof Rasak, almarhum Prof Joko, Prof Satoto, itu beban yang harus kita lanjutkan demi kesehatan masyarakat. Saya kira ini penting dan mungkin dibikin formulasi yang lebih konkret, ilmu pengetahuan sama knowledge sama kebijakan ini bisa tersebar luas dari seluruh pemangku kepentingan sampai masyarakat, sehingga masyarakat daerah itu tahu pentingnya garam beriodium. Jadi kalau ada kekurangan bisa minta kepada pemerintah daerah. Jadi masyarakat yang sudah cukup maju ini perlu segera pelayanan oleh kita-kita bersama ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang... Terima kasih Pak Darto. Ini karena nama Prof Aca beberapa kali disebut, nanti saya minta Prof Aca, tetapi sebelumnya Bu Ratna dulu ya. Bu Ratna, tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Roji ya Bu. Silakan Bu Ratna. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya jelaskan dulu Pak, bagaimana Badan POM melakukan pengawasan peredaran garam konsumsi yang di pasar tradisional. Kami melakukan sampling khusus pangan fortifikasi di pasar tradisional, dan petugas kami akan melakukan pemetaan pasar tradisional terbesar di kecamatan yang menjadi lokus untuk sampling, yaitu wilayah stunting yang ditetapkan oleh Bappenas. Untuk proporsi dari sampling pangan fortifikasi Pak pada tahun 2020 itu sekitar 10-13% dari keseluruhan sampling pangan yang kami lakukan untuk pangan fortifikasi ini, dan 65% adalah untuk garam, 15% untuk tepung terigu, dan 20% untuk minyak sawit, minyak goreng sawit. Dari hasil pengawasan kami Pak tahun 2018 terkait dengan garam, yaitu 24,66% sampel garam itu memang tidak memiliki izin edar, tapi yang tidak memenuhi ketentuan itu adalah tidak memenuhi syarat fortifikan, itu adalah 57,9%. Sedangkan di tahun 2019 yang tidak memiliki izin edar untuk garam adalah 21,51%, tapi yang tidak memenuhi kandungan fortifikan itu menurun hanya 36,85%. Jadi jika kami menganalisa sepintas gitu ya Pak ya, artinya ini sebetulnya pelaku usaha garam ini sebetulnya mau melaksanakan fortifikasi ini. Memang namun untuk mendapatkan izin edar tentu karena ada hambatan mungkin regulasi, jadi itu yang menyebabkan garam-garam ini tidak memiliki izin edar. Jika untuk Badan POM untuk izin edar ini kami mempersyaratkan mendaftarkan biaya 200.000, namun untuk usaha kecil dan mikro ini mendapatkan pemotongan sebesar 50%. Jadi itu yang mungkin perlu kita bahas juga, kira-kira hambatan regulasi yang mana sehingga garam-garam ini tidak mendapatkan izin edar. Sebetulnya pelaku usaha ini juga kalau yang sebelumnya kita lihat ini
mereka juga sebetulnya ingin juga melaksanakan fortifikasi gitu ya Pak ya. Ini yang kami lakukan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Ini ada sisa satu pertanyaan tadi dari Pak Rozi, barangkali Kementerian Perindustrian tapi sedang off ya, atau Pak Pungkas. Tadi terkait dengan sebetulnya kemampuan kita untuk memproduksi fortifikan, terutama potasium iodat itu kan ada ya. Hanya ternyata kita lebih gemar mengekspor atau ini jangan-jangan ini cara mendefinisikan benci produk impor gitu ya, malah diekspor gitu. Gimana Pak Pungkas ke depan? Ini karena kebetulan dari Kementerian Perindustrian Pak Fridi dan Pak Supriyadi sedang off. Silakan Pak. Maaf Pak, komentar yang mana Pak? Yang tim atau yang ini? Yang tadi dari Pak Pak apa namanya? Dalam negeri. Ya. Oh iya ya. Rozi. Ya Pak. Ya, saya kira kalau kerja dalam negeri kita sangat dukung Pak. Sekarang dalam reformasi sistem kesehatan itu kita reformasi itu ada 8 area. Salah satu area reformasi sistem kesehatan adalah peningkatan produksi farmasi dan alat kesediaan farmasi dan kesehatan dalam negeri. Nah, apa yang akan kita lakukan di situ? Saya kira ini perlu ditindaklanjuti Pak. Dan di dalam rencana aksi nasional pangan dan gizi yang kita buat draftnya, itu ada salah satu rencana aksi bagaimana kita mengembangkan fortifikan dalam negeri. Nah, itu tentu ini nanti tinggal koordinasinya seperti apa, tugasnya masing-masing seperti apa. Sebagai contoh yang sudah jelas itu kalau misalnya obat, kita kan obat itu 95% bahan bakunya impor, walaupun diproduksi dalam negeri 90%, tapi bahan bakunya kan impor. Nah, salah satu yang dilakukan di dalam reformasi itu adalah mendirikan perusahaan Pertamina, kita minta untuk membuat produk kimia dasar yaitu benzena yang akan diubah menjadi dasar untuk paracetamol yang akan dilakukan oleh BUMN untuk produksi obat. Jadi saya kira di dalam konteks fortifikasi juga sama. Semangat itu sudah ada, ya kita perlu koordinasi tugasnya masing-masing apa. Ini yang berarti lebih kepada fasilitasi nanti Pak. Karena kalau kebijakan itu stay di situ ya ada terus, tapi actionnya yang Pak sudah sampaikan, kita perlu betul koordinasi, membagi peran antar KL, dan itu didukung. Dan kalau misalnya sudah ada intervensi khusus yang disiapkan, kita sudah menyediakan di RKP 2022. Kita sekarang sedang membahas ini Pak mengenai permalkes. Tapi kemarin masuk itu sebenarnya, tapi belum tahu detail itu. Apa yang kita lakukan kita belum tahu. Nah, jadi kalau ada masukan sangat bagus Pak. Kita mendukung penuh itu Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini masih ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab Pak Pungkas atau Budian, dari Pak Safrizal Maludin ya. Kita ini kan produsen sawit terbesar di dunia. Sawit kita tahu persis mengandung banyak sekali beta karotin, tapi kenapa vitamin A-nya malah impor? Ya, monggo dijawab siapa? Pak. Ya. Saya boleh sedikit Pak, sedikit. Ya. Nanti silakan dilengkapi. Ini yang waktu itu Pak Supriyadi saya kira juga ikut pembahasan mengenai fortifikasi minyak goreng yang seru di Kementerian Perindustrian. Akhirnya kan definisi awal itu adalah menambahkan Pak fortifikasi. Yang kita sepakati tidak menambahkan, tetapi kandungan. Dengan mengantisipasi teman-teman dari perguruan tinggi menyatakan sebenarnya beta karotin itu yang warna CPU warna orange itu bisa dikonvert menjadi vitamin A. Ya. Jadi di dalam SNI yang baru yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi sudah mengakomodir itu, bisa kita tidak mesti kita harus menambahkan fortifikan yang ada, tetapi juga apakah bisa mempertahankan beta karotin yang ada di dalam kelapa sawit. Jadi kalau kita bisa produksi dalam negeri juga saya kira akan sangat bagus Pak. Nah, kenapa tidak bisa nih saya tidak tahu nih, mungkin bisa dijawab yang lain. Kenapa tidak bisanya atau belumnya? Silakan Pak. Kemudian, oke. Oh ternyata sedikit Pak, memberikan masukan aja. Monggo. Pak Pungkas, kami itu sudah mengikuti perkembangan dengan kimia farma tentang kalium iodat. Di lapangan itu harga import dan harga dari kimia farma itu selisihnya kalau dipotong pajak kimia farma masih murah kalium iodat import dari India. Nah, jadi sentra kami di Pati Agrogakop itu istilahnya nempel atau beli dari industri besar. Jadi kalau Pak Pungkas berkenan ke PT Kimia Farma,
tinggal regulasi. Satu, kalau perlu untuk menolong IKM, kurangin pajaknya. Yang kedua, ya tidak ngambil profit dulu, tetapi bisa menolong ini kalau demi masyarakat dan bangsa, saya kira bisa. Mohon maaf, ini saya sudah komunikasi terus sampai kemarin menjembatani informasi dari harga Kalim Yuda di sentra ke saya serahkan ke Kimia Farma, harga Kimia Farma kita serahkan ke Aproga IKM, wah masih mahal Pak, jauh gitu aja. Mungkin itu sebagai masukan. Terima kasih. Derajat, itu ada Jonathan di sini ahli garam loh, mungkin bisa minta pendapat, saran. Oke. Jonathan masih ada di sini. Jonathan, are you still there? Hey, Pat. Okay. Yeah, I am. Thanks. I'll just add a few things. 5 minutes. We shifted over to talking about edible oil, but I just wanted to mention a few things about salt, having worked in Indonesia with you for many years, many decades. And that is that sometimes we have to maybe think about doing things differently than how we've done them in the past. And one thing that's very important about the SALT program is that salt consumption patterns have been changing, and an increasing amount of salt that's coming into our diet is the salt that's used in the manufacture of processed foods and condiments. And if the government were to really focus on making sure that the salt that's used by the food industry was adequately iodized, that could really shift what you're doing in terms of your regulatory monitoring, and just probably have a greater impact in terms of what you're doing in terms of regulations. The other thing is just to work more with the salt companies. I don't see anyone on the panel right now from the salt industry, and really try to understand what their perception is about what they think would really be provocative in order to shake up the USI program. Indonesia has done a tremendously good job, but to continue to focus on these small scale artisanal producers, Rosie, we've talked about this many, many times. It may not be the most cost-effective solution, but really thinking about what can be done given changing salt consumption patterns, the changing dynamics of the salt industry, and recognizing, that there may be ways of being able to leverage the salt that's used by the food industry so that that the program can move forward in a probably more cost-effective and ultimately impactful way. And then finally, just one other question, and Ibu Ita knows this better than anyone, is to really use data to drive what it is that you're doing with your program. So don't just look at the proportion of households with iodized salt, but really try to get a better understanding of what the salt is that's in the diet and whether that salt is being iodized or not. So maybe broadening the scope of how you're monitoring the salt iodization program and thinking in maybe a different and more provocative way about trying to understand what can be done by shifting the government's attention, whether it is by PALM or by other organizations, to make sure that the salt that's used in the food industry is being adequately iodized. So data can be powerful, thinking a little bit outside of the box can be helpful. Those are just a few comments, Pak Derajat. Terima kasih banyak. Okay, thanks Jonathan. Nice to meet you again. Saya masih punya 2 menit ini, mohon kesediaan Pak Yoga untuk memberikan closing statement. Pak Yoga dari perspektif Bapak. Terima kasih Pak Derajat. Ini saya sepakat banget tadi beberapa yang ditanyakan Pak Rozi, Pak Darto usulannya, buat Marita, dan tadi Jonathan, terus digongi Pak Pungkas tadi. Karena saya ingat gini aja, saya cuma sedikit flashback. Saya setuju juga tadi bahwa fortifikasi ini memang tidak hanya terkait dengan stunting, tapi juga dalam mencegah kematian dan sebagainya untuk itu. Tapi yang mungkin sedikit 2 menit ini saya ingatkan lagi bahwa kita ini menghadapi situasi yang lagi unordinary ya, pandemik ini. Nah ini saya ingin coba merefer ke arahan Wapres tanggal 5 kemarin, 5 Agustus sebetulnya, dan Presiden pada saat ratas. Jadi konteksnya sebetulnya di sini bagaimana kelanjutan sebetulnya dari program penurunan stunting, termasuk juga pilar 4 dengan fortifikasi ini, dengan penekanan pada bagaimana peran dari pemerintah daerah. Ini kok kelihatannya memang satu hal yang saya terus terang kalau kita coba flashback sedikit ke rundown acara dan juga dari hari pertama sampai hari sekarang kita melakukan webinar ini, kan kayaknya kok nggak ada suara dari
Pemda gitu ya. Ini kelihatannya mungkin juga salah satu catatan buat IGI sama KFI ini ke depan. Kira-kira gimana kita bisa juga testimoni dari teman-teman di Pemda yang bisa jadi semacam ikon atau semacam model lah istilahnya, yang benar-benar sudah memperhatikan aspek ya terlepas dari stunting dan hal lainnya dalam konteks reformasi sistem kesehatan yang disampaikan Pak Bukas tadi, tapi at least dalam konteks fortifikasi dalam hal ini bagaimana mereka bisa lebih proaktif umpamanya dalam hal ini, karena banyak kebijakan juga yang tidak terlepas hanya dengan kementerian yang ada di pusat seperti tadi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, termasuk POM ada jalurnya juga di bawah dalam hal ini, tapi paling tidak kita bisa melihat ada inisiatif dan proactively policy sebetulnya yang dilakukan juga adalah pemerintah daerah dalam konteks ini, termasuk sebetulnya yang diulang lagi oleh Pak Wapres tanggal seingat saya 21 Oktober kalau nggak salah waktu itu. Jadi memang kita ingin mencoba mendorong di sini bagaimana pencegahan penurunan stunting, kalau dalam konteks stunting peran dari fortifikasi ini, peran dari ya tadi tidak hanya kabupaten, kota, tapi juga desa. Ini juga menjadi hal yang penting sebetulnya dalam konteks ini. Makanya kalau kita melihat kembali kepada konvergensi yang ada di pilar 3, kita kaitkan dengan pelaksanaan atau mendorong pilar 4 dalam hal ini, kok ini menjadi sangat penting dan sangat krusial ya. Jadi saya mungkin kalau ditanya closing ininya rekomendasi, kelihatannya mungkin kita juga bisa mengeksplor lebih lanjut rencana ke depan kita untuk lebih memperkuat dan lebih memberikan peran yang lebih besar kepada Pemda sebetulnya, khususnya Pemda kabupaten, kota, dan juga Pemdes. Bagaimana mereka juga bisa lebih proaktif bagi masalah pendanaan, saya rasa dengan konteks seperti dana desa dan sebagainya yang lebih fleksibel sekarang untuk digunakan untuk program fortifikasi. Waktu saya dulu sempat di Dirjen di mana di Kemendes, kita banyak sekali mendorong dalam konteks daerah-daerah yang penghasil garam umpamanya. Bagaimana mereka juga bisa mengoptimalkan keberadaan dari dana desa, kemudian keberadaan dari BUMDes dan sebagainya untuk juga bisa mengelola lebih lanjut, walaupun tetap quality control kita fasilitasi dalam hal ini, tapi at least kita memberikan peran yang lebih besar sebetulnya di level paling bawah supaya ini benar-benar bisa berjalan dan nationwide nanti akan terakumulasi menjadi program yang semacam gerakan nasional kalau ini bisa dimulai juga dari tingkat desa, kabupaten, dan kota untuk itu. Mungkin demikian Pak Derajat, sedikit yang saya ingatkan untuk kedepannya. Atau nuhun. Terima kasih banyak Pak Yoga nih, Pak sangat sangat menarik closingnya. Saya kira ini sesuatu yang tadi agak terlewatkan ya gitu. Bagaimana kita menggunakan atau mendayagunakan peran seluruh stakeholder dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai ke desa. Saya kira ini butir yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, sayang sekali waktunya sudah habis. Saya tahu ada question and answer, masih ada beberapa juga pertanyaan, tapi saya kira mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan oleh para narasumber sudah cukup bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan utama kita. Kegundahan kita bahwa fortifikasi seolah-olah terhenti sementara, insya Allah sudah dijawab tadi oleh Pak Supriyadi ya. Mulai Januari ini fortifikasi minyak goreng sudah akan dijalankan, sudah mulai dijalankan, meskipun kita juga harus tahu bahwa yang beredar pasti sekarang itu akan campuran antara produk-produk yang sudah diproduksi sebelumnya dengan produk-produk fortifikasi sesuai ketentuan yang berlaku sekarang. Kemudian demikian juga nanti terigu dengan fortifikasi yang baru akan dimulai di bulan Agustus. Kemudian di tahun depan insya Allah ada juga ketentuan dari Kementerian Perdagangan tentang bagaimana kita harus mengemas semua minyak goreng supaya memberikan perlindungan lebih, bukan hanya fortifikasi, itu bisa terlaksana. Jadi kita punya kegembiraan begitu ya, bahwa apalagi kita memang sangat memerlukan sekarang, bukan hanya di dalam penanganan stunting, bukan tadi Pak Pungkas mengingatkan lagi bahwa fortifikasi ini memang dampaknya sangat luas. Stunting hanya salah satu di antaranya, tentu juga dampak akhirnya menurunkan morbiditas ya, kematian, dan juga yang sangat penting adalah pada masa pandemi di mana banyak kegiatan perekonomian terganggu, pendapatan masyarakat menurun,
maka strategi yang cost efektif, masyarakat belum bisa mengkonsumsi sayuran, daging, buah-buahan, ya, produk-produk ternak yang banyak mengandung vitamin dan mineral dalam masa seperti sekarang ini yang umumnya turun konsumsinya, bisa terkompensasi dari produk-produk fortifikasi maupun suplementasi yang didiskusikan di Sabtu yang lalu. Saya kira saya hanya bisa berterima kasih kepada para narasumber, ada Pak Yoga, Pak Abu Ratna, Pak Pungkas, dan narasumber-narasumber kita yang lain dari Kementerian Perindustrian yang mungkin sedang ada kegiatan yang lain, dan juga dari Bu Atmarita, kemudian Pak Rozi tadi, dan yang luar biasa Pak Jonathan ternyata mengikuti ini. Pak Jonathan di Amerika, berarti ini lagi dini hari ya, di sana ya. Itu sangat luar biasa, dan juga terima kasih kepada para penanya yang melalui chat tadi yang beberapa sudah kami lontarkan di dalam diskusi ini. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan selaku moderator. Waktu saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan Mbak Vela. Baik, terima kasih banyak Pak Derajat. Panel yang luar biasa sekali, saya rasanya kenyang gitu dengar diskusinya, selain karena saya juga sambil makan siang ya Pak ya, jadi dengarkannya lumayan berbobot gitu diskusinya. Kelebihan fortifikasi ya, Bella, ya. Iya, tapi sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan, saya mempersilakan untuk menyalakan kembali kameranya karena kita akan berfoto bersama dulu sebelum beralih ke sesi berikutnya. Baik, Pak Suprayoga dan Pak Fridi, sepertinya sudah ada kegiatan lain ya? Oke. Oke, baik kalau begitu. Mas Renaldo, mungkin ada panelis yang belum bergabung di layar untuk difoto. Boleh dimasukkan dulu. Sudah, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu saya akan hitung layar sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2. Ya. Ya, Bu. Saya di sini kelihatan blur ya, nggak kelihatan mukanya ya. Oh gitu ya, Bu. Padahal di atas mukanya bagus loh, kalau di pin gini jadi blur. Iya sebenarnya. Mungkin Bu Dian bisa lebih mendekat sedikit Bu, biar lebih tampak wajahnya kalau berkenan. Oke, saya akan tangkap layar saya sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Sukses Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih. Semoga bisa ngobrol lagi lain waktu. Pak Derajat juga terima kasih sudah siap. Senang sekali mendengar diskusinya karena kita langsung mendengar bagaimana komitmen dari semua kementerian dan lembaga yang barusan terlibat sebagai narasumber tentang mendorong fortifikasi pangan untuk memperbaiki gizi di Indonesia, tentunya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan sumber daya manusia Indonesia yang lebih bersaing di masa yang akan datang. Dan Pak Derajat juga terima kasih banyak, luar biasa karena memang sudah ahlinya gitu ya, jadi memang memandu diskusinya bisa sangat tajam, bahkan melibatkan lebih banyak narasumber lagi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kondisinya? Semoga masih semangat ya, semoga semua juga sudah makan siang. Kalau pinjam istilah Pak Derajat, barusan sesi beliau itu jam-jam kritis karena jam makan siang, sebenarnya sekarang ini lebih kritis karena jam-jam tidur siang gitu. Tapi semoga kita tidak ngantuk dan masih ada 300 orang lebih di room ini yang menyaksikan webinar kita, tentu kita pasti semangat untuk menyimak sesi berikutnya. Sesi berikutnya dengan tema Development on National Rice Fortification and Biofortification Policy and Program. Nah, berikut Bapak Ibu bisa lihat siapa saja yang akan bicara sebentar lagi. Dan diskusi kali ini akan dipandu oleh seorang pakar gizi dari IGI, yakni Bapak Ahmad Suryana. Pak Ahmad, sudah siap ya Pak ya? Ya. Baik, sesi Bapak akan makin seru lagi Pak, karena kita akan spesifik pada beras dengan narasumber dari Bulog, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja langsung sesi ketiga. Pak Ahmad, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tidak kalah serunya nanti dengan yang sesi kedua. Sesi ketiga juga sangat menarik karena kita akan berbicara mengenai beras. Beras adalah komoditas ekonomi, komoditas politik juga bagi Indonesia. Dan fortifikasi ini juga terkait dengan upaya kita membangun masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Jadi kalau kita berhasil melakukan
biofortifikasi atau fortifikasi pada beras dan juga pangan lain, tentu pembangunan Indonesia yang sehat itu akan lebih bisa diwujudkan. Topik kita seperti tadi disampaikan sudah Mbak Vela, Development of National Rice Fortification and Biofortification Policy and Programs. Pengembangan fortifikasi beras nasional dan kebijakan serta program biofortifikasi. Sedikit barangkali intro terhadap topik ini, seperti juga tergambar tadi dari keseriusan pemerintah akan topik ini, menangani topik ini di sesi 2. Di sesi 3 pun ada beberapa data yang saya lihat dari RPJMN 2020-2024, ada juga dengan pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2021 dan juga dari Renstra Permentan, bahwa ada rencana pada tahun ini akan ditanam beras yang biofortifikasi itu pada 50.000 hektar, dan nantinya pada akhir RPJMN 2024 itu 200.000 hektar. Varietasnya sudah dilepas pada tahun 2019, yaitu Invari IR Zinc, IR 40 Zinc ya. Kemudian juga ada juga rencana dari pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi, dari yang penerima BPNT. BPNT itu bantuan pangan non tunai. Tahun 2021 itu 40% dari mereka, dan tahun 2024 itu hampir 100%-nya diharapkan menerima beras biofortifikasi atau fortifikasi. Nah, pembicara kita pada kali ini ada 3 orang. Kebetulan semuanya sahabat lama saya, dan urutannya ini sangat menarik Bapak sekalian, bahwa dari sistem hulu hilir, cuman kita akan balik, Pak Dr. Trihargo ini, Wakil Direktur Utama Bulog, akan bercerita bagaimana pengadaan dan penyalurannya dari beras biofortifikasi ini. Kemudian nanti Muhammad Takdir Mulyadi, mewakili Pak Dirjen Tahanan Pangan karena sedang bertugas. Pada jam ini beliau sedang di dalam pesawat ke Medan, mewakili Pak Dirjennya. Ini Pak Takdir Mulyadi ini Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Dan terakhir Pak Untung Susanto, itu peneliti atau pemulia di Balai Besar Penelitian Padi, Indonesian Center for Rice Research di Badan Litbang Pertanian. Baik, Bapak sekalian, yang pertama saya sekali lagi mengundang dulu Pak Gatot Trihargo. Beliau ini lahir di Yogyakarta pada tahun 60, doktor ilmu manajemen dari Universitas Pajajaran, kemudian juga Master Accounting dari Cleveland State University USA pada tahun 1993, dan juga sarjana akuntansi dari STAN pada tahun 89. Pejabatan beliau sekarang adalah Wakil Dirut Bulog dari 2019 itu, dan juga beliau Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN dari tahun 2015 sampai November 19. Saya bersinggungan dengan sangat intensif dengan beliau pada saat kami sama-sama sebagai anggota Dewan Komisaris di PT Pupuk Indonesia beberapa tahun yang lalu. Beliau juga aktif di dalam organisasi profesi, ada sebagai Ketua Umum Institut Akuntan Manajemen Indonesia dari 21 sampai sekarang, juga President of Association of Certified Fraud Examiners juga 2019 sampai sekarang, dan penasehat Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia juga 2019 sampai sekarang. Nah, beliau akan menyampaikan mengenai kurang lebih peran Bulog dalam pengadaan dan penyaluran dari beras
fortifikasi dan biofortifikasi. Silakan Pak Gatot Trihargo, the floor is yours. Mangga. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sekali. Sehat-sehat semoga Bapak. Baru ketemu sekarang ya Bapak. Yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari Gizi Indonesia dan Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia dan Institut Gizi Indonesia. Yang kami hormati para panelis, Dr. Suwandi dan Dr. Untung Susanto, serta para webinar yang kami hormati. Peran Bulog untuk fortifikasi ini bagaimana? Kami tadi sudah mengikuti sesi yang sebelumnya. Kalau khusus hari ini, khusus yang sesi ini adalah soal beras fortifikasi, ya, untuk mencetak SDM unggul di Indonesia. Sebentar. Nah, kalau stunting semua orang sudah tahu, kita memang berusaha untuk sekuat tenaga. Kami tahun lalu mengadakan seminar di Bulog juga untuk masalah stunting. Next. Prevalensi untuk stunting juga sangat tinggi. Ini concern kita bersama, dan Bulog di dalam RPJMN-nya juga bagian dari penugasan agar Bulog menyediakan beras fortifikasi. Kita belajar dari para pendahulu di negara-negara Meksiko, Costa Rica, Brazil, Filipina, dan sebagainya, di mana dengan diberikan beras fortifikasi akan meningkatkan prevalensi anemia pada anak-anak dan meningkatkan ketahanan. Ya, ini yang penting. Nah, tugas Bulog sudah pasti tadi di RPJM sudah ada. Memang kita untuk beras ditugasi pemerintah untuk menjaga stabilisasi, ketersediaan dan availabilitas daripada beras di seluruh Indonesia, dan integrasi beras ini yang kita sekarang kita jaga. Terus kemudian kita juga menyalurkan beras penugasan untuk CBP sembako juga seperti itu, dan kemudian kami punya pengalaman sebelumnya sebagai Bulog untuk bekerjasama dengan SDB dalam pilot project fortifikasi beras miskin. Next. Ibu Bapak ketahui bahwa kami sudah mengembangkan beras fortifikasi seperti yang ada di saya ini adalah dengan 6 vitamin dan ada tambah ferrum dan zincnya. Jadi ini kita udah lakukan, dan kami udah sosialisasi untuk beberapa, barangkali Ibu Bapak belum tahu sosialisasi kami memang ke para pinwil kami ada 26 pinwil di Indonesia untuk melakukan sosialisasi. Next. Izin edarnya sudah ada dari BPOM, dari Kementan juga ada di 4 wilayah, kemudian ada SNI kandungan gizinya. Ini yang kita lakukan. Next. Dan kami sudah menyiapkan beras fortifikasi untuk di 26 kanwil di Indonesia yang bisa mencakup di 34 provinsi, yang kami taruh di dalam 23 kanwil. Jadi kami sudah mempersiapkan semuanya, dan hari ini sudah ada. Kami beli kernelnya dari luar, seperti Ibu Bapak ketahui, kita belum bisa membuat kernelnya untuk mixing dengan beras lokal kita. Jadi kami ke depan memang akan melakukan mixing beras-beras itu, beras lokal dari daerah tersebut, di mix dengan kernel kita. Next. Tadi di dalam sesi yang sebelumnya, bagaimana sih peran daripada Pemda yang ada? Kami Januari yang lalu sudah mengirimkan surat ke seluruh gubernur dan beberapa bupati di seluruh Indonesia untuk mengajak agar pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk menggunakan beras fortifikasi di dalam hal program-program untuk pengentasan kemiskinan. Kami juga sudah berdialog dengan Pak Dirjen di Kemensos, bagaimana untuk BPNT yang ada itu bisa menggunakan biofortifikasi tadi yang Pak Ahmad tadi sampaikan, bekerja sama dengan petani dan semua yang sudah menghasilkan juga kami
menggunakan beras-beras lokal yang ada baru ditambahkan dengan kernel. Jadi kami siap berkolaborasi dengan semuanya. Yang utama adalah bagaimana kita bersama-sama meningkatkan prevalensi pada stunting ini. Ini yang kita lakukan. Kami sudah ada feedback dari Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Memang kendalanya adalah yang pertama belum dianggarkan di tahun anggaran 2021. Ya, yang kedua, banyak anggaran reguler yang ada di APBD masing-masing daerah tersebut itu alokasinya kepada pandemik. Ini yang ada. Terus yang upaya Bulog adalah yang kita lakukan dari Aceh sampai ke Papua adalah bagaimana kita juga bisa menjual komersial secara offline. Di apotek, di swalayan, di RPK, dan di online kita juga ada. Di Shopee kita juga ada. Agar beras fortifikasi yang ada itu bisa disosialisasikan dan bisa untuk mencegah stunting. Namun upaya ini kan tidak bisa masif. Yang masif adalah bagaimana bantuan pemerintah karena harganya ini agak mahal karena ada kernelnya tadi. Kalau dengan ada biofortifikasi akan mengurangi cost-nya. Saya kira sangat bagus sekali tadi Pak Ahmad menyampaikan akan ditanam 50.000 sampai 200.000. Kita akan sangat welcome sekali dengan program tersebut supaya kita bisa mengurangi cost-nya. Jadi kalau misalnya zinknya sudah ada, maka mengurangi $1 yang ada. Ya. Kemudian kita bekerja sama dengan Badan Amal ini yang ada di Aceh. Bagaimana ada ATM berasnya, kita bekerja sama dengan Badan Amal untuk beras-beras fortifikasi. Terus sosialisasi dengan di puskesmas ini memang kita lakukan tidak langsung ke daerah-daerah yang setempat, tapi yang kita upayakan supaya para ibu-ibu terutama yang mempunyai balita itu bisa memahami bahwa perlunya beras fortifikasi. Kalau di Aceh justru sudah masuk di dalam program pangan di Aceh. Ya, nah next. Kalau rencana di awal seandainya nanti ada bahan gabah beras yang bio segala macam, kami sedang berandai-andai. Jadi kalau tadi Pak Ahmad menyampaikan ada 50.000, maka yang 10.000 ada di PT Pertani, yang sisanya dari 40.000 dari tempat yang lain. Kami akan welcome sekali dan kemudian kita masukkan jadi beras fortifikasi bio. Ya, minus zinknya karena zinknya sudah ada di dalam bio tersebut. Kemudian kita mixkan, kemudian kita bisa tempelkan dalam programnya Kemensos. Di dalam Kemensos memang belum dialihkan untuk program BPNT untuk beras fortifikasi, tapi sedang diupayakan untuk ada pengalihan DIPA-nya. Jadi kami juga bekerja sama dengan Kemensos untuk seperti itu. Kalau ini kita lakukan, maka kita bisa mendeliver dalam jumlah yang besar, sistematik, dan masif. Ini akan bagus sekali untuk mengurangi stunting yang ada. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan selama 6 bulan misalnya, 6 bulan nggak usah 1 tahun, 6 bulan, ini akan bisa meningkatkan prevalensi kita pada stunting. Ada contoh dari BPPT, dari risetnya BPPT yang Serpong itu melakukan survei di daerah Lebak untuk 100 siswi SMK yang kekurangan yang zat besi anemia. Setelah dikasih campuran yang dibuat oleh BPPT, maka 80% bisa di atas, yang 20 masih di bawah. Artinya apa? Keberhasilan dalam 1 bulan saja dikasih campuran bubuk di dalam nasinya akan meningkatkan tingkat anemianya, anemia bisa turun. Ini yang menarik. Jadi kalau seandainya kita sama-sama sungguh-sungguh, kalau kita pengen meningkatkan mengurangi stunting, maka program ini kita harus total football, tidak hanya di kementerian lembaga, tapi semuanya yang ada. Kami siap di Bulog untuk melakukan kerjasama, dan banyak dari para gubernur dan para bupati itu
meminta apakah bisa pakai beras lokal. Justru kita pengen beras-beras lokal yang ada, yang kita pakai untuk beras fortifikasi. Jadi kita nggak usah pakai beras yang dari luar, supaya cost-nya juga akan turun. Dan kalau kita mixkan di sana, berasnya juga, taste-nya juga taste yang ada di daerah setempat. Ini yang kita harapkan bersama. Next. Jadi kita menjanjikan harga yang sama di seluruh Indonesia, jadi mengurangi potensi stunting, melibatkan ratusan ribu para petani, dan kita akan welcome sekali, dan sinergi BUMN, jadi dengan petani, dengan bulog, dan yang lainnya, SHS kalau seandainya memungkinkan, dan kita pengen semua kolaborasi, semua lini, agar program untuk mengatasi stunting itu bisa kita lakukan. Ini yang karena selama ini programnya tuh nice to have, tapi diimplementasi di lapangannya masih tertatih-tatih, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari Bulog, dari sisi beras dan kedelainya kami siap untuk bekerja sama bagaimana sama-sama kita mengurangi stunting yang ada di Indonesia. Next. Ini adalah realisasi penjualan beras Fortifit. Kalau Ibu Bapak melihat, yang paling menonjol hanya di Jatim dan di daerah NTT saja. Jadi daerah Dompu itu bupatinya sangat concern. Jadi keberhasilan daripada program ini adalah tidak lain kalau seandainya gubernur atau bupatinya itu sangat concern terhadap daerahnya. Dan kemudian akan komit untuk mengalokasikan anggarannya. Ini yang utama. Jadi kalau seandainya ada komit, yang penting ada kemampuan ada, tapi kemauan itu yang utama ya, kita dorong kepada para gubernur dan para bupati agar stunting yang tadi kita lihat sangat tinggi persentasenya, yang terendah even DKI aja 17%. Ya, DKI yang menurut kami kaya itu masih 17%. Jadi ini masalah kemauan, bukan soal kemampuan. Kemampuan pasti ada. Pandemik itu given, jadi sudah ada. Tapi bagaimana kita dengan adanya pandemi justru kita harus meleverage itu untuk meningkatkan, mengurangi stunting. Kita harus hemat di sisi yang lainnya. Karena ini kita harus grooming our future leaders ke depan. Kalau enggak hari sekarang, kapan lagi kita akan mempunyai SDM yang unggul, yang nanti akan memimpin bangsa kita. Kita yang sudah tua ini akan lengser dan akan diganti dengan yang muda-muda. Nah, kalau Ibu Bapak lihat, ini yang menonjol hanya di NTT maupun di Jatim. Maybe 20 tahun lagi, para pemimpin berasal dari NTT maupun dari Jatim. Next. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan Pak Ahmad. Mohon maaf kalau kurang. Terima kasih, kami siap untuk Q&A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gatot. Ini luar biasa, saya senang mendengarnya. Bulog siap turut serta untuk bersama-sama menurunkan stunting di Indonesia. Ya, dari presentasi tadi, salah satunya antara lain melalui memproduksi pengadaan dan juga penyaluran beras bio dan Fortifit. Tadi juga kita mendengar ada beberapa kendala, terutama untuk tahun 2021 ini, dana baik daerah ataupun APBN ataupun APBD terbatas karena kita pahami semua pemerintah konsentrasi pada penanganan pandemi, dan nampaknya peran Pemda itu sangat penting ya, ditujukan bahwa dalam kondisi seperti ini pun tadi NTT ya dengan Jawa Timur ini ternyata menyerap cukup banyak dan itu pasti akan membantu penurunan stunting di sana. Nah, setelah dari sisi hilirnya Bapak sekalian, yang kedua ini Pak Direktur Pelindungan Tanaman Pak Muhammad Takdir Mulyadi, beliau juga berpengalaman cukup banyak sejak tahun 2017, sudah menduduki 3 posisi direktur ya di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, mulai dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil tahun 2017, Direktur Perbenihan Tanaman Pangan tahun 2018, kemudian pada tahun baru Februari 2021 menjadi Direktur Pelindungan Tanaman Pangan. Beliau alumni S3 dari IPB, Institut Pertanian Bogor, kemudian juga S2-nya dari ITB,
tahun 94, kemudian S1 dari Universitas 11 Maret tahun 87. Saya sangat mengenal Pak Takdir ini karena beliau sebelum beliau ke Direktorat Jenderal, beliau berkiprah di Badan Litbang Pertanian. Sehingga tentu saja topik ini akan sangat dikenal oleh beliau. Nah, Pak Takdir akan, kalau tadi Pak Gatot di ujungnya, nah Pak Takdir itu nanti yang memproduksinya di sawah, itu bersama petani. Nah, sehingga nanti nyambung antara Pak Gatot dengan Pak Takdir, kemudian nanti satu lagi nyambungnya lagi ke bawah. Jadi silakan Pak Takdir, maaf saya tadi tidak mengatakan waktunya 20 menit ke Pak Gatot, tapi Pak Gatot sudah nabung ya, cuma 15 menit, alhamdulillah. Pak Takdir juga 20 menit, karena kita harus ada diskusi yang cukup intensif di akhir waktu sekitar 20 menitan juga. Baik, silakan Pak Takdir. Terima kasih Pak Profesor Ahmad Suryana yang saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Moderator, kemudian para narasumber dan undangan lain yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Dr. Suwandi, karena pada saat yang bersamaan beliau mendampingi Pak Menteri ke food estate yang di Sumatera Utara. Jadi beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau pada kesempatan ini. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan acara hari ini, mohon izin, apakah bahannya bisa ditayangkan? Baik, Pak Profesor tadi menyampaikan dari tiga narasumber, kebetulan kami ada di tengah nih Pak Profesor, yaitu yang memproduksi berasnya. Jadi Bapak dan Ibu, di tahun ini terus mungkin ya, terus Pak. Terus lanjut gitu ya. Lanjut ya. Oke, mungkin ini acuan utama kami di dalam melaksanakan kegiatan atau rencana kegiatan untuk hal yang berkaitan dengan biofortifikasi. Jadi sesuai dengan data BPS ada tren untuk presentasi balita yang pendek dan sangat pendek. Sebagaimana kita ketahui bahwa presentasi balita pendek dari tahun ke tahun menurun, namun balita sangat pendek itu meningkat. Kemudian prevalensi balita kurang gizi untuk umur 23 bulan ke bawah itu semakin meningkat, sedangkan untuk umur antara 0 sampai 59 bulan trennya adalah menurun. Jadi interpretasi dari data ini sangat relevan untuk mengebahas program atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya kita memberikan nutrisi yang sesuai tentunya kandungan mikronya terhadap masyarakat, khususnya untuk balita-balita kita. Terus lanjut. Baik, Pak Profesor tadi sudah menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 yang menyangkut rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024, di sana dicantumkan bahwa pengembangan fortifikasi
dan biofortifikasi pangan merupakan proyek prioritas yang dikemas di dalam kawasan padi kaya gizi, biofortifikasi proyek. Jadi indikator keberhasilannya adalah jumlah kawasan padi kaya gizi dan diutamakan di kawasan-kawasan sentra produksi. Nah, ini kita sambungkan dengan kegiatan usahanya yang tercover di 350 korporasi petani yang dibangun di seluruh Indonesia. Terus Pak Profesor, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana atau terjemahan dari RPJM tadi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menginisiasi program awal, yaitu dimulai dari tahun 2020, itu seluas 10.000 hektar di 9 provinsi dan di 34 kabupaten yang teridentifikasi memiliki tingkat presentasi untuk stunting khususnya bagi bayi dan balita. Kemudian direncanakan pada tahun 2021 ini, dan ini sudah berlangsung, sekitar 50.000 hektar di 26 provinsi, dalam hal ini 83 kabupaten. Pada tahun 2022 terus akan ditingkatkan menjadi 100.000, seterusnya 150 2023 dan 2024 itu sekitar 200.000 hektar di seluruh Indonesia. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, kekhasan dari kegiatan ini adalah bertanam padi yang saat ini sudah dirilis oleh pemerintah, yaitu padi sawah IR Nutrizing, ya. Mungkin nanti secara lebih detail akan disampaikan oleh pemuliaannya dari Balai Padi. Yang jelas yang menjadi catatan kita adalah untuk mengatasi stunting ini adalah kadar unsur mikro yang dititipkan di padi Nutrizing ini lebih tinggi. Jadi kandungannya itu potensinya adalah 34,51 ppm. Ya, sementara Ciherang juga kita kenal sekarang sudah varietas ini sudah membumi di seluruh Indonesia, namun kandungan Nutrizingnya sekitar 24,06 dan rentan terhadap beberapa penyakit yang ada di lapangan. Terus Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan ini lokasi-lokasi provinsi dan kabupaten dari program tahun 2021, dan saat ini diinformasikan sedang panen. Ya. Ini terkait dengan penyerapan. Tadi pembicara kita dari Bulog mungkin ini juga perlu untuk diserap karena produknya itu memang tidak umum ya Pak ya. Betul yang Bapak bilang tadi ya, tidak umum, tapi dia sudah ditanam oleh petani, kemudian harus diakomodir. Nah ini yang betul tadi Pak, mungkin nanti kami juga akan menyampaikan gimana hilirisasinya ini. Jadi yang sudah ditanam petani siapa yang mengopuk, kemudian yang mengopuk siapa yang membeli, kira-kira begitu Bapak. Masuk nanti kami juga di dalam konteks ini juga menyiapkan benihnya, karena ini adalah benih-benih padi khusus. Terus, baik, tahun ini yang sudah masuk CPCL-nya sekitar 46.000 Pak Profesor, ya, di 26 provinsi yang dari target 50.000. Namun nanti dari
selisihnya ini akan kita coba carikan lagi CPCL baru. Itu ada di 26 provinsi dan sekarang ini memang kami memprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis korporasi, ini dalam basis korporasi diberikan bantuan atau paket yang sesuai untuk budidayanya. Jadi 46.000 ini CPCL sudah terkumpul sekarang dan ada yang sudah ditanam. Terus Pak, ya. Nah terkait dengan itu jumlahnya yang 50.000, 46 sampai 50.000 itu kalau kita setarakan dengan kebutuhan benihnya itu sekitar 1.250 ton. 1.250 ton atau 1.250 kilogram dibutuhkan untuk menanam benih untuk menanam seluas 50.000 hektar. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, benih sumbernya sudah dihasilkan oleh bibit padi. Kemudian tentunya untuk di lapangan, jadi untuk benih sebarnya ini harus ada proses penangkaran. Nah, alhamdulillah Pak Profesor, kami juga di tahun 2020 kemarin, kita ada yang namanya program pemberdayaan penangkar, petani penangkar. Jadi program ini adalah menghasilkan benih label biru untuk ditanam menjadi tanaman yang nanti menghasilkan beras. Nah, itu sudah dilakukan di 28 provinsi dan saat ini mulai panen. Februari ini tahun 2020. Jadi seyogianya supaya ini berlanjut, maka benih-benih ini juga harus diambil atau dikemas dalam bentuk korporasi. Nah, alhamdulillah Pak Profesor dan teman-teman bahwa kegiatan penangkaran yang dimasukkan di dalam program P3B ini juga kita meminta ada okupasi dari teman-teman produsen benih skala nasional atau yang masuk di dalam e-katalog. Di samping juga bisa saja petani itu menjual kepada pemerintah setempat untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini nyambung, jadi kebutuhan benihnya itu sudah disiapkan di dalam program P3B di Direktorat Perbenihan Dijen Tanaman Pangan. Jadi lokasinya itu ada di Sumatera Barat, kemudian di Jambi, Lampung, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Jawa, NTB, dan Bali. Ini daerah-daerah yang mungkin identifikasi bukan jumlah yang banyak. Terus, baik, secara yang nanti mungkin Pak Untung, Dr. Untung akan menyampaikan, tapi tadi bahwa zinc yang dimasukkan di dalam padi itu melalui Inpari IR Nutrizing ada 34, tetapi ada juga pembawa yang lain yaitu varietas Ciherang ada 24. Nah, cuma ini yang varietas ini diberikan kelebihan untuk tahan terhadap WBC, kemudian HDB, tungro dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Dr. Untung akan menyampaikannya. Terus, nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin ini potensi kendala, judulnya Bapak dan Ibu. Karena ini varietas baru, maka perlu sosialisasi. Namun yang paling penting bagi petani kita adalah bagaimana hasil yang dia tanam itu bisa dibeli. Jadi kalau kita mulai dari bawah, ada potensi kendala di penyerapan hasil. Tadi dari Bulog, Wakil
Dirut Bulog menyampaikan bahwa siap akan mengokup untuk untuk hasil-hasil dari petani. Namun tentunya juga kita memikirkan bahwa adakah program-program yang bisa diarahkan untuk membeli hasil-hasil petani yang oleh Bulog. Nah ini yang tadi disampaikan, mungkin di pemerintah daerah belum menyiapkan anggarannya. Nah, bagaimana kalau itu mungkin bantuannya dari Kementerian Sosial atau dari dana desa. Nah ini variasi-variasi yang mungkin perlu dikembangkan. Karena Bapak dan Pak Takdir, waktunya 5 menit lagi. Oh, siap Pak, 5 menit saya akan petik. Jadi ini kalau kita tarik ke hulunya, terkait dengan penyiapan benihnya juga. Karena ini varietas baru, biasanya kalau jarang yang membeli, unit cost-nya akan semakin tinggi, dan kalau ini tidak berkelanjutan, habis, selesai Pak. Apapun program kita akan kemungkinan akan terhambat. Jadi ini penyerapan di hilirnya, kemudian program yang mendukung, kami siap menyiapkan programnya untuk pertanamannya dan menyiapkan benihnya. Tapi tentunya hilirnya juga harus ada program-program besar yang akan membagikan beras hasil biofortifikasi ini kepada masyarakat. Terus, nah mungkin ini Pak yang terakhir dari kami, yang sudah dilakukan ada MOU, mungkin yang belum, yang perlu kita nanti pertegas, ada MOU baik itu dengan Bappenas sebagai pendamping program, kemudian terkait dengan Kementerian Kesehatan, program-program yang berkaitan dengan hilirisasinya, kemudian Kemensos juga demikian terkait dengan bantuan-bantuan kepada teman-teman kita yang terkena dampak ini. Kemudian di samping itu juga tentunya perlu ada edukasi mengenai beras ini melalui leaflet, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin yang terakhir yaitu penguatan kelembagaan jaringan produsen konsumen yang tadi kami sebut, hilirisasi, produksi, kemudian penyiapan benih, sampai mungkin nanti di hulunya yaitu penyiapan varietas-varietas baru yang mungkin lebih handal untuk mengatasi stunting. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Profesor dari IGI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Penurungan Tanaman, Pak Takdir. Juga cukup menggembirakan bahwa pemerintah sudah mulai dengan serius melalui Kementerian Pertanian mendorong petani memproduksi. Tentu pemerintah tidak memproduksi sendiri, tapi petani yang produksi untuk beras Infari Air Nutrizing ini. Programnya sudah kelihatan. Tadi ada 10.000 kata tahun lalu, tahun ini 46.000 dari rencana 50.000, ya dekat-dekatlah ke situ. Kalau ini berhasil akan berlanjut terus. Tapi tadi sama dengan presentasi dari Pak Wadirut, ya perlu ada juga keterlibatan pemerintah daerah di dalam pengembangannya. Kemudian juga karena benih diproduksi, itu benih khusus foraging ini, Infari Nutrizing ini, lantas perlu industri benih swasta juga mengokup dan sebagainya. Jadi ini menarik bahwa ini bukan hanya kerja pemerintah itu oleh kedua belah pihak itu, kedua pembicara itu, tapi juga harus kerja seluruh pemangku kepentingan dalam upaya untuk menyediakan beras yang kaya zinc ini untuk membantu menurunkan stunting. Nah, pembicara ketiga, Dr. Untung, ini akan menyambung ke hulunya sekali. Pak Untung ini adalah pemulia, peneliti atau pemulia tanaman pangan, khususnya padi, di Balai Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, Indonesian Center for Rice Research, Indonesian Agency for Agriculture Research Development within the Ministry of Agriculture. Pak
Pak Untung itu mendapat doktor dari IPB dengan penelitian secara intensif di International Rice Research Institute. Jadi apa yang Pak Untung tekuni ini banyak bekalnya diperoleh dari IRI, ya, International Rice Research Institute di Philippines. Magister pertanian beliau dapat dari Universitas Pajajaran dan sarjana pertaniannya juga dari Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Training yang diikuti Pak Untung tidak terlepas dari aspek farming system, rice production, rice breeding, hybrid rice breeding, dan ini sebagian besar dilaksanakan di IRI, ya, di Filipina. Nah, keahlian beliau di dalam biofortification ini digambarkan oleh tulisan ilmiahnya yang terbit sejak tahun 2009, 2015, 2017, dan 2020 yang tentu saja terakreditasi dan juga bereputasi internasional beberapa. Nah, Pak Untung akan menyampaikan kepada kita mengenai development of national rice fortification terkait dengan penelitian biofortifikasi padi. Silakan Pak Untung, juga waktunya 20 menit. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang saya hormati, saya banggakan, dan saya anggap orang tua, Pak, di Badan Litbang Pertanian, juga kepada pembicara yang lain, dan juga kepada panitia yang sudah membuat event yang sangat besar ini dan sangat bagus, dari hulur sampai ke hilir, dan kami diberi waktu untuk membicarakan mengenai biofortifikasi pada padi. Mungkin sambil saya share screen, mohon waktunya sebentar. Jadi topik yang diberikan adalah penelitian biofortifikasi pada padi. Kami kira harus disiapkan dalam bahasa Inggris, jadi kami buat dalam bahasa Inggris, Biofortification Research on Rice. Tapi insya Allah tidak mengapa dan tetap bermanfaat untuk kita semuanya, mudah-mudahan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, yang menjadi latar belakang dari perlunya adanya biofortifikasi ini adalah prevalensi kekurangan gizi mikro yang masih relatif tinggi di dunia dan juga termasuk di Indonesia. Di antaranya adalah prevalensi zinc, di mana sekitar sepertiga dari balita itu masih tergolong pendek atau sangat pendek, dan kekurangan zinc juga mengakibatkan stunting atau kategori pendek dan sangat pendek itu. Kemudian yang kedua adalah defisiensi besi atau Fe, di mana hampir separuh wanita hamil di Indonesia itu mengalami anemia karena kekurangan gizi besi. Dan juga kekurangan vitamin E juga masih menjadi kendala besar di Indonesia. Nah, ini data prevalensi stunting pada anak-anak di Indonesia masih tinggi, sekitar 30,8%. Selanjutnya, ini juga sudah disampaikan, saya kira tadi oleh Dr. Haudi dan dari Bappenas juga, mengenai pentingnya Fe, zinc, dan vitamin A pada tubuh manusia. Secara singkat, secara kesehatan itu sangat vital bagi kesehatan manusia dan akan menimbulkan gangguan fisik. Kalau besi bisa menimbulkan anemia, kekurangan zinc bisa sampai pada menimbulkan stunting,
dan kekurangan vitamin A bisa menyebabkan gangguan pada kemampuan penglihatan. Ini tentu akan sangat merugikan secara kemanusiaan dan juga secara nasional. Kemudian sedikit mengenai zinc juga, ini sangat penting bagi tubuh manusia, di mana lebih dari 300 enzim pada manusia itu memerlukan unsur zinc ini, sehingga sangat vital untuk kesehatan manusia. Dan kekurangan unsur mikro, kekurangan gizi atau yang biasa disebut juga dengan hidden hunger ini, itu bahkan sampai mempengaruhi terhadap capaian dari United Nations Sustainable Development Goal, khususnya nomor 2 untuk mencapai zero hunger dan nomor 3 untuk good health and well-being. Dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi UN Sustainable Development Goal yang lain seperti menghilangkan kemiskinan atau no poverty, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Jadi secara nasional dan secara global kekurangan gizi mikro ini akan sangat berpengaruh. Dan juga ada publikasi dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa kekurangan gizi mikro itu juga dihitung secara ekonomi juga menimbulkan kerugian yang besar, yaitu sekitar 2-3% dari GDP. Kalau di Indonesia sekitar 13.000 triliun, maka setiap tahun kerugian karena kekurangan gizi mikro ini bisa mencapai 260-390 triliun. Jadi kerugian yang sangat besar, dan investasi penelitian yang dilakukan sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian, potensi kerugian yang bisa ditimbulkan karena kekurangan gizi mikro tersebut. Dan di dalam alam pandemi sekarang ini, unsur mikro khususnya zinc itu juga menjadi sangat penting karena terkait dengan immunity atau daya tahan dari tubuh manusia. Jadi sangat sejalan sekali bahwa peningkatan nutrisi zinc pada konsumsi makanan kita itu akan sangat berkorelasi positif dan sangat membantu terhadap peningkatan imunitas kita, sehingga akan memperkuat kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada beberapa strategi untuk mengatasi hidden hunger ini atau kekurangan gizi mikro ini. Yang pertama adalah suplementasi, ini yang sudah berjalan, seperti dengan penambahan kapsul, pil, vitamin, dan seterusnya. Juga ada fortifikasi yang secara kimia ditambahkan unsur-unsur mikro ke dalam bahan makanan, dan yang relatif baru itu adalah yang dikenal dengan biofortifikasi ini. Tapi saya pribadi senang sekali mengikuti dari awal tadi, ternyata biofortifikasi juga sudah dikenal oleh banyak kalangan, bukan hanya dari peneliti atau pertanian, tetapi sampai ke hilirnya sudah mengapresiasi adanya biofortifikasi ini, bahkan sudah masuk ke dalam program prioritas nasional. Ini sangat mengembirakan bagi kami, dan ini merupakan strategi juga di mana secara alami diupayakan unsur gizi tersebut bisa masuk ke dalam bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan padi atau beras yang nanti menjadi nasi tentu saja sangat strategis karena bangsa Indonesia memiliki makanan pokok berupa nasi. Hampir seluruh penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Sehingga ketika biofortifikasi ini masuk melalui nasi, diharapkan akan sangat efektif dan bisa berjalan secara masif. Kemudian apa sebenarnya biofortifikasi tersebut? Ada beberapa yang mendefinisikan, dan yang kedua dari WHO, biofortifikasi adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas gizi dari makanan yang ditingkatkan melalui perlakuan agronomi ataupun melalui pemulihan tanaman, baik secara konvensional maupun secara bioteknologi. Jadi bedanya dengan fortifikasi dan suplementasi, biofortifikasi itu dibuat zat gizinya itu sudah ada secara alami ketika proses pertumbuhan tanaman ada di bagian tanaman yang dikonsumsi oleh manusia.
sehingga tidak perlu proses kimia lagi untuk menambahkannya ketika sudah melalui proses pasca panen. Bagaimana biofortifikasi ini bisa sampai kepada konsumen, itu adalah melalui tanaman atau melalui benih yang selanjutnya ditanam oleh petani untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di areal target. Nah, ini ada beberapa keuntungan dari biofortifikasi, di antaranya sifatnya sustainable atau berkelanjutan. Kita cukup satu kali memasukkan benih unggul ke dalam suatu daerah, kemudian benih unggul tersebut ditanam oleh petani di daerah tersebut, maka selanjutnya, apalagi ini adalah inbrida sifatnya, itu bisa terus dibudidayakan ada di daerah tersebut, sehingga bisa berkelanjutan. Kita tinggal terus memproduksi benihnya. Maka secara alami produk tadi akan ada di alam. Kemudian bisa dilakukan secara masif, karena ditanam, dikonsumsi oleh semua orang, bisa dalam skala yang luas. Kemudian ini juga efisien dan maksudnya praktis dalam penerapannya, karena tanaman yang ditanam petani dengan varietas yang baru tersebut memiliki cara budidaya yang sama, tidak perlu perlakuan yang spesial sehingga petani bisa bertani seperti biasa. Dan ini juga relatif natural, di mana nasi yang dimakan rasanya juga tidak berubah sesuai dengan preferensi dari petani, sehingga lebih mudah untuk diadopsi oleh petani. Demikian beberapa keuntungan dari biofortifikasi, dan untuk biofortifikasi yang sudah berjalan di Indonesia ada terhadap zinc, terhadap besi, dan terhadap vitamin A, dan terutama yang lebih advance adalah dengan kandungan zinc yang tinggi, di mana high zinc rice di Indonesia itu dilaksanakan berkolaborasi antara BB Padi atau ICRR dengan Harvestplus dan IRI pada waktu itu. Semenjak awal tahun 2000-an sudah dimulai, dan terakhir Harvestplus juga menerima dana dari DFAT Australia untuk menyelenggarakan workshop mengenai upscaling dari zinc rice di Indonesia ini. Dan sudah dilepas satu varietas Impari IR Nutrisi pada tahun 2019, juga tidak lepas dari kolaborasi tersebut. Kemudian kami sampaikan di sini informasi mengenai pemuliaan padi zinc tinggi di Indonesia. Ini sudah dilakukan secara rutin, selain kolaborasi dengan IRI dan Harvestplus, juga di BB Padi mulai secara konvensional dari persilangan tanaman, kemudian seleksi populasi bergenerusan hingga ribuan, sehingga terpilih galur-galur harapan, akhirnya masuk ke dalam uji daya hasil. Selanjutnya galur-galur harapan itu diuji dengan berbagai karakter, mulai dari ketahanan terhadap wereng, ketahanan terhadap blas, ketahanan terhadap HDP. Juga untuk zinc ini diukur kandungan zincnya, dan kita mendapat bantuan alat dari IRI dan Harvestplus. Harvestplus melalui IRI berupa mesin XRF ini yang bisa mengamati kandungan zinc secara praktis, tetapi tetap akurat karena dikalibrasi dengan metode ICP. Dan selanjutnya galur yang terpilih dengan sifat unggul tadi dengan kandungan zinc tinggi diuji multilokasi di beberapa wilayah. Pada waktu itu 16 lokasi dilakukan selama 2 tahun, dan akhirnya lolos disetujui oleh tim penilai dan pelepasan varietas satu galur yang akhirnya dilepas dengan Impari IR Nutrising pada bulan Januari 2019. Dan ini juga sudah ditampilkan, saya kira tadi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengenai karakteristik dari Impari IR Nutrising. Jadi kandungannya tinggi, lebih tinggi dari varietas-varietas unggul yang sudah ada, di mana varietas Ciherang itu memiliki kandungan sekitar 24 ppm, dan varietas ini rata-rata 29,54, dan di Sukamandi pernah teridentifikasi sampai hampir 35 ppm. Jadi sekitar 25 ppm lebih tinggi dari
varietas-varietas yang lain. Bahkan varietas selain Ciherang, kadang dari pengamatan kami diamati memiliki kandungan zinc yang lebih rendah lagi. Jadi ini memberikan benefit keuntungan kandungan zinc yang lebih tinggi. Diharapkan manfaatnya akan lebih besar dari varietas yang sudah ada. Dengan karakteristik yang tetap memenuhi kriteria preferensi konsumen padi yang ada di Indonesia. Warnanya putih, bentuknya ramping, dan rasa relatif pulen. Kemudian untuk karakter agronomi juga daya hasilnya tinggi, setara dengan Ciherang, rata-rata 6,2 ton per hektar dari uji multilokasi yang ada, dan potensinya mencapai hampir 10 ton per hektar. Umurnya juga hampir sama dengan Ciherang, 115 hari. Sehingga diharapkan memang ini bisa diterima oleh konsumen. Kemudian dari ketahanannya juga lumayan bagus, memiliki ketahanan terhadap tungro, blas, wereng, meskipun ketahanan terhadap hawar daun hanya terhadap satu strain, tapi dengan pengawalan yang ketat dan antisipasi yang cepat, ini bisa terhindar dari penyakit hawar daun bakteri ini. Kemudian daerah penyebarannya ini barangkali sudah lebih panjang lebar tadi dijelaskan oleh Bapak Dr. Andi Takdir, meliputi seluruh Indonesia yang memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi. Dan ini adalah jenis padi sawah, sehingga untuk saat ini agroekosistem yang bisa disasar adalah areal sawah dengan ketinggian sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Nah, semenjak dilepas dan juga masuk ke dalam program nasional untuk penanaman impari air nutrishing 10.000 hektar pada tahun 2020 dan 50.000 hektar pada tahun 2021, banyak kegiatan diseminasi dan produksi benih yang dilakukan. Dapat bantuan dari Harvestplus, ada dari BB Padi, dan juga ada dari Direktorat, beberapa yang dapat kita dapatkan informasinya seperti disajikan di layar ini. Mulai dari sosialisasi, kemudian mengundang para produsen benih, kemudian panen raya, dan terakhir yang di pojok kanan ini baru minggu kemarin di Kalimantan Barat, mereka panen 25 hektar impari air nutrishing sebagai benih sebar, dan hasil ubinannya juga cukup tinggi, 6,35 ton per hektar di Kalimantan Barat. Ini sangat menggembirakan, dan dari pemerintah daerah, dari Dinas Pertanian cukup responsif dan akan masuk ke dalam program pengembangan padi inbrida di Kabupaten Mempawah. Saya kira ini suatu model yang sangat bagus, di mana daerah sebenarnya merespon adanya padi biofortifikasi ini. Mudah-mudahan ke depan lebih bisa ditingkatkan lagi dan lebih bisa diekspos lagi. Kemudian ini ada beberapa Pak Utu mohon dipercepat ya. Waktunya nih. Oh ya, ini saya kira sudah disampaikan tadi dari perbenihan, scaling up-nya, kemudian untuk progresnya ini juga sudah disampaikan tadi, dan dari Harvestplus dengan IRI kita memproduksi 30 ton, mendorong kerjasama dari kelompok tani dan mendorong dinas di daerah untuk memproduksinya. Kemudian untuk yang ke depan, saya pikir peran swasta perlu ditingkatkan, dan ini ada model yang bagus dari Better Rice Initiative for Asia. Mereka akan mengembangkan di Sumatera Utara dan di Aceh dengan target hingga 3.000 ton benih, sehingga diharapkan bisa ditanam sampai 120.000 hektar. Ini satu model yang bagus juga dari sebuah internasional NGO yang ada di sana. Kemudian ini dari Bupati Banyumas, 2 pekan yang lalu juga membagikan benih impari nutrishing kepada masyarakat untuk ditanam. Sekali lagi ini contoh respon dari daerah. Kemudian di Sukabumi juga ada volunteer yang
membagikan beras Infari Nutrishing kepada ibu-ibu hamil yang beresiko kekurangan gizi besi, juga untuk menolong pada bayinya. Diberikan untuk konsumsi selama minimal 2 bulan. Ini juga satu model yang bagus, bisa dengan puskesmas dan dinas kesehatan serta dinas terkait lainnya. Dan yang terbaru, selain untuk padi sawah, juga sudah dilepas Inpago 13 Fortis yang juga memiliki kandungan zinc yang tinggi, dan ini masih sangat baru, jika masih disiapkan benihnya, dan mudah-mudahan bisa di scaling up sebagaimana Infari Air Nutrishing untuk padi sawah. Keunggulannya juga cukup bagus, hasilnya juga cukup bagus. Kemudian selain itu juga ada penelitian menggunakan transgenik, tapi ini masih belum dilepas dan masih taraf penelitian. Ada golden rice untuk meningkatkan kandungan vitamin A, provitamin A pada beras sampai 5 ppm. Kemudian selain ini adalah kegiatan golden rice di rumah kaca kami di Bogor. Kemudian masih perlu bertahap untuk sampai kepada pelepasan varietas. Mudah-mudahan bisa tercapai ke sana. Kemudian juga kerjasama dengan IRI dirakit tanaman dengan genome editing untuk kandungan Fe dan zinc yang tinggi. Ini juga masih on the way, mudah-mudahan juga bisa dilepas pada suatu saat nanti. Barangkali demikian Bapak Moderator yang saya hormati, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Untung. Kita mendapatkan first hand information dari penelitinya, dan ini termasuk peneliti unggul mengenai pemuliaan padi ini di Badan Litbang Pertanian. Poin yang disampaikan Pak Untung yang menarik untuk dicatat adalah yang pertama, kita semua sudah tahu sebenarnya, tapi ditekankan lagi bahwa dari sisi ekonomi kehilangan karena kekurangan gizi itu ya bisa sampai potential loss-nya 2-3% dari GDP. Itu berdasarkan penelitian Bank Dunia. Sehingga dengan demikian kegiatan kita ini lantas kegiatan yang sangat penting yang mestinya didukung bersama dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan. Yang kedua, saya menangkap ada kegembiraan dari peneliti ya, bahwa pekerjaannya ini dihargai dan berguna gitu, karena sudah mulai ada di pick up gitu ya, keperluannya pengembangan biofortifikasi dan pemanfaatnya dan sebagainya, malah tadi sudah ada di RPJMN. Kemudian juga dilaporkan tadi daerah juga sudah memulai menggeliat pada proses produksinya gitu ya. Dan terakhir yang kita dapatkan informasi adalah selain Infari Air Nutrishing, yaitu untuk lahan sawah gitu ya, juga sudah dirilis tahun kemarin ya Pak Untung, Inpago 13 Fortis, juga kandungan ZN dengan 34 ppm ya, cukup tinggi juga. On the pipeline adalah golden rice yang vitamin vitamin A, vitamin A, golden rice itu vitamin A. Agak lama ini penelitiannya, sejak tahun 2005 kalau nggak salah, sampai saya sempat juga meinikannya ya, mensupervisinya lah, tapi sampai sekarang juga belum berhasil. Itu ceritanya panjang lebar memang, karena ini ada unsur transgeniknya di dalam. Dan juga tadi diinformasikan terakhir ada juga sudah mencoba untuk biofortifikasi untuk FE ya. Nah, baik Bapak sekalian, lengkaplah sudah kalau kita rangkaikan dari 3 pembicara ini, dibalik kalau dari hilir ke hulu research-nya ada dan bergerak,
menghasilkan varietas, Ditjen lantas mengambil itu untuk pengembangan, untuk peningkatan produksinya, dan Bulog mengopkupnya untuk menyalurkannya kepada para rumah tangga kita yang berpendapatan rendah dan punya masalah dengan gizi. Nah, kita menangkap ada awareness lantas di pihak pemerintah dari berbagai sisi ya. Nah, untuk melengkapi informasi itu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan alhamdulillah saya sudah dibantu oleh panitia nih, dalam Ibu Ning terutama yang suplai saya meringkaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik di Q&A ataupun di chat. Ini saya bacakan, mohon nanti saya akan bilang ini untuk Pak siapa, untuk Pak siapa. Misalnya yang dimulai, mari kita lihat dari Pak Sulaiman Ginting, itu ini ke Pak Gatot, Pak Gatot. Ini dalam Perpres 18 RPJMN itu dikatakan tadi 40% beras BPNT itu adalah beras fortifikasi. Nah, pertanyaannya, bukankah ini artinya anggaran sudah tersedia dan tinggal distribusi saja, atau apakah masih ada kendala lain? Itu satu ke Pak Gatot. Satu lagi ke Pak Gatot juga, masih mungkin berapa sih harga yang diberikan kepada Pemda untuk program bantuan pangan non-tunai atau BPNT, itu yang kedua. Dan satu lagi Pak Gatot, ini walaupun ini tidak terkait langsung dengan diskusi kita kali ini, pertanyaannya jauh dari Singapura. Ini Pak Ibu atau Bapak Ibu kayak Eli Sutra Sulaiman bisa tahu apakah bisa memperoleh data volume beras di bawah standar secara otomatis, bagaimana review dari Kementan atau dari Bulog. Jadi pertanyaannya barangkali kalau berapa banyak sih beras yang ada di bawah standar yang kita punya, tentunya standar melalui standar pembelian oleh Bulog gitu, di bawah kualitas barangkali ya, berapa banyak sih kasusnya itu. Nah, kemudian dari Pak Bakti Wibowo, ini pertanyaannya, apakah ada beda yang signifikan antara beras biofortifikasi dengan beras biasa saat ini, dari sisi pengolahan menjadi beras ataupun dari sisi produktivitas panen padinya? Ini Pak Untung barangkali yang jawabnya ya. Ada nggak perbedaannya antara Inpari Nutricing dengan Ciherang dalam produktivitas dan di dalam pengolahannya? Kemudian ini pertanyaannya boleh siapapun menjawab. Yang ketiganya ini, apakah mungkin beras fortifikasi ini dijadikan mandatori? Bagaimana economic of scale-nya? Boleh juga pertanyaan ini. Ada dua lagi, mari saya lihat, ini Pak Untung juga. Butuh berapa lama sih mulai crossing sampai dengan bisa dilepas oleh Menteri Pertanian suatu varietas unggul, termasuk dalam ini varietas yang biofortified ya, sehingga butuh berapa generasi supaya dapat bertahan gizinya di dalam biofortifikasi itu. Jadi ini proses, lebih pada proses pemuliaan dari nol sampai dilepas itu berapa lama kira-kiranya, rata-rata tentu saja. Terakhir dari Ririn Indriani, Ibu Ririn, konsumsi beras fortifikasi apa yang paling aman? Konsumsi beras fortifikasi apa yang paling aman untuk ibu hamil dan penanggulangan stunting agar lebih aman dan maksimal? Nah, barangkali ini boleh siapa yang pick up ini. Nah, ada juga mungkin yang pertanyaan yang tadi Pak Untung boleh menjelaskan lebih lanjut, FE itu kira-kira berapa lama tuh fortifikasi akan keluar varietas fortifikasinya, dan juga golden rice itu kira-kira kapan akan bisa dilepas, gitu dua. Itu pertanyaannya. Kemudian kalau ke Pak Takdir, apakah ada disediakan insentif oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, agar semakin banyak petani yang bersedia
memproduksi infrared zinc. Tadi Pak Untung memperlihatkan di mana-mana petani memproduksi gitu ya. Apakah insentif yang diberikan kepada mereka ini? Nah, kemudian Pak Gatot, mungkin yang pertanyaan terakhir nih, respon konsumen terhadap beras fortifikasi ini seperti apa? Apakah mereka preferensi konsumen barangkali ya? Apakah rasanya berbeda sehingga mereka tingkat penerimaannya lebih rendah dan sebagainya? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Kita punya waktu di jadwal, kita akan berakhir 15.40. Ini 15.25 jam saya, paling tidak sih kita punya waktu 10-an menit lah sebelum ada closing dari saya barangkali untuk dibagi kepada 3 pembicara. Yang pertama Pak Gatot dulu karena pertanyaan yang paling banyak. Silakan Pak Gatot. Terima kasih Pak Ahmad. Yang pertama pertanyaan dari Pak Sulaiman yang menyatakan bahwa di Perpres 18 sudah dicanangkan 40% anggaran. Anggaran 40% itu ada di Kemensos, bukan di Bulog. Jadi anggaran DIPA-nya di Kemensos. Jadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Dirjennya di sana. Memang di BPNT yang ada tahun ini memang sedang diupayakan untuk ada program seperti ini. Tapi ini kan mengingat tahun lalu ada suatu di Kemensos, maka kami belum tahu seberapa jauh pengalihan DIPA-nya itu untuk program untuk beras fortifikasi itu juga berpengaruh gitu Pak Ahmad. Jadi Bapak pasti paham. Jadi kami akan ikutin apapun yang program ini kalau seandainya itu jalan akan alhamdulillah jauh lebih bagus lagi dan bisa seluruh Indonesia. Jadi untuk Ibu Bapak ketahui, kami bansos beras pada bulan September-Oktober kami bisa mendeliver sekitar 450.000 ton seluruh Indonesia untuk 10.000 PKH keluarga harapan. Jadi keberhasilan 99,97. Artinya ini bagus sekali sampai ke konsumennya pada saat pandemi. Ya. Jadi kalau seandainya nanti ada program yang sama khusus untuk BPNT dan khusus untuk beras fortifikasi, Bulog siap karena kami sudah punya di 26 provinsi, 23 provinsi sudah pakai mixernya. Harganya berapa? Harga kami 13.500. Memang masih mahal karena harga kernelnya masih mahal. Kalau nanti tadi hasil biofortifikasi tadi itu misalnya dibuat skala yang lebih besar lagi dan nanti akan mengurangi cost-nya, zinc-nya, ferrum dan sebagainya. Itu yang kami justru akan lebih senang lagi karena komponen-komponen itu masih diimpor. Kalau seandainya itu nanti bisa dimasyarakatkan benih-benih tadi itu otomatis sebenarnya masyarakat akan menikmati zinc dan ferrumnya dan sekaligus hanya sedikit yang kita tambahkan di vitaminnya. Jadi economic scale sangat berpengaruh. Tadi pertanyaan terakhir prevensi. Kalau seandainya nanti makin besar, cost-nya makin turun dan kami juga bekerja sama dengan BPPT. Tadi juga ada WA dari Ibu Melani. Kalau nanti kita bisa membuat karena di Indonesia akan jauh lebih murah lagi. Jadi kita upayakan supaya bagaimana harga bisa terjangkau dan bisa memenuhi harapan dari harga yang ada di Kemensos. Sampai hari ini kita memakai masih berasnya premium, bukan medium. Kalau misalnya berasnya medium akan jauh lebih turun lagi. Ini yang ada. Jadi kalau seandainya nanti pakai beras medium, nggak ada masalah, kita mixkan. Dan kalau beras baru akan tetap bisa bertahan. Kalau Bu Eli, beras di bawah standar, saya kira enggak. Yang kita deliver kepada konsumen pasti beras yang bermutu. Jadi hari ini tidak ada cerita berasnya berkutu dan sebagainya. Khusus untuk beras fortifikasi harusnya beras baru. Jadi kami tidak akan berani ambil risiko untuk memakai beras-beras lama. Jadi nggak ada sejarah bagi Bulog untuk memakai beras untuk fortifikasi, apalagi untuk mencegah stunting dengan beras-beras yang lama. Jadi itu yang kita. Justru kami sangat berterima kasih pada Kementan
yang memproduksi beras bio yang 50.000 hektar dan nanti akan sampai ke 200.000 hektar. Itu kan jauh lebih bagus lagi, cost kita akan jauh lebih menurun dan mengurangi biaya move and demove untuk di masing-masing daerah. Barangkali itu Pak Ahmad yang kami terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gatot sudah menjawab keseluruhannya dan sudah clear menurut saya. Nah, giliran Pak Takdir, silakan Pak, terutama tadi insentif apa sih yang diberikan ke petani, apalagi tadi Pak Gatot sudah sebenarnya sangat welcome apabila petani memproduksi banyak gitu ya, sehingga ini justru bisa menekan cost dan tersedia berasnya dengan cukup banyak dengan dari biofortifikasi ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Profesor. Saya langsung saja dulu yang satu terkait dengan insentif. Jadi mulai yang membuat benihnya Pak Profesor, itu program P3B, itu petani diberikan paket sejumlah 1,4 juta rupiah per hektar. Sekitar 1,4 juta rupiah per hektar, antara lain untuk membeli benih, kemudian membeli pupuk. Ya, itu P3B untuk menyiapkan benihnya, jadi benih sumber dari bibit padi tadi dari Pak Untung ditangkarkan untuk menjadi benih sebar. Nah kemudian untuk produksinya, paket produksi, jadi menanam benih sebarnya itu untuk menjadi konsumsi itu ada paket 1.080.000 per hektar. Jadi itu digunakan untuk bantuan benihnya, kemudian ada pupuk dan ada pestisida. Nah, jadi kami sangat bangga tadi kalau Inpago 13 ya Pak Untung ya. Nah, ini akan ada lagi. Jadi kita bisa di AEZ sawah dan di lahan kering. Jadi ini akan bisa masuk ya, bisa masuk. Kemudian Pak Profesor, dana ini di-TP-kan, tugas perbantuan. Jadi tadi ini sangat bagus untuk mengurangi biaya transportasi. Jadi P3B itu langsung in situ, membuat benihnya di lokasi. Tadi Pak Untung memperlihatkan ada di mana tadi, Kalimantan Barat ya. Iya. Nah, itu adalah kegiatan in situ. Seharusnya di situ terus langsung ditanam ya, petani itu. Jadi ini juga untuk pengembangannya juga TP juga Pak, tugas perbantuan. Jadi dananya sudah dialokasikan ke daerah-daerah. Ya 46.000 yang sudah clear ada 40.500 CPCL-nya. Mungkin ini masih terkendala CPCL karena pada saat yang bersamaan karena ini padi sawah juga menggerogoti yang untuk lahan tanam sekarang ini Pak Profesor. Ya. Jadi itu yang terkait dengan paket sedikit mungkin Pak, saya boleh tambah sedikit Pak Profesor? Mangga. Dengan tadi yang dimaksud tadi kalau bisa ini tidak perlu premium Pak. Karena ini kan kalau premium harganya itu 10.300 ya Pak. Kemudian kalaupun tidak beda-beda jauh dengan medium, begitu dia dipanen kemudian langsung digiling, dibeli, rasanya kurang lebih sama. Yang penting intinya supaya bisa terjangkau, tidak terlalu banyak dana yang dibutuhkan. Tapi sama, kualitasnya kurang lebih sama, cuma pecahnya aja, pecah kepala dan sebagainya itu aja yang Pak, yang membuat dia beda antara premium sama medium. Itu yang terkait dengan tadi. Kemudian kami juga mengharapkan Pak Untung kalau bisa satu saja yang dimuliakan terus Pak, yang inbrida dan inpago itu Pak, ya, biar fokus. Jadi satu saja itu diperbaiki apa kekurangannya, itu saja yang kita kembangkan, satu saja. Karena seperti golden rice sekarang basmati dari India itu kan satu aja dia ini kan, ya ya kroyok gitu loh, kekurangannya dianukan ke sana sehingga perbenihan kita juga tidak terlalu banyak susah mencari benih sumbernya. Kira-kira begitu Pak Profesor, terima kasih. Ya. Baik, makasih. Jadi nanti Nutrizing 1, Nutrizing 2, tapi tetap itu gitu ya, tidak ada yang lain lagi gitu ya. Oke, baik. Usul yang harus diperhatikan para penelitinya nih. Silakan Pak Untung. Banyak juga pertanyaan ke Pak Untung. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya kepada ibu-ibu, bapak-bapak peserta semuanya. Yang pertama tadi mengenai apakah ada perbedaan
antara padi biofortifikasi, yaitu Invaria Nutrising, dengan varietas lain, Ciherang misalnya, dalam produktivitas dan pengolahannya. Sementara ini data yang kami peroleh hasil setara dengan Ciherang, jadi cukup tinggi. Kemudian untuk pengolahannya tidak berbeda dari padi-padi yang lain. Jadi mulai dari teknik budidayanya sama dengan padi yang lain, pengolahannya juga sama. Tetapi pada pengolahan dan teknik budidaya yang sama itu kandungan zinc-nya rata-rata, mohon maaf, 6 ppm lebih tinggi dari varietas yang lain. Dan testimoni bahkan kalau disimpan di rice cooker itu lebih awet. Dan pernah ada yang mencoba ke warung makan, diberi Nutrising, kemudian besok harinya diberi beras yang lain, besok harinya lagi meminta yang Nutrising lagi. Jadi untuk warung makan ini juga rupanya adopsinya cukup bagus. Kemudian untuk proses pemuliaan memang relatif, dan yang untuk Nutrising cukup lama juga. Bahkan seperti disampaikan penelitiannya mulai sekitar tahun 2000-an, 2008 dan seterusnya, baru 2019 ada satu yang bisa lolos dilepas dengan potensi hasil di atas 9 ton, tahan berbagai hama dan penyakit. Dan ini juga sifatnya stabil. Jadi kita juga memantau yang sudah ditanam oleh petani, kita minta sampelnya, kita ukur kembali kandungan zinc-nya, dan itu masih relatif lebih tinggi dari varietas unggul lain yang ada di sekitar varietas Nutrising tersebut. Juga di dalam perbenihan, lot-lotnya kita ambil sampel, dan data yang kita peroleh itu stabil, zinc-nya masih tinggi. Jadi ini inbrida, jadi dia sudah stabil, terbawa ke keturunannya untuk tinggi. Dan ditanam petani, dibenihkan lagi, kemudian produksi benih selanjutnya itu juga memiliki kandungan zinc yang stabil tinggi. Kemudian untuk ini yang golden rice dan FE, jadi ini adalah memanfaatkan teknologi transgenik. Itu memang regulasinya ini sangat ketat dan lebih panjang daripada yang konvensional. Untuk golden rice sudah ada di Indonesia. Studi keamanan hayati dan keamanan pangan sudah dilakukan. Jika syarat administratif dari TTKH sudah terpenuhi, maka bisa dilakukan confined field trial yang selanjutnya bisa pengusulan pelepasan varietas. Adapun yang genome editing untuk FE tinggi, juga ada zinc-nya juga di situ, jadi FE zinc tinggi, itu masih proses importasi benih sumbernya dari IRI, karena ini juga kolaborasi dengan IRI, dan masih dalam evaluasi TTKH juga, diharapkan dalam waktu dekat bisa diimpor benih tersebut untuk diteliti lebih lanjut, dimurnikan, diperbanyak di Indonesia. Jadi secara teknis sebenarnya tidak ada kendala, kita bisa berpacu sebenarnya. Tetapi kita harus juga memenuhi regulasi yang ada. Nah, ini mungkin yang menjadi katakan bottleneck sementara ini. Jadi mudah-mudahan kita sebenarnya masih mentargetkan bahwa dalam sekitar 2 tahun ini mudah-mudahan golden rice sudah bisa dilepas. Mungkin itu, dan terima kasih sarannya tadi. Nanti memang lebih mudah untuk fokus satu Nutrising, nanti ada perbaikan ketahanan hawar daun dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa kami lakukan seperti itu. Dan terima kasih, kami senang sekali ini bisa bermanfaat secara masif, secara nasional. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada waktu 5 menitan ya untuk menjawab. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, satu untuk Pak Untung. Ini Pak Untung ya, walaupun saya bisa jawab, Pak Untung yang jawab. Apakah Nutrising termasuk transgenik atau pemuliaan? Itu singkat saja nanti Pak Untung jawabnya. Yang kedua ini lebih cocok ke Pak Gatot ya, Pak Gatot. Sesuai arahan RPJMN, sasaran utama dari beras fortifikasi ini adalah masyarakat ekonomi bawah.
penerima program jaring pengaman sosial. Pertanyaannya, bagaimana program tersebut dapat memastikan akses masyarakat terhadap beras fortifikasi ini? Jadi kita memproduksi capek-capek sebenarnya untuk orang miskin gitu kan, misalnya gitu. Tapi bagaimana memastikan itu nyampe ke sasaran, tidak mampir ke yang lain begitu. Itu barangkali pertanyaan untuk Pak Gatot. Untung dulu, silakan Pak Untung. Ya. Baik Pak, terima kasih. Singkat saja. Ya, infari air nutrishing bukan transgenik. Itu adalah hasil persilangan alami, tentunya ada lokal dan seterusnya. Dan mungkin sedikit tadi yang biofortifikasi untuk kalangan bawah. Ini sebenarnya unsur zinc itu kan umum, termasuk pandemi kan zinc bisa meningkatkan imun. Jadi untuk yang katakan usia lanjut, untuk anak-anak, jadi untuk semua pihak sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan dari gizi zinc ini. Jadi impian kami memang ke depan secara otomatis varietas yang dilepas memiliki keunggulan nutrisi ini. Barangkali demikian Pak. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih jawabnya, jelas jawabnya. Pak Gatot, mangga. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Yang paling ideal memang programnya BPNT, Bantuan Panon Tunai PKH, Program Keluarga Harapan yang ada di Kemensos. Karena apa? Mereka sudah punya identifikasi 10 juta keluarga penerima harapan dan memang mereka yang ada di titik yang harus dibantu. Nah, oleh karena itu seandainya dari pusat masih proses untuk mempunyai program dengan beras fortifikasi, kami juga berupaya melalui para gubernur dan bupati yang juga concern terhadap pengentasan untuk stunting ini. Jadi kami memakai dua cara itu. Kalau kami memakai ke komersial itu hanya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini loh ada beras yang punya vitamin dan ada unsur ferrum dan zincnya supaya mereka juga aware gitu loh. Karena yang sakit kekurangan gizi itu tidak hanya yang miskin sebenarnya. Kalau saya lihat ada Ria Ramadhani itu kurang zincnya juga gitu loh. Jadi tidak hanya yang melarat aja, tapi yang tidak level atas juga sama gitu. Jadi ini berlaku untuk semua level yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu untuk yang tingkat atas itu voluntary sehingga kita lalui lewat Shopee dan sebagainya. Kita pakai digital platform kita jualnya. Tapi untuk yang BPNT itu dengan Kemensos ini sedang proses. Nah, sedang dengan gubernur sama bupati, mereka yang sudah mengalokasikan anggarannya, maka kita akan supply itu. Itu yang kita lakukan. Jadi kita pengen di semua jalur yang akan bisa kita pergunakan gitu Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Satu terakhir untuk Pak Takdir. Sepertinya keinginan untuk upscaling dari padi biofortifikasi sangat tinggi ya, karena ada demand yang cukup dan manfaat yang tinggi. Apa sih satu saja kendala yang terbesar apabila kita ingin mempercepat penanaman infari nutrizing ini dari rencana yang tadi 50.000 hektar tahun ini? Silakan Pak Takdir. Pak Takdir unmute dulu barangkali. Sorry Pak. Jadi kami di Ditjen Tanaman Pangan sejak awal tahun 2021 sudah merencanakan mulai dari perbenihannya, ya Pak, perbenihan itu tidak hanya untuk nutrishing saja, tetapi rata-rata inbrida itu sekitar 7.000 hektar Pak. 7.000 hektar itu kami berikan di dana tugas perbantuan. Kemudian yang kedua, untuk program bantuan benihnya itu sekitar 1.250.000 hektar. Setelah refocusing ini Pak Profesor. Artinya apa? Sebenarnya ketahuan dari teman-teman daerah dengan pengokup ini yang perlu didorong. Jadi ada benih, membuat benih, dibantu penangkarnya, kemudian paket 1 juta, sekitar 1.400.000 per hektar, kemudian membuat konsumsinya
menanam untuk konsumsi sekitar 1.080.000 per hektar. Nah, kalau ini linknya itu bisa dipadukan, kemungkinan kendala itu tidak akan ada. Jadi kami optimis bahwa manakala itu dipilah-pilah, oh ini nanam ini sudah ada, kan begini Pak Profesor. Jadi dana yang 1,25 1.250.000 itu adalah sebagian besar untuk konsumsi. Sementara sifat daripada Nutrising ini kan sama Pak, pulen, rasanya pulen, enak juga, sama mungkin ceherang sama dia Pak. Jadi itu aja Pak Profesor. Yang jelas kami sudah menaruh di provinsi untuk dana pengembangannya maupun perbenihannya Pak. Nah ini provinsi mungkin perlu diingatkan ya, yang mengingatkan, kami juga mengingatkan, tapi semua pihak mungkin, mohon maaf teman-teman dari Bulog juga bisa menyentil-nyentil provinsi di mana nih nanam Nutrisingnya kita ambil, ya, kita bagikan. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor. Terima kasih. Terima kasih banyak, ini kita mendapat pencerahan yang sangat luar biasa, mulai dari Pak Dirut, Pak Direktur, juga Pak Peneliti ya, Pak Utung. Ada 4 butir barangkali dari sesi ini yang bisa diambil. Pertama, pemerintah serius menangani stunting ya, antara lain melalui penyediaan beras yang kaya gizi, dalam ini zinc, dan ini diarahkan untuk menurunkan stunting itu. Nah, melalui fortifikasi ataupun juga melalui biofortifikasi. Nah, tadi kita melihat diskusinya yang melalui fortifikasi untuk beras ternyata harganya bisa lebih mahal ya dibandingkan kalau dengan melalui biofortifikasi. Nah, sementara mengenai produktivitasnya tidak terganggu ya. Tadi Pak Untung mengatakan sama antara yang tidak difortifikasi dan fortifikasi, ceherang dengan nutrisi ini sama. Rasanya juga sama, tidak ada perbedaan lebih keset, lebih tidak, nampaknya paling tidak dari diskusi tidak ada. Sehingga preferensi konsumen mestinya tidak terganggu ya. Kemudian struktur fisiknya pun lantas ada pecah dan sebagainya juga tadi tidak terdiskusikan bahwa itu ada masalah. Oke, jadi ada prospek sebenarnya kita memanfaatkan biofortifikasi padi ini untuk memproduksi beras yang cukup banyak, terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka menurunkan stunting. Tapi Pak Untung mengingatkan juga zinc itu diperlukan oleh semua pihak, termasuk saya yang sudah lansia ini juga perlu tambahan zinc rupanya. Oke, itu ya poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yang saya tangkap dari diskusi ini, mulai dari Pak Gatot, Pak Takdir sama Pak Untung, adalah pemerintah sudah sangat serius menggarap ini ya, baik untuk biofortifikasi ataupun fortifikasi vitamin ya, tetapi Fortifit ini sudah sangat serius karena memang direction dari RPJMN-nya sudah demikian, sehingga kita sangat bersyukur di RPJMN yang 2020-2024 itu dituliskan begitu sehingga semua pihak itu bergerak untuk melakukan ini. Nah, terakhir poin yang dari diskusi ini, dengan kemanfaatan seperti itu, nampaknya perlu upscaling ya, upaya kita menanam padi biofortifikasi itu dan memproduksi beras biofortifikasi ini. Mungkin karena kondisi keuangan negara yang memang dikonsentrasikan kepada penanganan pandemi, kita harapkan tentu saja sasaran yang ada di RPJMN itu sekarang 50.000 hektar, tahun depan 100.000, kemudian naik lagi 150.000, 200.000, mungkin itu perlu di earmark ya,
jangan diganggu-ganggu gitu supaya setiap tahun bisa meningkat. Syukur-syukur lebih dari itu. Tapi itu agak susah kalau lebih dari itu karena dengan penanganan pandemi ini. Terakhir sekali poinnya dari diskusi ini, kita perlu di dalam melaksanakan ini melibatkan swasta dalam berbagai bentuk, melibatkan juga pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten. Tanpa itu program kita tidak akan berhasil. Dan petani tentu saja, karena yang memproduksi petani dan dengan petani skala kecil yang di bawah 0,5 hektar, tentu peningkatan kemampuan mereka memanfaatkan teknologi itu tadi Pak Direktur sudah mengatakan ada bantuan sekian juta untuk menanam, itu juga sesuatu yang barangkali sebagai insentif ya bagi petani untuk bisa meningkatkan menanam ini dengan baik. Itu barangkali Bapak sekalian pas 15.50 jam saya menyampaikan terima kasih sekali lagi, apresiasi yang sangat kepada Pak Gatot Trihargo, Pak Takdir Mulyadi, Pak Gunung Santo. Semoga ini juga merupakan bagian dari amal ibadah kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Ahmad dan semua pembicara. Terima kasih banyak, menyenangkan sekali diskusinya. Sekali lagi untuk sesi kali ini juga kita akan ada sesi foto bersama, jadi tolong dinyalakan lagi kameranya dan saya akan menyiapkan layar saya untuk saya capture ya. Baik, saya akan hitung sampai 3, Bapak-bapak, 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak, sekali lagi sehat-sehat selalu, terima kasih sudah bersedia menjadi pembicara. Pak Ahmad juga terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah disimpulkan oleh Pak Ahmad tadi bahwa kita bisa mendengar langsung tadi ya bagaimana komitmen pemerintah untuk fortifikasi dan biofortifikasi ini. Bulog ternyata juga punya komitmen untuk menurunkan stunting di Indonesia melalui sejumlah program dan tentunya juga didukung oleh kerja-kerja dari pihak Kementerian Pertanian dan Bappenas begitu. Dari Bappenas risetnya ada, Kementan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas beras, lalu Bulog menyalurkannya ke keluarga-keluarga, terutama keluarga kurang mampu di Indonesia. Mari kita dukung bersama dan kita akan beralih ke sesi diskusi berikutnya. Jadi semoga masih semangat. Ini kita masih ada 2 sesi lagi. Kali ini sesi yang keempat akan berlangsung dalam bahasa Inggris. Nah, matahari di luar sudah agak turun nih, sudah menjelang sore. Kali ini temanya adalah The Role of Philanthropy and Foundation in Global Food Fortification Program. Pada sesi ini, Ibu Dr. Dina Sarjunani MA akan kembali memandu diskusi dengan seorang narasumber, Bapak Andreas Blutner, PhD, Director of Nutrition dari Bill and Melinda Gates Foundation. Ibu Nina, are you ready? Yes. All right, great. Good luck, Ibu Dina. The platform is yours. Thank you. Thank you very much, Mbak Vela. Pak Andreas, hi, Pak Andreas. I should greet you as good morning there. Hello, Ibu Nina. Hello, everybody. Thank you very much, Pak Andreas, to be with us. I know that I've observed that you've been with us for quite some time. I think you've been in the panel room for almost 2 hours. Am I right? And I believe you are 3.5. ready. Completely ready to present a very unique topic on the role of the philanthropy. Before that, I will have to introduce you to Pak Andreas, to the audience. We still have almost 260 viewers who are still with us. Pak Andreas is, can I have the slide of who Pak Andreas is? Pak Andreas is our friend, the friend of Indonesia. He has been working with Indonesia for a while, but now Pak Andreas is the Director of Nutrition from Bill and Melinda Gates Foundation. He holds a PhD degree in international economics and human rights from rights law from University of Mannheim, and also business administration degree from Robert Bosch Stuttgart.
now as the Director of Nutrition in Bill and Melinda Gates Foundation. He is doing a lot of refreshing strategy, focusing on innovation, private sector engagement, and large-scale food fortification that is really needed in this pandemic era. And the cross-foundation collaboration on nutrition, ensuring strategies invested in nutrition are coordinated and aligned for maximum impact. So these are the things that as the Director of Bill and Melinda Gates in Nutrition that he is doing. Before that, he was the Director of Food Fortification and Partnership for BASF. He was very active partner to global fortification programs, to the UN, to the German government, and Global Alliance for Improved Nutrition, one of the Gates Foundation largest nutrition guarantees. And Pa Andreas, in fact, was also in Indonesia when we initiated the study on fortifying palm cooking oil with vitamin A. Pa Andreas, you have your floor to illuminate and share with us with your inspiring presentation as how the Bill and Melinda Gates, as one of the biggest philanthropy in the world, help especially the poor, the women and children who are suffering from micronutrient deficiency. But the floor is yours, Pa Andreas, please. Thanks, Ibu Nina. That's a pleasure to be here and see so many known faces also here in the gallery. Hello, Professor Soekirman. Hello, Ibu Teddy. Good to see you. Glad to be at least virtually in Indonesia, even so that's no compensation for being with you. And yes, it has been many times over the last 12 years. Have seen a lot of stakeholders, corporate stakeholders in the edible oil sector, but also worked very closely with KFI. So now being the Director of Nutrition at the Bill and Melinda Gates Foundation, that continues the work on fortification, because fortification is one of our top priorities in the foundation. And we are very active since 2003 in the area of fortification. The Gates Foundation is a philanthropy, so we are investing in partnerships and programs. Currently, I have to be a bit moderate in what I say because we are currently reworking our strategy. I've been starting in June in my new position, so we are in the middle of getting our strategy approved by the co-chairs, which are Bill and Melinda Gates and Warren Buffett, and we hope that we have a very fortification targeted strategy we can start to invest and execute against in May this year. Let me maybe turn the slides then and talk you a little bit through our, let's say, intentions and opportunities we have. If we go to the next slide, then you will see that indeed the foundation's focus is that all lives have equal value. So founded in the year 2000, if we turn the next slide, the foundation has been invested largely in equity, in health, and also nutrition. So we have 37 different strategies, which nutrition is one. You see that the foundation invests per year $5 to $6 billion into the different programs and work in quite a number of countries. Indonesia is one of our countries we engage in, and we also, through our grantees, have invested quite a bit in the fortification area. We hope that Indonesia, based on today's seminar, will be turning out high on our possibilities to invest. And as we do that in partnership with local institutions and locally present partners, I think it's very important meeting today, and I'm learning a lot in terms of updates
what we can consider then. If we turn to the next slide, we see that we are active as a foundation in multiple areas, and nutrition for us counts into global development. I'm not going into details here because we want to talk about fortification. So if we turn the slide again. We see the overall vision, which is focused on women and girls. And this is mostly because women in reproductive age and children have a longer lifespan where investments can do a lot of good in terms of combating malnutrition. Fortification serves everybody, including, of course, men. So I would say the focus here is for good reason. We have many other nutrition interventions, including maternal and child health and infant nutrition, also work in biofortification. But the focus is the programmatic focus, but fortification is an intervention that benefits society as a whole, and including children and women. Let me say that first and foremost. If we go next, we're gonna see that we had a strategy that was very broad, and our intention now is that we focus on large-scale fortification. I should say refocus on large-scale fortification. We would love to put in the center country impact. And let me congratulate Indonesia at this point. Many say, you know, it takes very long with fortification, and potentially we are not getting there. I think Indonesia now, with the mandatory program of edible oil and the focus on rice and flour, implementation, I think, is what we need now in fortification. And we also need innovation in implementation. I will touch on that a bit later, for example, in the area of quality assurance. We are believing that private sector and the millers in particular are an integral part of the solution. And I think it hasn't been recognized that way in the international community. Millers around the world, but also the premixers of this world, supplying, providing technical assistance, the millers adding the micronutrients, I think they should be celebrated and recognized much more. And there should be also investments helping companies to work with other companies like premix suppliers with mills on providing the necessary technical support. Data still is, there's a bit of gaps, in particular in the compliance data. I think it's difficult for the companies that really try to make a difference if others are not, let's say, participating in the program. If we turn the slide, I will have a bit of a closer look into the global perspective of fortification. And again, our role is the one of an investor in that area, philanthropic investor. So we are strictly non-profit and try to kind of work with the UN, alliances like GAIN, and Lawrence is talking about that. So this is how we see the opportunities and the challenges. The challenges are, if you look at the world map, it's from 2013, that still, I think data is welcome and needed. We need to generate the right data, I feel, like compliance data, who's participating, who's not participating. Still, I think on the deficiency side, intake data and deficiency data is important, but we should resist not to admire the problem, but focus also on where can we drive solutions. And I think the edible oil sector on vitamin A, but also in other areas of fortification, there has been huge progress in Indonesia. If we look in the fortification mandate, and we can now add a mandate here in edible oil to Indonesia, you see there's still many countries in oil and flour, in particular the high need countries with weak governments that don't have a mandate. And if you compare it with the red map on the left side, you see the bigger the problem, sometimes the longer it takes to implement a solution. So I think Indonesia is a great example also for the region that edible oil fortification is possible, also wheat flour and potentially rice. And the map must not remain that yellowish where we have very weak mandates, but there's more opportunities.
I think the greatest opportunity for the global community, but also for Indonesia, rests in generating the right compliance and coverage data. So how much of the oil is really fortified? How many millions of Indonesians are benefiting from that? How much economic revenue is created from that? How much dalis can be saved from that? And I think there's so much possibilities in digitization. There's so much possibilities of public-private partnership, where the industry can help the public sector to understand who's compliant and who's not compliant. It's so little cost in edible oil fortification, 0.2%. I know that the leading companies in the palm oil sector are really sophisticated companies, and I feel they should partner with BPOM and set up a really strong, let's say, quality scheme that also informs consumers with modern technology about the benefits of fortification for health and well-being. And these are the areas we are looking in. Let me turn the slides then and look at what solutions are we are looking at. So from our investments, we look at the country progress a little bit as a clock model, and some of you have heard me speaking earlier in Indonesia still remember that clock model, that from the early days when public-private partnerships were formed, when KFI was founded, there was a multi-stakeholder engagement. I hear some Indonesian. So from the first quarter of the clock, you see there's multi-stakeholder engagement. I think Indonesia has formed a very strong partnership across sectors. There has been a lot of technical work in the second quarter of the clock model. There has been pioneers in, for example, oil fortification that brought the products to the market, like Mickey Olio, like Wilma, and others. And now I think it's about ensuring that homogeneous participation. And we, again, I think, need a strong partnership between BPOM, between Ministry of Industry, Ministry of Health, and the organizations working on fortification to make sure that even the lower price oils are fortified adequately, and that all producers have a chance to really check the quality of their fortified food. I think it's a good consideration to look at the loose oil sales. Loose oil sales in refillable barrels have a lot of sanitary issues. They have a lot of transparency issues. They might not be part of the formal economy also, which creates other problems. And some countries are tackling that. I think it's good that Indonesia starts now with packaged oil being fortified. The loose oil sales, I would love to kind of be part of a dialogue where we consider what can be done on the loose oil sales. Can that be refillable barrels? Does it need to have a regulatory solution for that, like Bangladesh is currently implementing? But liquid food sales in a loose form has a lot of issues. And I think progressively over the period of the next 3 to 5 years, a solution is important to be found, because low-income populations still shop a lot of these oils loosely. The quality is low. Sometimes they are blended with recycled oil, and that drives down prices and feeds the people that would need fortified oil with low quality oil that have a lot of sanitary problems. So that's an area for further consideration, but it might take a bit more investment and a longer approach, but also good partnership. I was very interested to hear also about the Rastra program and double fortified salt and rice. I think social safety net programs are very interesting channels for innovation. And if you look at our areas of engagement, you see that we have invested a bit in double fortified salt. We would like to invest a little bit in rice fortification, in particular if rice reaches the right people and is dispensed through a social safety net scheme. That's an area which is important for us.
But finally, and I would love to leave a lot of time for discussion, finally, I think very important is to ensure the quality, whether it is in the social safety net programs or whether it is in the market. And you know, our founders of the foundation have been very active in the IT world in their former lives. So I think digital innovation, where companies really have top technology to monitor their foods, is an area we would love to kind of be engaged with. And we have a lot of countries and FDAs like BPOM that are interested to get more efficient in helping companies to self-monitor, to share in a safe way the results of their analytics. And I think the cost is so low if the premixers also are part of such a system of sharing quality data and making sure that everybody is participating. There's good ways with digitization, with modern quality assurance tools, with blockchain, where I think food companies can make a big leap forward in technology and digitization through fortification and can improve the quality of the food way beyond just fortification. That's an area where we are very open for dialogue and hope that our strategy, which gets approved in May, will be a good basis to work on that globally, but including Indonesia. And I just stop here and would like to thank you all for the attention. Thank you. Thank you very much. Terima kasih Pak Andreas. Thank you very much Pak Andreas for sharing what Bill and Melinda Gates are helping in the area, helping all of the vulnerable groups of people in the world, if I may say that, so that they could be more healthy than before. I think we still have 5 minutes for question, if you don't mind, Andreas. Sure. There's one question addressed to you. How do you measure the impact of fortification program funded by Bill and Melinda Gates Foundation? That's a great question, and there's two answers to it. Overall, for us, sustained relevant coverage is the ultimate goal. Sustained coverage, okay. Sustained relevant coverage. Coverage means the number of people you reach. And I think in Indonesia, at the peak times, oil fortification reached 100 million people plus already. Relevant would be how many people are actually suffering from being at risk of vitamin A deficiency. And I would be generous with that because we know there's volatility in the food prices, there can be unemployment. So we have seen people slipping through the pandemic in deficiencies. So relevant still matters. What is the share of people that actually benefit from essential or improved nutrition? And sustained, I think it's only sustained if there is a system, a co-owned system by public and private sector to make sure participation remains high. And I think in an ideal scenario, at one point, BPOM and the foundation and others would be out of that business because the industry is self-monitoring what they're doing and can report on a sustained relevant coverage through the association or the Ministry of Industry. That would be my dream, that this is owned by industry and the industry gets applauded and celebrated for that service to the nation. How do we believe that needs to be monitored more on a micro level? There is a lot of, I would say, technologies out there, from semi-quantitative testing to quantitative testing, photometers, for example, HPLC, quick spot tests that can be in a meaningful way combined. And we have been engaged with training exercises between public and private sector, oil companies and BPOM. I feel now is the moment to revive these trainings, maybe on a subnational level, to also create the trust between both sides that this needs to be achieved together. And there's technologies
where officers and also company staff jointly, I think, need practice to apply that. And we are happy to kind of discuss with you how we can play a role in making that happen and create a true system. So not just, I mean, the initiative of single people, but a system where BPOM and Ministry of Health and Industry have a joint plan on how often things are monitored, how the results are shared. I think it's a great news if things are working and the consumers understand how their food is improving their health. That's a story to be told at the end of the day. But the story can only be told if there's no big gaps in compliance. So that would be my long-term wish on how to measure success. Thank you very much, Pak Andreas, for answering this difficult question, if I may say that. But I took note seriously on the principle of Bill and Melinda Gates, how how Bill and Melinda Gates Foundation measures the impact of your assistance. I think relevance is very important, of course, and what is also important is the coverage. How many of the people at risk that can be benefited from the intervention that are being undertaken. One thing that perhaps we need from you, Pak Andreas, is the support from Bill and Melinda Gates to continue advocating the importance of palm oil fortification to the industries. If you are the one who are saying that, perhaps it will be much easier for the industries in the country to start reviving the mandatory fortification with vitamin A for palm oil cooking oil. What do you think about that? Yeah, I think advocacy first and foremost happens at the country level. And I think with KFI, you have a very strong technical institution that is in the right position to do that. I see our role more as an investor, but surely, I mean, I'm always available for Indonesia and the project I've worked on for so many years to do the needful. I think there's also more technical solutions we can look into, and Ibu Teti is also in the call. I've seen a presentation given by you, Ibu Teti, a few years ago on health claims in fortification. You still find that. And the question is there a more specific set of claims the industry can use their millions and millions of packages to kind of inform the consumers a bit more detailed? So can we kind of jointly look into what is the scientific base for vitamin A, for iron on the different packages? It's millions and millions of square meters of messaging space on the packages. I think if the consumers would get harmonized messages, that would be potentially something we can then build advocacy around. SNI, I think, is a very strong framework, but it's not specific to fortifications. So for me, the health claims could be a good messaging the industry can utilize. It would benefit the industry, it would benefit the consumers, but it potentially needs a very specific framework. And if that is something technically that on the midterm could happen, that's very interesting. And other countries also could learn from that. Because in many countries, they don't even have any health claims for fortification. But advocacy, surely, and I think there's also in digitization an opportunity for the more sophisticated companies. If you have proven you have quality in your oil, why not having that on a barcode or a QR code on the bottle or on the package? And I know that Indonesia, many people have smartphones. If you then can see that your oil is fortified and you can learn something on top on why this is fortified and what it means, that's all opportunities that need to be discussed again, I would say, in the local context, where
local organizations like KFI, the ministries, the international organizations, I think can play a big role in that multi-stakeholder alliance that can be revived or strengthened to kind of consider all the options. And that cannot be done all in I would say, in 1 month or in 1 year. It's something long-term. And the foundation is very much committed to long-term solutions. So we don't expect, let's say, results necessarily in a year or two. Thank you. Okay. Thank you very much, Pa Andreas. KFI stands always ready to help the government in reviving the importance of mandatory fortification for cooking oil. We have been talking and trying to advocating to all stakeholders tirelessly, and hopefully in the very near future we can have the policy in place. Once again, thank you very much, Pa Andreas, for being with us in this international workshop. A lot of us have benefited from your presentation. Now we know even better what Bill and Melinda Gates are doing and all of the principles to helping people who are suffering for micronutrient deficiency. Terima kasih banyak, Pak Andreas. And I'm going to send it back to Mbak Vela. Thank you. Thank you very much. Thank you very much once again, Ibu Nina and Pak Andreas. Before we end our this session, I would like to ask Bu Nina and Pak Andreas to once again join the forum to take pictures together. Andreas, stay tuned. So I hope you're still here, Pak Andreas. Okay, all right. I will count. Hello. Oh, there's Pak Soekirman saying hello to Pak Andreas. Great. I will count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Once again, because I believe there are many other participants in this room who would like to join the photo session. Okay. Okay, I will count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Great. Once again, thank you very much, Pak Andreas and Ibu Nina. Hope you're always healthy and looking forward to seeing you soon again. What an insightful discussion. I completely agree that ensuring nutrient supply for all people in the world is not an easy job. It takes various parties to work together, ya Bu ya, the governments, the private sectors, donors, including, etc. And there are a lot of things to do. And glad to know that we are heading there. And at least Bill and Melinda Gates Foundation is also heading there. So yes, excuse me, I will use Bahasa Indonesia again from this time forward. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah tiba di sesi terakhir, sesi yang akan merangkum semua yang sudah kita diskusikan sepanjang hari ini. Kita sudah menjalani 4 sesi sebelumnya, dan di sesi yang kali ini temanya adalah Conclusions and the Way Forward. Yang berperan sebagai moderator adalah Profesor Dr. Abdul Razak Toha, MSc, beliau adalah Chair dari IGI dan Board Member KFI. Dalam sesi tersebut akan ada 2 pembicara yang akan menyampaikan konklusi dan rangkuman. Bapak Abdul Razak Toha, semoga sudah siap? Siap. Baik, kalau begitu. Waktu sesi untuk Bapak sekitar 30 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak. Baik, terima kasih Mbak Vela. Saya kira kita semua setuju hari ini kita mendapat banyak sekali hal yang sangat bermanfaat. Mulai dari ilmu yang selama ini tidak pernah kita dengar. Kita juga mendengarkan banyak sekali pengalaman global maupun nasional. Dan juga yang paling menarik pada sesi terakhir ini, kita mendapatkan penjelasan dari pemegang pada sesi terakhir, dari para pemegang kebijakan yang sangat membuat kita bergembira ke depan. Bahwa fortifikasi yang selama ini kita anggap belum berjalan baik, ternyata kita berharap dalam waktu singkat akan memberikan manfaat yang besar bagi perbaikan gizi dan pada akhirnya akan memperbaiki kondisi masyarakat, gizi dan kesehatan masyarakat pada masa depan. Kita sampai pada sesi yang terakhir tapi penting karena disinilah kita akan mendapat kesimpulan dan rencana tindak lanjut ke depan. Tapi sebelum kita sampai kepada Pak Derajat Martianto yang akan membuat kesimpulan dan rekomendasi,
saya akan mengundang dulu salah seorang yang penting dalam bidang fortifikasi ini dan bidang gizi selama ini, yaitu Dr. Lawrence Haddad. Beliau adalah ya silakan. Beliau adalah Executive Director dari GAIN. GAIN itu adalah the Global Alliance for Improved Nutrition. Beliau menyelesaikan PhD-nya dalam Food Research di Stanford University sejak tahun 88, sudah lama sekali. Ya. Tahun 2018, beliau salah seorang dari sedikit orang di dunia ini yang mendapatkan World Food Prize ya, untuk begitu banyak leadership-nya dan advokasinya yang selama ini memberikan dukungan kepada pihak politik dan pihak pendukung-pendukung gizi, program gizi di dunia, sehingga beliau mendapatkan World Food Prize. Direktur GAIN, Executive Director untuk GAIN dari 2016. Beliau juga adalah founding dan co-chair dari Global Nutrition Report. Pada saat beliau menjadi founding dan co-chair, salah seorang dari kita punya ahli ikut dalam tim beliau adalah Profesor Dr. Endang Anhar. Kita berbangga karena salah seorang dari Indonesia ikut di dalam timnya Lawrence Haddad. Beliau adalah Research Director untuk International Food Policy Research Institute yang kita tahu betul IFRI ini mempunyai begitu banyak sumbangan terhadap perkembangan ilmu dan program dalam bidang gizi dan pangan. Dan beliau terakhir UK representative dari Steering Committee dan High Level Panel of Experts of the UN's Committee on Food Security. Karena beliau ini akan menyampaikan dalam bentuk video recording, maka dengan hormat saya mohon kesediaan dari panitia yang sudah bekerja dengan amat keras ini untuk menyampaikan videonya. Karena itu nanti tidak ada tanya jawab. Terima kasih. Silakan. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Lawrence Haddad, and I'm the Executive Director of the Global Alliance for Improved Nutrition, or GAIN. And I'm delighted to be able to be with you, at least in video, for this event, this important event in Indonesia on food fortification. Now, this event is almost on the 1-year anniversary of the moment the world woke up to the threat of COVID-19. And COVID-19 has led to three things. First, big losses in income as people have lost their jobs, overloads of the health system as the health system has struggled to cope with people exhibiting severe symptoms of COVID-19, and three, disruptions in the food systems as moving food around, storing food, selling food has become much more difficult. These three factors have been absolutely devastating for hunger and malnutrition. And globally, hunger was on the rise before COVID, and now it will rise even faster with an extra 135 million people added to the 690 million who are already hungry. Now, globally, we're also estimating the number of children that are wasted, that is, they're too thin for their height. We're estimating that number will increase by 9 million in the next 2 years. And remember, it took us 10 years to get those numbers down globally by 9 million. So in 2 years, we'll have wiped out 10 years of progress. Stunting numbers we estimate will also go up by 3 million globally. Maternal anemia will go up by 2 million globally, and there will be $30 billion of lost productivity. Food prices we see from FAO are up 20% globally in the past year. Meals are being missed. Fresh foods are very susceptible to spoilage, loss, and waste. And let's remember, fresh foods are the foods that tend to be very rich in micronutrients. Now, through all of this, governments have responded brilliantly, actually, to protect people's livelihoods. One example is that social protection, the number of people enrolled in social protection programs, went from
6.6 billion people, so 0.6 billion people pre-COVID, to 1.8 billion people now during COVID. Given this fantastic response of health systems and social protection systems, is there a temptation for governments to pull back in other areas? And I think there may well be a temptation to do that, but that would be, in my opinion, a mistake. Whichever areas governments are considering in the food and nutrition space to pull back on, large-scale food fortification should really not be one of those areas to slip back on. Why is that? Well, large-scale food fortification provides micronutrients to those who need them the most, the poorest, but they may not be able to get them temporarily because they cannot afford foods that are rich in animal source foods and micronutrients. Large-scale food fortification also provides micronutrients in a very low environmental footprint way. Compared to some of the animal source foods that are produced, staple food fortification has a very low environmental footprint, either on climate emissions or on the use of natural resources. And in fact, in Indonesia, the Indonesian data from the Global Food Fortification Data Exchange shows that the country has a big scope to increase the coverage of fortified foods with micronutrients. For example, salt and wheat, the fortification of those two vehicles is mandatory, but oil fortification is voluntary. We don't know about maize fortification. And of course, rice fortification could have a massive impact on anemia, which especially affects women and young children. That remains an aspiration. And fortification it's really a true no regrets intervention. Governments shouldn't feel like they have any regrets about fortifying staple foods through large-scale fortification processes. We know it works. A 2019 global systematic review that was published in the American Journal of Clinical Nutrition shows that large-scale food fortification in practice leads to a 35% reduction in anemia, a 74% reduction in the odds of goiter, and a 41% decrease in the odds of neural tube defects, which cause devastating conditions like spina bifida. Economically, we know that for every dollar invested in large-scale food fortification, $27 are returned in economic productivity. What an incredibly good benefit-cost ratio. It's got to be much better than investing in other kinds of hard infrastructure. Invest in gray matter, brain infrastructure. That's the thing to do. So if large-scale food fortification is the right thing to do and the smart thing to do before COVID-19, it's even more critical that fortification happens now. It's the most resilient and the most reliable way to get micronutrients to millions of nutritionally vulnerable people. And in many languages, colleagues, the definition of crisis, such as COVID, the definition of crisis is threat plus opportunity. And of course, the COVID year has been devastating, with so much tragedy and lives lost over the past 12 months. But it's also shown the strength of the human spirit. It's shown our resilience, our creativity, and our collaboration. And we need to show this in the coming years as well, not just now, but in the future. And let's remember, with or without vaccines, nutrition and large-scale food fortification remain our best hope for strong immune systems. Governments, businesses, and civil society need to work together to protect their people. GAIN and our partners stand ready to help. Thank you. Thank you, terima kasih. Saya kira kita semua sepakat bahwa ini benar-benar adalah closing remarks.
pidato ini merangkum seluruh workshop kita, terutama untuk day 2, hari kedua. Jadi kita perlu berterima kasih bahwa rangkuman ini menjawab seluruh persoalannya yang tadi sudah dibuat sejak hari pertama sampai sekarang, khususnya untuk fortifikasi. Hal kedua yang saya catat bahwa pilihan workshop ini terhadap temanya tepat sekali dijawab atau dijelaskan oleh Lawrence Haddad, bahwa kita memilih Micronutrient as a strategic tandem of COVID-19 vaccination and acceleration of stunting reduction, itu dijelaskan dengan baik tadi oleh Bapak Lawrence Haddad. Terima kasih banyak. Akhirnya kita sampai pada bagian terakhir. Bagian yang benar-benar terakhir saya undang dengan hormat kembali lagi penutup hari ini untuk memberikan konklusi dan rekomendasi kepada Bapak Dr. Derajat Martianto. Waktu adalah milik Anda sekarang ini. Silakan. Terima kasih Prof. Haca. Sebetulnya mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lawrence sudah selesai ya, Prof. Haca. Ya? Betul, betul. Jadi, tapi ya betul. Karena saya sudah ditugasi, saya akan mencoba untuk menyampaikan rumusan yang saya tulis sampai detik terakhir tadi Pak Lawrence berhenti bicara. Mudah-mudahan saya tahu betul ini banyak yang terlewat, mungkin juga belum tajam dan mungkin juga banyak kurangnya, tapi ya itulah apa namanya. Mudah-mudahan nanti masih bisa kita rapihkan. Syukur kalau ada masukan-masukan lebih lanjut dari audiens bila memungkinkan. Mohon izin saya membacakan apa yang coba sudah saya tuliskan sampai dengan yang terakhir tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari kedua dari, ini mohon maaf hari ke-1 ya. Hari kedua dari 2 kegiatan kita yang 2 hari yang sangat panjang tetapi sangat mencerahkan, sangat menambah pengetahuan bagi kita semua. Ya. Jadi ada 12 atau 13 kesimpulan barangkali, tetapi hanya 3 rekomendasi yang saya coba tuliskan. Dan sekali lagi mohon maaf kalau belum bisa menyeluruh, karena memang tugas ganda tadi menjadi moderator sekaligus merumuskan ternyata tidak mudah juga. Tidak ada kesempatan untuk menulis, biasa excuse. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi Pak Nabaru sudah menyampaikan ya di awal, dan perlu saya kutip bahwa tujuan pembangunan nasional itu ya memang adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Yang diindikasikan oleh pada gilirannya nanti ya, pada akhirnya indikasinya adalah pencapaian status kesehatan dan status gizi yang baik. Nah, pewujudan hal ini dapat dilakukan dengan mengefektifkan berjalannya food system. Jadi beliau selalu menekankan pentingnya bagaimana kita mencapai suatu sistem pangan berkelanjutan tadi. Kemudian tujuan penguatan sistem pangan tadi bukan hanya berhenti pada penyediaan pangan, tapi pada tercapainya gizi seimbang bagi setiap individu. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia, ya kita tahu bersama tadi beberapa narasumber sudah menyampaikan, masih menghadapi beberapa masalah gizi kurang mikro, baik yang memiliki manifestasi klinis maupun yang sebenarnya hanya subklinis, hanya dalam tanda kutip. Prof. Soekirman mengingatkan betul tadi. Kedua hal ini tetap harus ditangani sebaik-baiknya agar masalah yang subklinis ini khususnya ya, tidak menjadi membesar ketika terjadi masalah-masalah yang darurat seperti misalnya saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita ingat betul tahun 2019 kita juga mengalami hal yang sama, mohon maaf tahun 1999 kita juga menghadapi masalah yang sama ketika ada krisis moneter, tiba-tiba muncul lagi kasus-kasus kurang vitamin A, rabun senja dan sebagainya pada ibu hamil, pada anak-anak dan sebagainya. Jadi saya kira kita tidak bisa mengabaikan, tidak bisa puas dengan pencapaian fortifikasi, pencapaian suplementasi, meskipun hanya subklinikal, tapi tetap itu harus membuat kita selalu waspada ke depan. Yang ketiga, perbaikan status gizi khususnya dalam penanganan masalah kurang zat gizi mikro dapat dilakukan dengan menerapkan 3 strategi utama. Tentu ada lebih 3 strategi, tetapi 3 strategi utama yaitu diversifikasi pangan untuk mewujudkan gizi seimbang. Ini yang tadi disepakati sebagai long term strategi
Pak Pungkas tadi mengingatkan lagi bahwa ini yang paling penting kita capai, tetapi tentu kan banyak hambatan untuk sampai ke sana yang tentu memerlukan pendamping ya, yaitu adalah suplementasi serta fortifikasi dan biofortifikasi pangan. Nah, sebetulnya tujuan meskipun seminar kita hari ini lebih banyak membahas bagaimana fortifikasi dan biofortifikasi ini sebagai tandem dari vaksinasi dan untuk penurunan pencegahan stunting, ya. Tapi sebetulnya tujuannya bisa lebih luas dari itu. Jadi bukan hanya sekedar penanggulangan stunting dan kekurangan zat gizi mikro, namun harus dijadikan pula sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kematian, karena peranannya juga yang sangat penting dalam meningkatkan imunitas dan mengatasi berbagai penyakit infeksi. Mohon maaf ini banyak sekali typo. Yang kelima, RPJMN 2019-2024 di samping terus mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pangan melalui pertanian dan industri tentu, serta penanganan masalah gizi kurang dan lebih untuk mengatasi triple burdens of malnutrition, juga telah memasukkan fortifikasi pangan dan biofortifikasi sebagai strategi penguatan ketahanan ekonomi, melengkapi strategi-strategi lainnya yang sebelumnya lebih berorientasi, kalau dulu-dulu itu hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Jadi ini suatu kemajuan luar biasa yang harus kita syukuri ya. Minta langsung itu sebagai bagian dari strategi Wasprot segera gitu. Khususnya mendukung penurunan stunting secara bertahap. Udah ke deputi, jadi nggak ke Wasprot lagi. Mendorong penanaman padi yang terutama impari tadi ya, untuk biofortifikasi padi mengandung zinc, mulai dari 10.000 hektar tahun 2020 menjadi lebih dari 100.000 hektar pada tahun 2024. Nah, beberapa kajian terbaru ini yang tadi kita juga sangat terfortifikasi oleh informasi-informasi yang ada. Jadi beberapa kajian terbaru tentang fortifikasi pangan dan biofortifikasi menunjukkan hasil yang menjanjikan untuk pencegahan dan penanggulangan kurang zat gizi mikro, meskipun beberapa di antara kajian itu belum tuntas ya. Nah, di antaranya yang terpenting adalah misalnya fortifikasi garam dengan yodium ke depan dapat juga dilengkapi dengan zat besi, double fortification. Di Indonesia sebetulnya studi-studi tentang ini sudah banyak dilakukan, bahkan beberapa produk juga pernah beredar. Nah, uji coba telah dilakukan di beberapa lokasi dengan hasil yang sangat baik, seperti tadi disampaikan Pak Venkatesh. Hal-hal negatif ya, seperti interaksi antara besi dan yodium sudah dapat diatasi dengan mikroenkapsulasi. Hasil studi efikasi juga menunjukkan bahwa double fortification ini sangat efektif, menurunkan kekurangan yodium dan besi sampai 23% ya risikonya pada konsumen yang secara reguler mengkonsumsinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, akan nanti kami koreksi. Dan kemudian yang paling penting dari fortifikasi ini adalah additional cost-nya itu hanya $0,07 per kilogram. Jadi kalau harganya Rp14.000, ada tambahan sekitar Rp980. Masih affordable. Dan ini merupakan syarat penting dari fortifikasi. Salah satunya ya tidak boleh menambahkan biaya menjadi lebih tinggi. Kemudian yang banyak dibahas tadi adalah penelitian-penelitian tentang biofortifikasi di dua sesi awal maupun sesi Prof. Ahmad Suryana tadi ya. Jadi biofortifikasi menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya adalah sampai saat ini sudah ada sebanyak 340 varietas yang telah dirilis dan diadopsi oleh puluhan juta petani di berbagai belahan dunia, termasuk di antaranya adalah yang di Indonesian-family ya, atau impari yang saat ini sudah berproduksi, hasil kerjasama IRI dengan BPP Sukamandi, serta Invago 13 yang saat ini segera akan bisa dirilis. Ini bisa juga untuk lahan kering kalau saya tidak salah tadi ya. Dan juga menyusul itu adalah golden rice, masih ongoing, mudah-mudahan nanti kalau bikin nasi kuning sudah tidak perlu kunyit lagi. Kemudian karena beta karotinnya ada di dalam beras sudah langsung. Jadi yang ulang tahun bisa pesan golden rice nanti ya. Kemudian selain meningkatkan kadar zat gizi tertentu, hasil studi juga menunjukkan produktivitasnya baik, meski masih ada juga sih tantangan-tantangan lain, seperti terutama di luar negeri ya, kerentanan terhadap hama dan penyakit. Tapi kalau di Indonesia tadi kita sudah mendengarkan tidak ada perbedaan sama sekali.
Nah, kemudian hasil studi efikasinya sendiri sayangnya masih menunjukkan variasi. Kalau untuk beras biofortifikasi besi, bukti-bukti saintifiknya sudah lumayan mantap gitu ya, menunjukkan pengaruh positif bukan hanya terhadap status besi, namun hingga ke tumbuh kembang anak, khususnya meningkatkan kemampuan kognitif, memori, domain, dan attention, dan anak cenderung lebih aktif. Artinya karena energinya cukup ya, oksigennya cukup, sehingga waktu untuk aktivitas yang sedentarinya menurun. Saya kira ini sangat prospektif ya, untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. Untuk biofortifikasi zinc yang justru kita sudah menerapkan, memang hasil efikasinya tadi belum konklusif ya, terutama yang disampaikan Harvestplus tadi ya. Demikian juga halnya effectiveness study juga belum dilaksanakan. Nah, ini terbuka ruang bagi kita semua untuk melakukan kajian-kajian itu agar produksi padi zinc yang sudah kita hasilkan itu benar-benar bisa optimal pemanfaatannya. Ya, kita tahu persis bahwa zinc tentu dibutuhkan oleh semua orang, seperti tadi didiskusikan pada sesi Prof. Ahmad Soryana. Namun kita juga membutuhkan studi-studi efikasi dan effectiveness untuk ini supaya lebih mantap lagi kita mengembangkannya di masa mendatang. Memang belum ada hasil yang mantap secara statistik tadi disampaikan, tapi bahwa kecenderungan kenaikan plasma zinc ditemukan ya pada saat intervensi setelah beberapa bulan, 4 sampai 6 bulan. Kemudian penggunaan jangka panjang juga secara reguler memiliki potensi untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Mudah-mudahan saya tidak salah kutip. Nanti kalau salah tolong luruskan. Tetapi kalau ini memang benar kita bisa menemukan bukti-bukti itu, tentu ini beras yang akan membantu menyelesaikan banyak persoalan gizi dan kesehatan di Indonesia. Kemudian yang ke-8, selama masa pandemik, fortifikasi garam, terigu, minyak goreng memang mengalami relaksasi. Karena terhambat banyak persoalan, terutama yang paling penting adalah pengadaan premix fortifikan, ini tergantung dari negara suplainya, logistiknya terganggu, kemudian juga logistik bahan baku dan pertimbangan-pertimbangan lain. Namun yang sangat mengembirakan adalah bahwa peraturan-peraturan untuk menghidupkan kembali fortifikasi tadi sudah berlaku. Minyak goreng per Januari 2021 sudah harus difortifikasi. Nah, tentu kemudian komplemennya adalah dalam bentuk kemasan, itu akan mulai berlaku tahun 2022. Kemudian mulai Agustus 2021 nanti fortifikasi terigu dengan besi yang baru mulai diterapkan. Tentu kita punya harapan-harapan yang sangat besar atas perkembangan yang terjadi ini, meskipun ya kita harus memaklumi juga bahwa dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun mungkin masih akan beredar produk-produk pangan yang menggunakan standar sebelumnya ya, karena memang itu tetap masih berlaku untuk produk-produk yang sudah diproduksi sebelum tanggal diberlakukannya ketentuan ini. Kemudian 9, untuk menjamin pelaksanaan kembali fortifikasi pangan yang mengalami relaksasi tadi, beberapa hambatan yang selama ini masih dihadapi, terutama kalau dalam fortifikasi garam beriodium, itu seperti ketersediaan premix. Harga premix yang kita itu sebetulnya lebih murah import ya dibandingkan dengan ekspor, dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Ini masih menjadi gangguan juga untuk pengembangan premix nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Pungkas akan menjadi salah satu prioritas juga ke depan ya, untuk pengembangan industri-industri dalam negeri, mulai dari premix sampai ke obat-obatan. Kemudian pelaksanaan fortifikasi pada skala kecil juga yang masih memerlukan bantuan pembinaan. Di situ ada isu-isu keamanan yang juga harus kita tangani bersama. Kemudian untuk fortifikasi terigu, ini upaya untuk meningkatkan bioavailability, terutama besi ya, pada terigu sudah solve. Jadi mulai mulai Agustus insya Allah sudah mulai diterapkan. Kemudian kalau untuk minyak goreng ini memang cukup banyak problemnya tadinya, tapi terkait fortifikan ini juga sudah solve dengan dirubahnya definisi yang tadinya ditambahkan menjadi kandungan. Jadi yang diukur adalah
kandungan vitamin A aktifnya, boleh dari retinil palmitat, boleh dari beta karotin yang ada dari sawit. Yang penting adalah itu vitamin A aktif. Nah, jadi dengan perubahan definisi ini terselesaikan. Persoalan kemasan juga terselesaikan, tinggal menunggu waktu. Kemudian yang barangkali tadi masih menjadi diskusi adalah persoalan yang branded versus non-branded atau pack versus unpack gitu ya. Tapi kalau kemasan ini diterapkan mulai tahun depan, maka pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat dilontarkan untuk yang volumenya di atas 1 ton dan sebagainya menjadi terselesaikan. Kemudian ya dalam kenyataannya masih ditemukan variasi hasil quality control yang dilakukan oleh, bukan oleh Bulog ya, oleh Badan POM, mohon maaf, yang menunjukkan variasi kandungan dibandingkan dengan SNI dan itu dikhawatirkan dapat menurunkan efektivitasnya ya, artinya efektivitasnya tidak tercapai, ada yang berlebih, ada yang kurang. Tentu ini menjadi persoalan-persoalan besar yang nantinya membutuhkan capacity building ya, mulai dari labnya, pelaku-pelaku di lab, pencampur dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, di samping terus memperkuat program fortifikasi wajib, saat ini juga telah berkembang fortifikasi voluntary untuk beras ya. Namun masih yang kualitas premium yang dilakukan oleh Bulog, beras fortifit, yang diedarkan sebenarnya untuk kalangan luas, ya, termasuk juga sebenarnya juga telah digunakan untuk intervensi di beberapa daerah bekerja sama dengan Pemda setempat. Ke depan, Bulog juga siap untuk meningkatkan skala produksi, termasuk untuk beras kualitas medium, misalnya untuk target khusus, meski dari sisi harga tentunya akan lebih mahal, karena mahalnya premix kernel, dan ini benar sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Wadi Bulog, karena di dalam kajian-kajian yang kita lakukan di KFI misalnya, kalau fortifikasi minyak goreng, fortifikasi terigu, additional cost-nya untuk minyak goreng dan terigu itu paling hanya 0,5% maksimal. Tetapi kalau untuk beras fortifikasi ini bisa mencapai 9%, bahkan 10%. Di beberapa negara kira-kira 5-7%. Memang mahalnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Wadirut, itu karena persoalannya kita menggunakan premix kernel. Ya. Premix kernel adalah bagian dari, secara volume dia akan voluminus, ya. Untuk pencampuran 1:100 begitu ya. Dan itu harus membutuhkan juga industri yang lumayan sophisticated. Dan Indonesia selama ini masih banyak mengimpor untuk premix kernelnya. Kemudian produk beras biofortifikasi yang sudah dihasilkan di Indonesia ternyata memiliki produktivitas yang sama, struktur fisik yang sama, dan daya terima yang sama. Sehingga tidak, artinya tidak akan ada penurunan tidak akan ada penurunan produksi dan tidak akan mempengaruhi kesejahteraan petani, tapi bahkan dengan manfaat-manfaat lebih tadi, tentunya petani bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih dengan harga yang berbeda ya di dalam pasarnya. Dan kondisi ini tentu sangat memungkinkan bagi kita untuk melakukan scaling up, sehingga target yang dibuat oleh Bappenas itu sangat masuk akal ya, untuk terus meningkatkan luasan tanam. Nah, sesama beras saya kira tidak masalah, meskipun tentu akan ada kompetisi seperti tadi disampaikan dalam diskusi di sesi Prof Ahmad Suryana. Tapi saya kira kan ini kompetisi yang sebetulnya hanya persoalan varietas saja, sehingga tidak menjadi persoalan besar. Nah, apalagi sustainability-nya juga sangat bisa diharapkan, karena produk-produk biofortifikasi yang dikembangkan di Indonesia ini murni merupakan hasil breeding ya, bukan GMO, sehingga tidak mengalami hambatan-hambatan penerimaan atau alasan keamanan pangan. Nah, yang terakhir rekomendasi, ini hanya 3 hal, Bapak Ibu sekalian. Yang rekomendasi ketiga ini karena saya mendengarkan tadi dari wawancara diskusi Ibu Nina dengan Pak Andreas. Jadi yang pertama, ini tadi diingatkan kita oleh Pak Yoga ya, bahwa
pihak yang terkait ini kan banyak sekali. Kalau jalan sendiri-sendiri pasti tidak akan efektif, pasti juga tidak akan efisien. Tadi 3 narasumber kita, mulai Pak Venkatesh, Pak yang pertama Pak, dan terakhir tadi narasumber utama kita menyampaikan bahwa ke depan cost effectiveness itu harus menjadi bagian yang penting dari upaya-upaya kita melakukan pencegahan dan penanganan masalah gizi apapun. Karena resources pemerintah kan semakin terbatas, ya. Kemudian penduduk juga semakin banyak, masalah semakin berat, makin kompleks, sehingga cost effectiveness harus menjadi pertimbangan utama di dalam pengembangan program-program. Nah, dengan banyaknya pihak yang terlibat, maka ya konvergensi. Maka lagi-lagi ini peran institusi yang bertanggung jawab di dalam perencanaan, koordinasi, dan sebagainya menjadi sangat penting. Nah, tadi agak diingatkan oleh Pak Yoga bahwa sebenarnya fortifikasi pangan ini juga sangat membutuhkan, apalagi biofortifikasi, peran dari pemerintah daerah. Ya, bukan hanya Pemkot, Pemkap, tetapi bahkan hingga pemerintahan desa. Nah, jadi dengan fleksibilitas anggaran yang dimiliki, tentu upaya-upaya ini bisa dilakukan percepatan sepanjang mereka. Nah, ini saran kedua adalah mendapatkan advokasi yang luas. Kita semua tahu bahwa stunting dulu tidak dikenal oleh presiden, tidak dikenal juga oleh wakil presiden, tidak dikenal oleh banyak menteri. Tapi akibat dari advokasi yang sangat kuat, yang luas, pada akhirnya kemudian ini menjadi isu nasional dan menjadi program prioritas. Dan saya kira hal ini juga bisa dilakukan pada program biofortifikasi, fortifikasi dan biofortifikasi sebagai bagian dari upaya kita yang komprehensif, ya, penanganan masalah gizi di Indonesia yang dilakukan, dilaksanakan secara konvergen dan kemudian inklusif tadi, dengan melibatkan semua pihak. Yang kita sudah tahu betul buktinya tadi bahwa keterlibatan pemerintah tentu sentral, ya, tetapi tidak bisa pemerintah mengerjakan sendiri, sangat membutuhkan dukungan-dukungan. Jadi perencanaan inklusif antar KL itu penting dengan melibatkan swasta, akademia, lembaga penelitian, NGO, nasional maupun internasional. Di Indonesia ini sudah sangat terbukti peranannya, para lembaga donor, dan harus juga melibatkan masyarakat konsumen serta pihak-pihak yang lain. Dan yang tadi diingatkan sekali lagi adalah pemerintah daerah. Ini menjadi sangat penting untuk kita bisa melakukan akselerasi. Nah, yang ketiga adalah, nah ini yang tadi disampaikan oleh Jonathan, saya kira, mohon maaf, bukan Pak Jonathan, tapi oleh Pak Andreas, ya. Beliau menyarankan 5, saya kira 4 diantaranya menjadi sangat penting. Bagaimana kita mengembangkan 4 pilar penunjang program fortifikasi, biofortifikasi ini di masa mendatang. Yang pertama adalah ya kekuatan dari kebijakan di bidang fortifikasi dan biofortifikasi itu ada di hasil-hasil research. Jadi ini harus merupakan research, harus merupakan policy based research. Ya. Tidak mungkin kita membuat SNI, tidak mungkin menjadikan SNI itu sebagai SNI wajib kalau dukungan-dukungan research itu tidak ada atau sangat lemah. Nah, ini yang tadi juga banyak kami diskusikan tadi dengan Ibu Dian, bagaimana kita bisa ke depan dari sisi efektivitas, cost effectiveness, dan sebagainya. Tapi bukan hanya itu, riset-riset juga di hulu, yang tadi diskusinya dipandu Prof. Ahmad Suryana menjadi sangat penting juga untuk pengembangan dan inovasi produk-produk atau varietas yang baru, yang sesuai dengan masalah dan kondisi di Indonesia, dan kegiatan-kegiatan R&D seterusnya, seperti studi efikasinya. Memproduksi varietas baru tentu penting, tapi kemanfaatannya, efektivitasnya, cost effectiveness-nya juga harus ditelusur. Kemudian juga pentingnya mengembangkan sistem insentif bagi pelaku, petani, industri, dan sebagainya, serta manfaat lebih bagi konsumen. Diperlukan juga riset-riset yang sebetulnya dulu pernah dilakukan, seperti total diet survey, tadi saran Pak Bungkas, supaya kita punya peta yang lebih luas, peta yang lebih tajam, peta yang lebih akurat, untuk mengembangkan fortifikasi, biofortifikasi, berapa banyak harus disuplai, berapa banyak kadarnya, siapa yang harus
menerima, apakah strateginya blanket, apakah strateginya targeted, dan seterusnya, tentu basisnya harus dari survei-survei yang tajam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sistem informasi dan tentu pengumpulan datanya juga ya, fortifikasi pangan. Ini tadi sudah saya sampaikan, termasuk juga pengembangan dashboardnya. Sebagai bagian dari dashboard, pengembangan rencana dashboard food system yang sudah dicanangkan oleh Bappenas, bekerja sama dengan berbagai sektor. Nah, ini menarik tadi yang disampaikan juga oleh Andreas, pentingnya technical assistant hub untuk pelayanan masalah yang dihadapi para pelaku, bisa business to business, government to business, lembaga-lembaga penelitian dengan bisnis, termasuk petani di situ ya. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat bisa diselesaikan dengan cepat ya oleh mereka yang kompeten. Saya kira ini adalah menurut saya inovasi juga yang perlu kita kembangkan ke depan. Bagaimana technical assistant hub itu membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang teknis, bahwa tempatnya di mana itu nanti bisa dicari, tetapi bahwa kebutuhan akan hal itu saya kira ada. Dan yang terakhir adalah pentingnya capacity building bagi seluruh insan yang memerlukan peningkatan kapasitas, mulai dari petani, pelaku usaha ya, hingga peneliti, dari teknisi hingga pengambil kebijakan dan seterusnya, yang tentu nanti akan bisa dirinci. Tetapi ini adalah 4 pilar yang sangat penting untuk penunjang program fortifikasi, biofortifikasi di masa mendatang sebagai bagian dari upaya kita memperkokoh sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Saya kira itu Prof. Aza yang bisa saya siapkan dalam kondisi sempit ini. Mohon maaf kalau masih ada hal-hal yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Derajat, dalam kondisi yang sempit dan double kerja sebagai seorang moderator telah menyampaikan sebuah kesimpulan dan rekomendasi, sehingga pidato penutup dari Lawrence Haddad dan kesimpulan dan rekomendasi dari Pak Derajat ini menyebabkan hampir seluruh kegiatan kita sampai terakhir menjadi sempurna. Kalau ini ada sebuah penerbangan, 2 acara terakhir ini ada pilot yang membawa kita hingga kita mendarat dengan sangat selamat dan mulus di tujuan akhir kita. Terima kasih banyak. Terima kasih pada seluruh pembicara, seluruh moderator, dan ratusan peserta. Mudah-mudahan hasil kita ini dapat membawa manfaat bagi bangsa dan dunia pada umumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Vera. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, senang sekali sebenarnya saya pribadi dilibatkan dalam webinar ini. Saya belajar banyak tentang fortifikasi dan biofortifikasi. Senang juga menyimak paparan para pembicara tadi ya. Dari pagi kita sudah berbincang dengan banyak sekali orang dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, BPOM, Bulog, hingga ada dari Bill and Melinda Gates Foundation. Juga pada moderator yang luar biasa sekali, dengan saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu Nita, Pak Derajat, Pak Ahmad, dan Pak Abdul Razak Taha juga. Sekali lagi terima kasih. Kita akan foto bersama lagi. Kali ini langsung saja semuanya, layarnya silahkan dinyalakan bagi Bapak Ibu yang ada di ruang panelis yang ingin ikut foto bersama, silahkan dinyalakan kameranya. Saya akan tunggu beberapa menit sampai semuanya sudah menyalakan kamera. Dan terima kasih juga untuk semua panitia dan rekan-rekan interpreter yang sudah menerjemahkan dari pagi tadi, luar biasa sekali. Baik, saya akan siapkan layar saya. Ini sudah tidak ada yang ikut lagi ya untuk foto bersama. Saya akan hitung sampai 3, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Diskusi yang menyenangkan sekali. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama melalui fortifikasi dan biofortifikasi ini selalu mendapat dukungan dari semua pihak dan terwujud di masa yang akan datang. Tentu kita berharap diskusi ini tidak hanya berakhir menjadi diskusi saja gitu, namun akan ada tindak lanjut lagi dari semua pihak yang terlibat dalam webinar ini, termasuk Bapak Ibu hadirin yang datang untuk menyaksikan. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili panitia dan tim dari The Jakarta Post memohon maaf untuk segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Terima
terima kasih atas kepercayaannya. Semoga ada kesempatan berbincang lagi di lain waktu. Saya Vela undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vela. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih banyak Pak Yoga. Hadir sampai akhir seperti biasanya Pak Yoga ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Emang dia hebat banget. Bu Dina, terima kasih Pak Bu Dina, Ahmad. terima kasih. Selamat. Terima kasih Paca. Betul, Vela belajar banyak tentang moderator dari 3 moderator yang hebat ini, terutama Ibu Dina ya. Sangat banyak Luar belajar. biasa, sukses, Prof. Terima kasih. Terima kasih Mas Anang. Silakan Dr. Mas Musi, Anang. terima kasih banyak. Videonya. Kerjanya luar biasa. Mas Anang, terima kasih banyak Mas Anang ya. Luar biasa. Selamat buat tim Iki dan Kevin. Selamat membaca. Sukses. Nah, Prof. KFI harus kasih hadiah untuk panitia. Luar biasa panitia.